Yesus. Di Jangan mana di situ Yesus? tertawa Oi, tapi oi. kalau pura-pura tidak Yesus tahu. itu, oi, 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 Itu oi, oi. pura-pura Jangan tidak lari, tahu. Pura-pura bro, tidak bro, tahu. bro, jangan lari ke Al-Quran mengemis ketuhanan Yesus, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafir. Kafir orang yang berkata Isa itu adalah Allah. Kafir. Telah Baca kafir orang yang baik-baik, berkata Bu. Allah itu adalah Isa Allah putra Maryam. menurunkan Kafir. wahyu Jangan mengatakan ngemis-ngemis ke Tuhan Al-Quran. timur, Tuhan barat, dia maha kuasa. Itulah Itu Yesus terus yang naik diangkat. Dia nggak tahu takhta, di mana Bu. datanya. Allah mau Cari di Quran, cari Bu. dulu ya. Nah, cari. Aduh, Ibu sudah tahu. sebentar tapi pura-pura saya tidak tahu, tanya Bu. siapa. Tapi jangan kau ngemis-ngemis di sini ya. Kau kan Bukan, kami tidak ditempeleng mengemis-ngemis. Al-Quran kalau kau ngemis-ngemis ketuhanan Bu, Yesus itu ya. wahyu Allah. Dia mengatakan, kalau dia mengatakan dia maha kuasa, dia akan bilang begini, aku Allah, aku Allah Jadi- berkuasa Oh, timur jadi barat. maksudmu, oke, jadi maksudmu di situ Nabi Isa atau Yesus di situ yang berkuasa atas timur. Tuhan. Iya, berarti siapa di situ Tuhan. siapa? Jadi Ya, kalau bilang tiada Tuhan selain Allah, Ya sementara siapa yang di situ? Maha Maksudmu Kuasa, siapa? ya Tuhan. Maksudmu siapa? Abraham. Maksudmu siapa? Baca. Sebentar bang, sebentar. Jangan langsung masuk kalau orang diskusi bang. Sabar dulu, sabar. Enggak apa-apa. Uten itu memang botol. Sabar kita. Bukan ada. betul, Bu. Cari di Quran. Makanya saya Tuhan tanya timur, siapa di Tuhan situ? barat, Siapa dia di maha situ? kuasa. Dialah yang berkuasa kamu- naik takhta. Oh, maksudmu Yesus di situ? Yesus. Ya, naik takhta. Ya. Oh, kalau Yesus di situ berarti kalau Anda masuk di Al-Quran mengemis ketuhanan Yesus di situ Yesus tidak disalib. Pak. Kan, Di dalam Al-Quran mesti Yesus kita tidak mengakui disalib. Tuhan. Anda menerima Yesus tidak disalib. Bersaksi, aku Pak, bersaksi Pak, tidak oi, Tuhan Pak. selain Oh, Allah. Pak Sementara Pak di Yesus Quran dalam Allah mengatakan Al-Quran Tuhan barat tidak dia maha kuasa. disalib. Pak, di dalam Al-Quran Yesus tidak disalib. Kalau Anda mengaku Yesus tidak disalib, Pak, oke. Bukan. Anda mengaku Jangan- Yesus tidak disalib. Itu ayat tadi Aku kan dulu naik dong. takhta, Yesus naik takhta. Lah, Sementara aku Muslim dulu, mengatakan Yesus tiada tidak Tuhan selain disalib. Allah. Pak, di Sementara dalam Allah Al-Quran menurunkan itu, wahyu, Pak. Tuhan timur, Tuhan barat, dia maha kuasa. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Yesus yang naik takhta. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat. Sesungguhnya mereka berkata, di situ mereka berselisih pendapat siapa yang disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka atau Yesus tidak dibunuh, tidak pula disalib, melainkan dibunuh yang disuruhkan. Dalam Al-Quran gitu, Pak. Dikonfirmasi bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak disalib. Kalau Anda ngemis-ngemis tentang ketuhanan Yesus dalam Al-Quran, berarti Anda harus menerima Yesus tidak disalib. Tuhan barat Oke? dia maha kuasa, Bu. Oi, Tuhan timur, kenapa Tuhan- kau selalu ketipu? Saya menjawab sesuai Ibu punya pertanyaan tadi, Matius 19. Apa pertanyaan? Bahasa Aku apa berkata ini? kepadamu, Bunda ini Rahma. orang stres. Bahasa Ya, apa Pak. tadi? Stres, Saya Bunda. baru siap sholat. Jangan stres. Apa itu? Bahasa apa Ini tadi? mengemis-ngemis ketuhanan Nabi Isa Yesus dalam Al-Quran. Enggak ada, Masya Pak. Allah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafir orang Al-Quran berkata Allah mencatat. itu Isa putra Maryam, Allah kafir. menurunkan Seperti wahyu. Bapak ini Tuhan kafir, timur, Tuhan kafir barat itu laknatullah, dia maha Pak. kuasa. Bunda Aduh, bilang jangan Pak, tadi, jangan. Matius Sekarang 16 saya ayat minta, 28, Pak, itu naik sekarang takhta, kita yang ke naik Bible takhta itu aja, Pak. Sekarang saya ke Bible. Di mana Yesus itu, Pak, kemahakuasaannya apa? Jangan Tunjukkan di kemana-mana, Bible. Bu. Jangan kemana-mana. Sudah tahu sudah ayatnya saya tapi jelaskan, pura-pura Pak. tidak tahu, Bu. Saya sudah jelaskan, Pak, bahwa kafir yang menganggap Yesus itu atau Isa adalah Allah, kafir. Seperti Bapak ini Ayatnya kafir. saja. Tuhan Saya timur, kembali Tuhan ke barat Bible itu dia karena maha Anda kuasa. menuhankan Itu wahyu Allah, dong. Yesus. Karena Aduh, Muslim Bapak ini mengatakan kan gimana tiada sih? Tuhan selain Allah. Ternyata di Al-Quran ada Tuhan yang maha Di kuasa. mana Yesus Tuhan, Pak, di Al-Quran? Di mana, Pak? Datanya. Itu kan Kau Ibu bawa, sudah kau sebutkan bawa tadi di argumen nggak Alkitab. jelas Dia juga naik apa. takhta. Oke kita, loh kok naik tahta? Ya Tepuk Allah ya Rabbi. tangan. Allah menurunkan Botol wahyu betul Tuhan nih timur, Tuhan barat, orang dia maha botol, kuasa. Oh, Pak. ada Tuhan Ini juga. oten ya, kalau ngemis ke Yahudi ditendang, Bukan. ngemis ke Bukan Al-Quran ngemis, ada di ditempeleng. pidato. Aduh, Bahwa Bapak Tuhan timur, bonyok Tuhan deh. barat itu dia maha Mana-mana kuasa. ngemis, Itu bukan Allah Pak. loh. Jangan Allah yang ngemis, Pak. turunkan Jangan, Quran. jangan ngemis, Pak. Jangan ngemis ke Bukan. Al-Quran, Pak. Tertolak, Mbak, Pak. Kafir, Pak. Anda kafir. Ibu sudah tahu tapi Jangan pura-pura tidak ngemis ke tahu Al-Quran, ayatnya. Pak. Jangan Bahwa ngemis, ternyata ada Pak. Tuhan timur, Tuhan Kalau barat, Anda dia ngemis maha ke Al-Quran, kuasa. Pak, Naik Anda takhta akan Yesus bonyok, itu. Pak. Ditempeleng oleh Al-Quran, Pak. Anda akan bonyok, ditempeleng Al-Quran, Pak. Di situ tertulis, Pak. Satu ayat saja Anda sudah modar. Anda sudah mencret. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Ya. Maryam. Anda mencret, Pak. Di situ satu saja, Pak. Yang menuhankan, yang menganggap Isa Al-Masih adalah Allah itu adalah kafir. Satu saja, Pak. Anda sudah mencret.
Itu aja Pak, itu landasan Anda, itu aja landasannya Pak. Jangan Dia Maha kemana-mana. Kuasa. Sekarang saya ke Bibelmu Pak kenapa? Kamu takut ya? Tunjukkan Pak ketuhanan Yesus di dalam Bibelmu. Tunjukkan Pak. Tunjukkan Pak sisi ketuhanan Yesus dalam Bibelmu Pak. Di mana kemahakuasaannya Yesus dalam Bibelmu Karena Pak? dia Maha Tunjukkan. Kuasa. Kan Allah ada katakan dalam apa? Dalam apa Pak? Dalam ketersesatanmu. Sementara Udah dijelaskan tadi Pak, nggak ada celah-celah untuk mengemis ketuhanan di dalam Al-Quran kami Pak. Yesus berkata, Nabi Isa berkata, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Pak, di dalam Al-Quran Pak, Nabi Isa berkata, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa Pak. Nabi Isa dalam Al-Quran itu, aduh kasihan kali nih botolnya nih orang. Botol benar kau ini, aduh. Kenapa kau ini? Ayo kita bahas. Karena kau menuhankan Yesus berdasarkan Bibelmu itu. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada Pak, tertolak itu Pak ya. Anda malu Pak, Anda malu. Anda tidak punya harga diri kah? Anda ngemis-ngemis dalam Al-Quran Pak. Tidak ada, tertolak. Anda kan bonyok Pak. Di mana harga diri Anda Pak? Kalau enggak ke Yahudi ngemis dengan perjanjian baru, nyuri-nyuri perjanjian lama, kembali lagi ke Al-Quran ngemis-ngemis lagi untuk menuhankan Yesus Nabi Isa. Enggak ada, tertolak Pak. Anda kafir laknatullah Pak. Kemana? Gurunda Zuma kemana Isti? Kasti. Gurunda Zuma kemana? Oh, sholat. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Sekarang saya minta tuntut dalam Bibelmu, di mana Bunda kekuasaan Rama Yesus itu dalam Bang Bibelmu? Aki Hidayah minta ganti Oh silakan. Ya, saya PR-mu ya, saya minta sisi ketuhanan Yesus di dalam Bibelmu. Ya, apa? Jangan cuma taunya menuhankan tapi tidak ada bukti fakta dalam Bibelmu, ada dalil-dalilnya gitu loh. duduk di takhta. Itulah yang Bang Abraham. Silakan. Bang Abraham. Oke. Anda laki-laki kan? Kalau laki-laki itu jangan seperti perempuan Bang. Kita ganti-gantian ngomong boleh ya? Biasa teman-teman muslim begitu. Iya, kita ganti-gantian boleh ya? Di komen-komen ini disebutkan saya itu babi dan saya itu begini. Kita Di ganti-gantian komen-komen boleh? Kami tidak Loh, perlu. kenapa kamu sudah berubah jantina ya? Ganti-gantian ngomong boleh? Biasa itu suka Boleh ya? begitu loh, merendahkan. Oke, sekarang sama gini. dengan Suma suka merendahkan orang. Pak Abraham bisa gantian ngomong nggak Pak Abraham? Bapak di atas Jangan mengatai. merendahkan orang, bilang Kalau jangan- Bapak mau ngoceh-ngoceh buka koma Jangan sendiri. Kenapa jangan ini merendahkan, orang-orang jangan jadi begini? merendahkan. Iya Pak Abraham, Abraham mulutnya kayak perempuan, malah kalah lagi saya perempuan Kayak asli. Kalau Suma Bapak itu suka- tidak kesempatan Bang kepada Juma orang. dari tadi diam kok Bang Juma mulu sih. Bapak suka sama Bang Juma. Bapak jelaskan, Bunda jelaskan. Bapak Jadi suka inilah sama Bang begini. Juma. Tuhan Timur, Tuhan Bapak Barat, suka sama Dia Bang Maha Juma, Kuasa. jawab saya. Kok mengelak Yesus disalib lah, Yesus beginilah, Yesus begitu. Bang Jelas Juma, sekali Bang teman-teman Juma, Kristen itu Bang naik Juma. di komal-komal Kayaknya itu dia dengan hati, kaki-kaki ada ya, hati bukan ke Bang untuk Juma diskusi. nih. Dan Bunda tadi Abraham. sudah jawab Iya. seperti 19 ayat Kawan, 8. kawan. Mulutnya gak mau diam Bang. Kawan, Ya, di mute, hakim mute tuh, Kak. di Al-Quran, hakim itu Tuhan. Di mute juga dibuka dia. Mulutnya kayak perempuan. Abraham, Buang aja. Mendingan sama kebenaran ini lagi kita diskusi. jelas Buang aja sekali itu. teman-teman Kristen ini naik di komal-komal ini dengan hati Cih. kebenciannya ya aja, bukan untuk diskusi. Sebenarnya kalau untuk edukasi, kita ini kan mencari tahu ini tentang terkait dengan Isus yang dijadikan Tuhan di Yunani, ini yang kita gali. Benarkah keberadaannya mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang datang dari Tuhan? Perkataan itu langsung dari Yesus. Coba di sini ada mengandung beberapa kalimat yang sampai kiamat pun tidak pernah akan kelar. Sebenarnya ini yang harus dijawab oleh teman-teman Kristen, bukan ngoceh dan modal congor. Bila Anda naik di atas kumal dan Anda modal Dia congor, Maha Kuasa, Pak. maka itu Itulah akan Yesus, membuatkan Pak. orang-orang yang Yesus tadinya itu berpikir Tuhan. memang mereka Karena sudah hakim ragu itu, dengan Pak. Kristen, Pak, itu maka hakim akan lebih itu cepat mereka adalah mendapat Tuhan. hidayah petunjuk. Yesus Bang, adalah hakim. dengar.
segedebuk Bible Anda itu yang dibuat dari Yunani itu, semua perjanjian baru itu menuliskan tentang Yesus utusan Tuhan. Ketika Anda sedang mengemis mencari Tuhan Yesus di dalam Al-Quranul Karim, jangan ke Al-Quran pun, di Bible Anda Yesus itu hanya utusan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin sebagai kitabullah yang datang dari Tuhan itu Anda mencari-cari tentang ketuhanan Yesus? Sekarang kalau Anda seorang laki-laki, tolong kepada saya coba jabarkan ketuhanan Yesus yang memang kamu cari tahu di Al-Quran. Minimal kamu tahu ayatnya di mana dengan bahasa Muslim Al-Qurannya. sudah tahu itu Tuhan Timur, Tuhan Barat itu dia Oke, berkuasa. Bang Juma sudah monitor. Tahu. Muslim sudah tahu kok. Ustadz saya ceramah kok. Masa kamu yang tidak tahu? Jangan kok, jangan hanya mengelak. Kalau wahyu Allah, Tuhan Timur, Tuhan Barat itu dia Maha Kuasa. Tadi Bunda mengerti. Dari tadi Matius Timur 19, Barat. Ternyata hanya dia ini ilmunya ini, Rang. Waduh. Bung. Ya. Kami tanya bagaimana Yesus yang dibuat di Yunani itu menjadi Tuhan kepada Kristen, itu yang Pak, harus kau jangan bilang. mengalihkan perhatian, Pak. Jawab dulu Tuhan Timur, Tuhan Barat. Siapa dia yang Maha mengalihkan Kuasa perhatian? itu. Jangan mengalihkan Ingat, perhatian. Tuhan yang Maha Kuasa itu, Bung, dijelaskan jangan. dalam Bible kamu pun bukan jadi Jangan manusia. mengalihkan perhatian, Di Pak. dalam 2 Tawarik 2 nomor 6, tetapi pantaskah Allah hendak berdiam di atas bumi bersama manusia, tidak dapat memuat engkau. Di 2 Samuel 7:22 tidak ada yang sama seperti engkau. Itu Yesaya doa 40 Salomo. nomor 6 tidak ada yang sama seperti engkau. Bilangan 23 nomor 19 bukan manusia. Sekarang ketika dibuat Yesus di Yunani menjadi Tuhan, coba kamu kasih tahu ke kami. Bagaimana Yesus ini menjadi Tuhan kepada orang-orang Kristen? Coba. Pak, jawab dulu. Itu Allah mengatakan Tuhan Timur, Tuhan Barat dia Maha Jadi Kuasa. Bang inilah. Al Hidayah, Bang Juma udah Ada monitor. Tuhan lain Ya kan, Pak? silakan, Gerunda lanjut. Jadi, Saya buat kerja sebentar. Padahal di syahadat tiada Tuhan selain Allah. Ternyata di Quran Allah mengatakan Tuhan Timur, Tuhan Barat dia Maha Kuasa. Nih Bang Juma dari tadi nyebut nama Bang berkali-kali deh Bang. Kayaknya ada hati dia sama Bang. Iya, bagaimana Bung? Kenapa masih gila sampai sekarang? Tambah lagi orang gila ini menghina orang. Semua murid Yesus, menurut Yesus, Bang semua jawab. murid Yesus. Allah menurunkan wahyu Tuhan Timur, Tuhan Barat dia Maha Kuasa. Sementara Ya. syahadat tiada Tuhan selain Allah. Masih ada Tuhan dan di Al-Quran. Allah loh yang bilang. Allah loh yang bilang. Iya, Allah. gimana itu? Apa kata Allah di sana? Apa Di kata Allah? surah ini yang dianggap di surah di Ma'arij. Biar. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Tadi pura-pura tidak tahu. Waduh, lucu juga ya. Di surah apa, Pak? Cari tahu lah. Oh. Loh, katanya katam Quran 144 Iya, yang ayat Bapak narasikan 6300 itu sekian. bahwa Yesus itu Aduh. Tuhan di Al-Quran itu di mana dalilnya? Itu di kan dalam- sudah jawab Bunda punya pertanyaan. Matius 19 ayat 28, Yesus naik takhta menghakimi. Hakim itu kan Allah. Jadi Yesus itu hakim, dialah Allah, dialah Tuhan. Di Quran Allah, begitu. hakim Allah loh. Hakim gitu Allah ya. loh. Hakim dong Allah. Hakim itu siapa? Allah adalah hakim. Yang datang ke dalam dunia itu Isa adalah hakim. Berarti dia Tuhan, dia Allah. Dia Allah gitu. loh. Ada paman saya juga, Muhammad Firdaus, hakim sudah hampir 10 tahun, Pak. Oh iya. Dia juga Tuhan. Ya, Itu sudah nyata mengelak loh. lagi, Dia menghakimi, mengelak. Korupsi Hey, dihakimi, itu mah. penjahat-penjahat Bro, dihakimi. Yesus tak bro, pernah menghakimi siapapun. Bro. Dan Yesus mengatakan bahwa semua muridnya percaya bahwa dia adalah rasul. Kok tiba-tiba Anda datang, Yesus itu adalah Tuhan. Ini Anda siapa? Yesus mengakui, murid-muridnya percaya Yesus itu hanya rasul. Nah, terus Anda datang ke sini bawa-bawa Yesus itu adalah Tuhan. Yang ngajarin Anda siapa? Tenangkan jiwa Anda ya. Diskusi dengan kami umat Islam, tolong pakai narasi logika sehat, akal sehat. Anda mengemis-ngemis Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Oke, silakan dengan iman Anda. Bungkus, itu iman saudara. Tapi ketika kita berbicara Jangan mengenai kemana-mana. Yesus, Jawab dulu. Allah mengatakan Tuhan Timur, Yesus Tuhan Barat, dia Maha mengatakan Kuasa. bahwa semua murid Jangan Yesus percaya kemana-mana, kalau bro. dirinya adalah Bro, jangan utusan kemana-mana, Tuhan. bro.
Bro, Allah saja mengakui Tuhan timur, Tuhan barat, Dia Maha Kuasa. Ya, memang Allah Tuhan timur Tuhan dan barat. ada ayatnya. Iya, memang Allah itu adalah timur dan barat itu adalah di bawah Allah, kuasanya. Tuhan, bro, di Quran Tuhan, bukan Allah loh, bukan Allah, Tuhan timur, Tuhan barat, Dia Maha Allahu Kuasa. la ilaha Padahal illa tiada Tuhan huwal selain hayyul Allah. qayyum. Mungkin, bro, sinatu wa la naum. salah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, baginya lah langit dan bumi itu di bawah genggamannya. Bro. Siapa? Allah. Bro, Sudah tiada disebut di situ, itu Allah Allahu. memberikan wahyu, tiada Tuhan. Allahu la ilaha Bro. illa huwal hayyul qayyum. Turunkan ini, kasih turunkan aja orang seperti ini, tiada guna, tiada Masa edukasi kita. manusia Begini. Anda katakan Biarkan Tuhan? Bang Juma dulu Bang Al. Tuhan manusia loh Yesus itu. Ya, Yesus itu manusia. Sadar nggak Anda tuh? Yesus itu manusia. Dan Yesus mengakui bahwa semua murid yang percaya dia adalah Bro, jawab utusan. dulu. Allah mengatakan Tuhan timur, Tuhan barat, Dia Maha Kuasa. Jangan kemana-mana. Iya, Harusnya. memang. Jangan kemana-mana. Memang terus? apa? Memang Tuhan timur. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi yang berkuasa timur dan barat. Tapi bukan Emang Allah kan? Bukan Di Allah mana? kan? Di mana dikatakan bukan Allah? Kan tiada Tuhan selain Allah. Kan syahadatnya tiada Tuhan selain Allah. Loh, Ya, tiada Tuhan selain Allah. Selain Berarti Allah. cuma Allah yang Tuhan. bukan. Loh, Aduh, di situ sudah dituliskan. di mana? Tiada Tuhan selain Allah. Membantah Tuhan. tiada Tuhan selain- Sementara Allah mengatakan Allah Tuhan timur, Tuhan barat, Dia Maha Kuasa. Tidak ada menurut Tuhan Allah. selain. Ada Tuhan. Dengar dulu. Tiada Tuhan selain. Allah. Ya, terus kenapa larinya ke Yesus? Bukan ke Yesus. Bukan ke Yesus. Allah Apa sih orang ini? menurunkan Quran, Allah menurunkan wahyu. Tuhan timur, Tuhan barat adalah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Berarti ada Tuhan. loh. Tiada Tuhan selain. Aduh, bukan itu, Pak. Baca ketika syahadat bilang tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah. Kenapa di Quran diturunkan wahyu oleh Allah sendiri bahwa mengatakan ada Tuhan timur, Tuhan barat, itu Dia Maha Kuasa. Loh. Kalau Tiada jawablah, Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan timur barat hanyalah. bukan Tuhan, bukan Allah. Tidak. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhannya timur adalah Dia Maha Allah. Kuasa, bukan Tuhannya Allah. barat adalah Yang menurunkan Quran siapa? Allah. Tuhannya Allah. selatan adalah Allah. Yang menurunkan Quran Tuhannya siapa, Pak? utara adalah Yang menurunkan Quran Allah. siapa? Yang menurunkan Quran siapa? tidak ada Yang Tuhan menurunkan Quran selain. siapa? Pukul juga kupingmu nanti. Ternyata kau bahlul juga rupanya ya. Yang menurunkan Kau Quran kok siapa, Pak? Datang ke orang Bro stres Suma, kau ya. Bro Suma, Kau Bro habis Suma. minum apa kau? Ya, Hah? Bro Suma, saya sementara minum. Ternyata kau mabuk juga rupanya. Kutanya kau baik-baik. Siapa yang ini? Tiada Tuhan Bro selain. Suma, Bro Suma, yang menurunkan Quran Ya. siapa? Saya Tuhan tanya atau dulu. Allah? Tuhan atau Saya Allah? tanya. Yang menurunkan Tiada Quran Tuhan siapa? selain. Tuhan, Tiada Tuhan selain. Tuhan. Mabuk ini orang ini. Bukan mabuk. Yang menurunkan Lalu? Quran Allah. Lalu Allah berkata, Tuhan timur, Tuhan barat, Dia Maha Kuasa. Loh, dan Tuhan lagi. Pak, lu baca Quranmu, jangan. Bro Suma Yesus sudah mengatakan, tahu, tapi Yesus mengatakan ada Bapa di ada langit. Tuhan loh. Terus Ada Yesus Tuhan. ada di bumi. Berarti ada juga Tuhan di langit, ada juga di bumi gitu maksudnya. Bukan, jangan kemana-mana Pak, jangan kemana-mana Pak, jangan kebanyakan Orang minum gila Pak. ini. Tunggu Pak tajilnya Orang nanti gila. turun bentar Pak, diberi Orang sebentar gila. Pak. Udah Jangan bilang, tiada guna jangan orang kemana-mana seperti Pak, ini. Bang. jangan kemana-mana. Selain Bang Gila. Juma yang lain jangan ngatur. Jangan kemana-mana, Orang gila jangan ini. kemana-mana Bang Suma, jangan Al-Quran kemana-mana. Anda bertanya. Jawab Anda dulu. bertanya siapa Itu yang kan- menurunkan Al-Quran? Saya Ya. jawab, dengarkan. Pasang Saya- mulut Anda mendengarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biizni Allah. Nih, yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ini dalil. Yang menurunkan Al-Quran kepadamu dengan perintah Allah.
Allah yang menurunkan Al-Quran. Terus? Ya. Lalu Allah mengatakan Tuhan timur, Tuhan barat, Dia Maha Kuasa. Masih ada Tuhan loh. Oh, bukan begitu maksudnya. Karena Masih ada tidak Tuhan ada loh. Tuhan selain Allah, makanya Allah Masih mengatakan ada Tuhan. Masih ada Tuhan. walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah kekuasaan Allah. Sungguh Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Mana Yesus di sini? Bukan tiada Tuhan selain Allah. Allah menurunkan Quran dan mengatakan Tuhan timur, Tuhan barat, Dia Maha Kuasa. Walillahil masyriqu wal maghribu Baca ayatnya, fa jangan aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini hanya Allah Tuhan satu-satunya. Milik Allah timur dan barat. Nah, sedangkan Yesus Di di Quran dalam ada 2 Yohanes 1 nomor 7, Bro, di Yesus Quran ditulis Tuhan timur, manusia. Tuhan bukan. Yohanes 3 nomor 13, Yesus naik sebagai manusia. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di samping Allah sebagai manusia. Matius 16 nomor 27, Yesus turun sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27, Yesus menghakimi Kristen sebagai manusia. Ibrani 13 nomor 8, Yesus tetap manusia sekarang maupun yang akan datang. 2 Korintus 15 nomor 28, Yesus menaklukkan dirinya sebagai manusia. Setan apa yang telah merasuki Anda sehingga anak manusia Anda kira Tuhan? Kalau bukan Dajjal yang ada di dalam tubuh saudara, lalu apa? Roh apa yang ada di dalam tubuh saudara yang membimbing saudara menyembah manusia? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua muridku percaya aku hanyalah Rasulullah. Kenapa Anda muncul kesurupan kayak ikan teri yang kena bisul kepalanya, tiba-tiba mengatakan Yesus itu Tuhan? Yang ajarin siapa? Yang ngajarin ente siapa? Setan seperti apa yang merasuki kepalamu yang kecil itu sehingga kamu mengatakan Yesus itu Tuhan? Setan mana yang merasuki itu? Sedangkan iblis sendiri mengakui, iblis aja mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Kenapa Anda sendiri lebih iblis daripada iblis? Seiblis-iblisnya iblis derajatnya lebih tinggi dari ente. Kenapa? Karena iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mana dalilnya? Iblis mengakui sebagai bahwa Allah itu Tuhannya. Dalam Al-Quranul Karim surah Sa'ad dikatakan dalam ayat 82, qala fa izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu. Iblis mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Sedangkan kamu sendiri tidak mengakui Allah itu Tuhan, malah mengakui manusia Yesus. Berarti Anda lebih setan daripada setan. Sesetan-setannya setan masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, ente lebih setan daripada setan. Makanya setan pensiun. Karena ente yang mengambil alih jobnya. Abraham, namamu Abraham, tapi otakmu Abraha. Oke. Kebenaran silakan. Kebenaran. Oi, kebenaran. Kebenaran, apakah kamu panggisan? Kebenaran. Astagfirullah. Iblis aja mengakui
kalau dia diciptakan oleh Allah. Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku lebih mulia daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Ini yang tadi tak mengakui Allah, berarti dia lebih setan daripada setan. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina, lebih buruk daripada setan. Kebenaran, silakan ditanggapi pernyataan Bang Juma. Kebenaran. Ya, Ya, silakan tanggapin pernyataan Bang Juma. ya saya tadi kurang nyimak ya. Apa yang mau ditanggapi nih? Karena tadi percakapan Anda begitu alot di situ. Iya, yang Tapi saya gini, sampaikan semalam sebenarnya, gimana? yang semalam kayaknya Bang Juma semalam nggak nampak lagi menanggapi yang semalam. Semalam itu maksudnya jam 4:30 itu mana bisa lagi. Kami sholat, kami tadarusan. Oh begitu. Iya. Iya, Tadi iya. subuh itu tadi subuh. Oh begitu ya. Iya, Yaudah silakan kalau- diulang lagi. Yang mana? Tadi mana? Yang mana? Kebenaran. Semalam kan saya menyajikan data mengenai kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Sedangkan Bang Juma semalam belum menerangkan itu Baitul Maqdis, sebelah selatan Baitul Maqdis itu disebut dengan apa gitu. Ya kan sudah disampaikan tadi malam. Sebelah selatannya itu adalah apa di situ? Jericho. Jericho. Terus Jericho Ya, itu kota dikenal Jericho sekarang? Sedangkan Jericho itu Jericho- dikenal dengan apa? Tunggu dulu. Jericho itu dikenal dengan kota apa pada masa itu? Itu kota yang udah hilang kan? Sekarang kan nggak ada lagi Iya, Jericho. dulu Udah hilang, disebut kan? dulu disebut apa Jericho itu? Yang jelas bukan Bethlehem. Lah, itu urusanmu. Yang jelas Jericho itu Ya kan? adalah kota kurma. Dan Al-Quran menarasikan bahwa Nabi Isa lahir di sebelah selatan Baitul Maqdis. Sebelah selatan Baitul Maqdis, Jericho. Ya, itu. Ternyata Jericho itu adalah kota kurma, bukan kota kandang. Udah. Semalam itu semua Jadi, teman-teman saya, tunggu adik-adik dulu. saya sudah tumpahkan semua. Apalagi? Nggak ada lagi yang perlu dijelaskan di situ. Ilmuwan sudah menemukan bahwa adanya di tanah Yudea, Biji korma. Yerusalem, dikembangkan biji korma yang berusia 2000 tahun silam. Nah, tidak pernah ditemukan adanya tiang daripada apa? Tiang daripada kandangnya Yesus, tempat dia lahir itu ada. Tapi Sudah kan saya semalam. jelaskan semalam. Saya jelaskan. Maksud saya begini loh, Bung. Berarti tempat kelahiran Yesus sama Isa berbeda kan? Ya, Satu kalau- di Jericho, oke kita ikut-ikut kata Anda. Iya, oke. Berbeda lah. Satu Sedangkan di Jericho, dalam kitab saudara berbeda aja ya? bertentangan kok antara tempat kelahiran Yesus satu dengan yang lain. Ada yang Enggak mengatakan ada di Bethlehem. bertentangan, di mana? Bertentangan. Ada yang Gimana mengatakan tepi bertentangannya? barat. Iya. Ada yang mengatakan tepi barat, tapi ada juga yang mengatakan utara wilayah. Ada itu. Ya di mana? Bertentangan. Ada yang mengatakan kemudian dari kota Nazaret tempat tinggal Yesus masa kecil. Iya kan? Kalau yang jelas di Alkitab ya, di Alkitab sendiri dinyatakan Yesus itu lahir di Bethlehem. Nggak ada yang seperti saudara bilang. Ya kan? Jadi maksud saya begini, Bung. Artinya tempat lahir berbeda, ibunya berbeda, misinya berbeda, akhir hidupnya pun berbeda. Jadi ini Anda sepakat kan bahwa ini dua tokoh yang berbeda?
Kalau saya dengan pengakuan murid-murid Yesus tentang Yesus dan pengakuan Yesus sendiri yang dinarasikan Al-Quran kemudian tentang seorang nabi itu sama. Yang berbeda itu Kristen. Iya bang. Coba Anda baca Yohanes 17:8. Semua murid percaya Yesus sebagai apa? Guru dan Tuhan. Baca Yohanes 17:8. Yohanes 13:13 Anda buka. Yohanes Itu ada guru dan 17 Tuhan. nomor 8 Anda baca. Anda datanya dikala sama Yesus. Karena Yesus mengatakan segala firman. Tidak satu ayat. Yesus tidak mencomot-comot satu data. Tapi Yesus mengatakan semuanya firman. Setelah kusampaikan kepada muridku, mereka percaya bahwa aku adalah Rasul. Berarti iman Islam dan imannya Yesus dan murid-murid Yesus sama. Yang berbeda ini kalian Kristen. Dari mana iman kalian Yesus itu Tuhan? Dari hasil comot-comot kan? Nah, di situ bang. Iyalah. Dari hasil comot-comot. Coba Anda bacakan Yohanes 17:8. Yesus comot ayat enggak di situ? Enggak kan? Yesus simpulkan semua firman. Pokoknya semua firman yang menjadi jataku yang telah kusampaikan kepada Bani Israel telah kusampaikan kepada mereka dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid Yesus percaya Yesus ini adalah Rasulullah. Nah, kita mau kemana kalau sudah kayak begitu? Jadi Yohanes 13:13 kemana Anda buat? Anda kesampingkan. Yohanes 13 nomor 13 itu ucapan Yesus yang merupakan rangkaian dari segala firman. Jadi semua termasuk Yohanes 13 nomor 13, makanya dikatakan situ Rabam wa Maran, guru dan tuan. Tidak dikatakan Rabam wa Alaha atau Rabam wa Theos atau Rabam wa Allah. Tidak, tapi Rabam wa Maran artinya aku guru dan tuan. Nah, kumpulan daripada data-data tinta merah ucapan Yesus, Yesus simpulkan semua firman yang aku sampaikan kepada Bani Israel menyebabkan murid-muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Islam, Yesus utusan Allah. Isa alaihissalam utusan Allah. Rasulullah. Murid Yesus, Yesus Rasulullah. Yesus Rasulullah. Nah, Kristen sendiri tak ada teman nah. Pertanyaannya dari mana Kristen ini muncul mengakui Yesus itu Tuhan? Ayo. Tuhan itu bisa mengampuni dosa. Itu yang pertama. Menurut Anda siapa yang bisa mengampuni dosa? Loh, tanya Yesus. Yesus, kamu bisa mengampuni dosa katanya. Enggak, saya Tapi bertanya kamu kepada Anda. Saya bertanya kepada Anda. Menurut Anda siapakah layak mengampuni dosa manusia? Yang layak mengampuni dosa, saya bisa mengampuni dosa orang juga. Berarti Anda Tuhan ya? Oke. Oh tidak, Anda yang salah. Oke. Anda salah. Kenapa? Tai sapi bisa mengampuni dosa. Batu bara bisa mengampuni dosa. Itu banyak dalam kitabnya orang Yahudi. Itu karena Anda nggak memakai akal, Bung. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengaku aku mengampuni dosa, itu di mana? Oke, saya ambil dalilnya ya. Silakan. Malah Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke, silakan. Di mana Jadi tertulis? dari dulu. Berarti dari percakapan itu, coba Anda simpulkan dulu mana kesamaan antara Yesus dan Isa. Kesamaan Saya antara sudah Yesus dan mengatakan, Isa. ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Nah, Yesus mengatakan semua firman yang telah aku sampaikan kepada Bani Israel menyebabkan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Yesus mengakui orang-orang sesamanya Rasulnya percaya dia Rasul. Orang Kristen muncul 2000 tahun kemudian percaya Yesus adalah Tuhan. Sekarang yang harus kami percaya Yesus atau Kristen? Oke. Coba Anda buka Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat 5 di sini mengatakan, Yes. ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu,
anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi di Diampuni. sini dari ya, dosamu sudah diampuni. Anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat ini menunjukkan Yesus memiliki kuasa mengampuni dosa, kan? Jadi kalau misalnya ada seorang pendosa nih, ini kamu kenapa nak? Ini Pak, anak saya ini gara-gara dia tendang temannya, kemudian bengkok mulut, bibirnya bengkok. Berarti orang ini berdosa. Sang mendoakan kemudian anak ini, bacakanlah kemudian doa-doa, ya Rab, sembuhkan penyakitnya, ampuni dosanya, semoga besok dia bertobat. Kamu habis ini kamu pergi minta maaf sama temanmu ya. Baik Pak, jangan lagi lakukan seperti itu ya. Iya. Begitu saya bacakan doa, sembuh anak itu. Berarti saya yang ampuni dosanya gitu. Itu berbeda. makanya Dari Yesus mana samanya? Anda berbeda Ini itu. Yesus mengatakan, Coba APIP. begini. Coba Anda tunjukkan dosa orang lumpuh ini kepada Yesus. Mana perbuatannya kepada Yesus yang tidak sesuai? Artinya yang bersalah dia kepada Yesus. Coba tunjukkan perbuatannya. Sekarang Artinya apa yang perkataan diampuni Yesus? dosa. Hai anakku, hai Ya. anakku, dosamu sudah Ampuni. di apa? Bahasa Yunaninya apa? Diampuni. Bahasa Yunaninya apa? Nggak usah bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja. Ini sudah diampuni katanya. Untuk apa bahasa Indonesia? Anda heran saya. Supaya Anda tahu. Ketika Anda melihat sebuah hal yang sudah menyalahkan Anda berusaha mengelak dengan ke bahasa Yunani lah, original text lah. Begini Enggak Bu, kan? diskusi ini diperlukan gimana? kejujuran loh. Kalau memang seandainya ayat ini menyatakan bahwa Yesus di sini Diperlukan. mengampuni dosa, udah akui Diperlukan aja. Mana dalilnya di sini Yesus mengampuni dosa? Tak ada. Ya udah, ini Hai jelas. Anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa yang mengampuni dosanya? Siapa yang mengampuni? Ya, kalau saya yang Siapa berkata yang seperti mengampuni? ini ya saya. Yesus. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni, berarti kamu yang mengampuni. Iya, betul. Siapa bilang mati orang meja. lain? Mati meja. Aduh. Inilah Anda mengatakan Begini, Bu. kejujuran. Begini, Bu. Begini. Begini, Menurut kitab saudara yang tertua, kata apeimi itu artinya meninggalkan. Dosamu telah meninggalkanmu. Dosamu telah pergi. Ya. Bukan diampuni di situ. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai diampuni dalam bahasa Yunani, diampuni itu bukan apeimi. Jadi kita harus kemudian jujur Jadi, terhadap oke, kebenaran. Sinkromenos. saya bertanya kepada Sinkromenos Anda. Oke. baru artinya diampuni. Jadi jangan ngadi-ngadi gitu. Oke, tunggu dulu. Anda yang ngadi-ngadi. Sekarang begini, Loh, ketika dia bahasa mengatakan Yunaninya dosamu bukan telah sinkromenos di situ. Tunggu dulu. Ketika saya ikutkan argumen Anda. Ketika Anda mengatakan dosamu telah meninggalkanmu, artinya dia punya dosa atau tidak? Iya, punya Bagaimana? dosa, betul. Iya. Masih punya dosa dia. Ketika dosa meninggalkan dia masih punya dosa. Jadi begini, saudara. Orang-orang Aduh, jangan terdahulu- begini begono. Anda nggak jujur dalam diskusi, itu kesalahan Anda. Oh gitu ya. Orang-orang Iya, Anda nggak jujur. Orang-orang terdahulu, Bung. Kalau mereka berdosa, mereka dihukum kutuk. Tanda-tanda orang itu kemudian misalnya kena kusta, kena sampar, Bang, kena ulangi panu, lagi, Bang. penyakit Suara menular, Abang hilang. Tula. Bang Juma ulangin lagi dari awal, Bang. Suara Abang hilang. Orang-orang, sekali aja. Orang-orang terdahulu, kalau dia punya dosa, mereka kena kutuk. Oke? Kusta, sampar, buta, lumpuh, atau tula, atau penyakit kutukan. Tanda-tanda dosa orang itu telah diampuni adalah orang itu sembuh. Berarti Tuhan telah mengampuni dosanya. Ketika Yesus kemudian mengatakan bahwasanya dosamu telah diampuni, itu karena Yesus mengobati orang tersebut dan orang tersebut sembuh. Maka Yesus mengatakan, oh ini berarti kutukanmu sudah dihapuskan, telah diampuni oleh Tuhan. Maka dia mengatakan dosamu telah diampuni. Makanya dia tidak ada kata-kata dalam dirinya dengan mengatakan dosamu telah aku ampuni. Tidak ada itu. Tidak ada dia pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Dalam bahasa Yunani, dosamu telah aku ampuni adalah esko synkoreseitis amarteso. Aku yang telah mengampuni dosamu.
Sedangkan bahasa yang digunakan di dalam Markus 2 nomor 5, diampuni atau meninggalkan. Apa ini? Dosamu telah meninggalkanmu. Begini. Dosamu telah Begini, hilang Juma. darimu. Bukan Ya, berarti begini, aku Juma. yang menghapus dosamu, bukan. Oke. Begini cuma dari tiga terjemahan, yang pertama itu lai, menyatakan mengampuni. Begitu juga di Nggak ada ILT mengampuni, 3. nggak ada, Tunggu nggak ada dulu. mengampuni. Nilai. Anda nggak ada mengampuni. Diampuni, Ya, oke, diampuni, oke, diampuni. Diampuni. Ya, diampuni, Nah, oke. siapa yang mengampuni? Ya udah. Yesus. Ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan, Jadi menurut "Aku- Anda di sini? Aku tidak Dari dapat berbuat Oke, apa-apa. dengarkan. Aku tidak dapat Jangan berbuat dibawa ke apa-apa ayat dari lain. diriku." Kita membahas Markus 2 ayat 5, bukan yang lain. Silakan. Oke. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Siapa Jadi yang menurut Anda mengampuni? siapa yang mengampuni? Ya, menurut Anda siapa? Saya tadi kan udah jawab Tuhannya Yesus. Yesus yang mengampuni. Di bukan mana di Yesus. sini menyatakan? Tunggu dulu. Di mana di sini di kalimat ini menyatakan Tuhannya Yesus? Oke. Coba Anda tunjukkan. Oke. Di dalam Yohanes 3 nomor 34 nomor Jangan 34. di sini Anda tengok di Markus 2 ayat kita 2 ayat 5. Anda kenapa? Saya kan mengatakan tadi Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau berikan enggak. kepadaku Tadi telah aku Anda sampaikan bertanya. kepada mereka. Tunggu Bung. Dengarkan Tadi saya. Anda bertanya di mana Yesus mengampuni dosa. Saya bawa Anda ke Markus 2 ayat 5. Terus Anda bertanya, siapa yang mengampuni dosa di situ? Saya jawab Yesus. Dan saya bertanya kepada Anda mengatakan di sini Tuhannya Yesus. Di mana di Markus 2 ayat 5 ini ditunjukkan bahwa di sini Tuhannya Yesus yang mengampuni dosa. Oke. Nggak Yohanes ada. 4 nomor 34. Nggak ada. Ini pengakuan Anda Yesus. selalu lari. Pengakuan pengakuan Yesus. Yesus. Kita sekarang fokus di Markus 2 ayat 5. Ini pengakuan Yesus. Jangan Anda. Kalau ada nanti pengakuan si kaleng di sana, saya sudah memperdengarkan ini. Apa Anda mengutip itu juga? Ini Jadi pengakuan nggak bisa Yesus. dong. Ini Ini pengakuan harus Yesus. Anda. Ini selesaikan dulu. Ini Di pengakuan Markus Yesus. 2 ayat 5. Pengakuan Yesus itu banyak. Nih. Tidak cuma yang Anda sebutkan itu. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang kita fokus di Markus 5 ayat 2 ini. Iya. Ini dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya siapa ini? Nyanyi Enggak, siapa? di sini tadi kan Anda berkata di Markus 2 ayat 5, di sini yang mengampuni dosa Tuhannya Yesus. Iya, Coba memang Anda sebutkan di, ya udah, coba Anda tunjukkan di Markus 2 ayat 5 ini di mana disebutkan di sini Tuhannya Yesus. Oh, jelas. Dikatakan di dalam pengakuan Yesus, aku tidak dapat berbuat Di apa-apa mana dari di diriku sini? sendiri. Kok Anda lari? Di mana di sini? Di Markus 2 ayat 5 ini, di mana di sini dinyatakan bahwa Tuhannya Yesus yang mengampuni dosa? Oke, saya tanya. Apakah Yesus Nggak usah bisa Anda tanya, Anda jelaskan aja. Ini kan udah jelas kalimatnya. Apalagi yang Anda Apakah tanyakan? Yesus bisa bermukjizat dari dirinya sendiri? Enggak ke situ. Di kalimat ini Kena. kita lihat, hai anakku, Apakah dosamu Yesus- sudah diampuni. Di mana di Apakah kalimat Yesus- ini yang menunjukkan Tuhannya Yesus yang mengampuni dosa? Apakah Yesus Anda jawab dulu. bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri? Jawab. Itu nanti kita bahas lagi, Juma. Kita selesaikan dulu ini. Anda mengatakan di sini bahwa otak Tuhannya rusak. Yesus yang mengampuni Nakal. dosa. Nakal, kamu nakal. Jadi sekarang Anda Nakal. tunjukkan, Nakal, kamu di otakmu mana di memang- kalimat ini Tuhannya Yesus Bocor yang mengampuni otakmu, dosa. Bocor otakmu memang. Saya tanya samamu, saudara. Apakah Yesus bisa berbuat dari dirinya sendiri? Anda lari terus. Kita sekarang ini Markus 2 ayat 5. Kok lari terus? Nakal memang kau ya. Ah, Saya tanya kalau sama Anda saudara. sudah kalah, Saya Anda tanya berframing sama saudara, seperti itu. Apakah Yesus bisa Nggak ada kejujuran Anda. mengampuni dosa dari dirinya sendiri? Jawab dulu ini tadi. Kita selesaikan dulu ini. Anda yang membawa saya ke ayat ini. Sekarang kita selesaikan dulu di sini. Iya, di sini tertulis, hai Saya nggak anakku. akan beranjak keluar dari sini karena statement Anda Saya juga mengatakan tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Di sini Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya baca Ya. loh kata itu.
Saya ngerti Ya bahkan udah. original teksnya saya paham. Nah sekarang Iya, Anda saya paham. tanya sama saudara, oke? Ada tidak Ya, Yesus silakan. mengatakan di situ dosamu telah aku ampuni? Ada nggak Yesus mengatakan begitu? Kalau ketika ini Yesus dengar ya, hai anakku, siapakah di sini? Hai anakku, berarti yang berkata itu bapa kepada anaknya. Di sini Yesus berlaku sebagai bapa. Mana Bapak di situ Oke. tertulis? Ketika saya mengatakan hai anakku, berarti saya adalah bapa dari yang saya sebutkan anaknya. Iya, Betul nggak usah dibahas. Ya Kalau udah. itu jelas. Saya berarti Yesus di saya sini memakai Bapak. supaya Yesus di Anda sini memakai ayah. akal. Anda Yesus kan di sini menuntut sebagai saya babi. memakai Udah, akal kan? nggak ada hubungannya. Yang Iya, saya tanya, oke. ada nggak Yesus mengaku dosamu telah aku? dengarkan. Ada nggak di situ Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Ada nggak? Ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, ini adalah Dia yang mengampuni dosa siapapun Anda La tanya. haula wala quwata. Nakal memang kau otakmu. Di sini memang cuma dalam kalimat separuh memang. ini artinya Yesus yang memegang kendali ketika dosa orang tersebut dihapuskan. Kemanapun Anda bawa. Jadi maksud saya begini, supaya diskusinya maju. Oke, mari baik. Saya ikuti akui maunya aja. Anda. Oke, saya ikuti maunya Anda. Berarti maunya Anda di sini Yesus Bukan yang maunya mengampuni. saya. Iya, lalu Bukan Yesus tidak maunya mengatakan saya. dosamu telah aku. Ini- Yesus tidak mengaku itu. Yesus tidak ini mengaku dengan- itu. Yesus Siapa cuma mengatakan, mengatakan hai ini? anakku, dosamu sudah diampuni. Oke, saya tanya. sekarang- Di mana di sini bukan Yesus yang mengampuni dosa? Coba tunjukkan Di dari sini segi jelas kalimat tidak ini. dikatakan dosamu telah aku ampuni. Tidak ada kata Emi di sana. Itu ayat 7-nya itu keterangannya Bang Suma di ayat. Ya oke, sama dulu. Nah sekarang ketika dikatakan hai anakku dosamu sudah diampuni, pertanyaan saya, bisakah Yesus melakukan sesuatu dari dirinya sendiri? Jawab. Loh, kok Dengarkan ketawa? cuma. Iya, saya ketawa melihat keluguan Anda. Loh. Loh, kok gimana Di sini. sih? Dengar, Saya tanya dengar nih, ya. dua orang nih, Sebenarnya- Bro Admin dengan Kebenirin. Saya tanya Tuhan Yesus bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu dari Ada. dirinya sendiri. Ada, coba tunjukkan. Silakan. Ini tadi di ayat 5 ini, dia mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Artinya dia melakukan itu atas kehendaknya sendiri. Aduh, para penyembah Yesus ini. Di parah. sini, di kalimat ini jelas sekali dia melakukan sesuatu itu atas kehendaknya sendiri. Tetapi kenapa dia selalu Mana mengatasnamakan dalilnya Bapa? bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri? Mana? Ini Markus 2 ayat 5 ini jelas. Di situ dia katakan dosamu telah diampuni, bukan dosamu Iya. telah aku ampuni. Kecuali tadi di sini dosamu telah diampuni Bapa atau diampuni Allah. Nah, Oke, sekarang bisa mari Anda kita bilang baca. seperti Oke, itu. mari sekarang kita baca dalilnya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa Tunggu yang dulu, mengutus aku tunggu, dan jangan Anda bawa lari. menyelesaikan pekerjaannya, Bahlul. Kebiasaan Anda lari-lari cuma. Ini pengakuan Kebiasaan Yesus. Anda lari-lari. Oke, kita ini pengakuan kita Yesus. baca ayat selanjutnya. Kita Ini baca pengakuan ayat Yesus. selanjutnya ya. Makananku, Kita baca ayat makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. kita baca ayat selanjutnya. Ya Allah, ya Kita baca ayat Karim. selanjutnya. Aku tidak Tetapi dapat di situ berbuat ada juga. apa-apa dari diriku sendiri. Anda takut kan? Yohanes 5 Anda nomor takut. 30. Anda Yesus takut. sendiri mengatakan itu. Anda takut. Anda nggak jujur cuma. Dari semalam Ya, Anda silakan. ini orang pengecut. Silakan. Oke. Eh, Tetapi Pak. di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Oke. mengapa orang itu berkata begitu? Oke. Ia menghujat Allah. Oke. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi Oke. dari ayat 7 ini nampak bahwa mereka juga merasa bahwa di situ Yesus yang mengampuni dosa. Oke. Anda tetap menyanggah. Berarti ente dengan Dari Yahudi sama orang-orang kan? yang duduk. Berarti ente Ya. dengan Yahudi sama kan? Menganggap Yesus itu menyatarakan dirinya dengan Allah kan? Ya, Betul? betul, Oke, betul, sekarang, betul. Cuman saya bagaimana di pengakuan sini. Yesus? Bagaimana pengakuan Yesus? Pengakuan Pengakuan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan bawa lari dulu. Kita selesaikan dulu ayat ini. Jadi menurut Anda di ayat ini siapa yang mengampuni dosa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aduh, Anda lari-lari. Jangan berarti lari-lari dia- cuma.
Nggak Nanti baik aja. untuk kesehatan Anda. Nggak mati baik aja. untuk kesehatan Anda lari-lari. Dasar bahlul. Yesus mengatakan, apa yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang. Sekarang Bahwa kita Bapa lah yang fokus telah di mengutus Markus aku. 2 ayat 5. Kesaksian Kita Yesus fokus di apa Markus tentang itu 2 ayat semua? 5. Kesaksian Yesus tentang itu semua apa? Anda lari. Ketawa. Jangan tanya Lari saya, Anda. Bang. Tanya Yesus. Wahai Yesus. Lari Anda. Mari kita tanya Yesus Lari. sama-sama. Mari kita Lari tanya. Anda. Bro Admin Lari Anda, dan lari. juga Kibinirin. Lari. Mari kita tanya Dari Yesus. semalam Anda lari. Betul. Lari Anda. Dari semalam Anda lari cuma. Anda memang apa ya? Kalau Sekarang ada begini, tadi saudara. buronan, Sekarang kita begini. mulai ke Sekarang Anda. begini. Jangan tanya saya. Mungkin saya lari. Oke, Bang Suma lari. Coba tanya Yesus. Wahai Yesus. Semua pekerjaan Udah, yang nggak usah bawa kemana-mana. Nah, itu Anda kan? menanya Nah, Yesus untuk ini lari dari saya antikristus. kan? Antikristus ini. Bukan. Antikristus itu Anda loh. Tanya Anda Yesus antikristus, dulu. bukan saya. Tanya Yesus Yesusnya dulu. di ayat 10, Bang. Mari kita tanya Yesus dulu. Wahai Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang kau tunggu Bro Admin. Tanya Yesus, wahai Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan itu Ya, ya, 10 jelas Bang Zuma. Tengok ya. Ya Allah, Tetapi ya supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ya. ia kepada orang lumpuh itu. Udah jelas Ya. kan? Tapi Jadi di maksud situ- saya begini loh. Saya ingin Anda jujur. Tapi di situ Saya ingin Anda jujur. mengampuni atau apa? Di situ mengampuni atau meninggalkan? Mengampuni Apa bahasa dosa. Yunaninya? Bahasa Yunaninya apa? Oke, saya Oke. buka apa ya? KJP. Markus Anda bukan. anggap juga KJP itu orang bodoh ya, ayat 10. But that ye may know the Son Markus of berapa Man ini yang kau baca? had power on the earth of forgive sin. Markus berapa yang kamu baca itu? Markus 2. Markus 2 ayat 10. Markus 2. Oke. Nah, terus bahasa Yunaninya Ya. apa di situ? Jadi Bahasa Yunaninya apa? kita ke bahasa Inggris dulu kita ya. Yesus tidak menggunakan But bahasa that ye Inggris. may- Yesus menggunakan Jadi bahasa maksud saya Yunani. begini loh cuma. jujur Begini kamu, cuma. jujur Anda saudara. selalu Jujur. Kamu yang harus jujur, bukan saya. Yesus Kamu yang bahasa harus Yunani jujur. atau bahasa Inggris? Ya, Yunani juga bukan. Yesus enggak Yunani juga bukan. Dia Aramai. Gimana tuh? Aramaiknya, Dia Aramai. oke. Sekarang Aramaiknya apa? Ya, kau Itu sebutkanlah kita Aramaiknya nggak apa? ada. Loh, kenapa jadi saya? Di situ jelas-jelas Yesus Anda yang mengatakan membawa, Epiemi. Anda yang Epiemi. membawa ke ranah lain. Jadi Anda yang menyebutkannya. Epiemi apa artinya? Begini cuma, dengan Anda membawa ke hal yang lain, Anda Kalau bahasa menganggap Inggris bodoh Anda mau. yang Anda mau ke bahasa Inggris, Ya. tapi kalau ke bahasa Yunani kenapa Ya. nggak mau? karena kita sama-sama nggak tahu bahasa Yunani. Itu masalahnya. Dari Kalau tahu di kita ke situ. bahasa Yunani, kita jadi debat kusir. Ketika saya mengatakan nanti artinya itu Bahasa diampuni, Yunaninya di Anda sana mengatakan epiemi. lain. Epiemi bukan mengampuni. Udah, Anda nggak tetapi ngerti bahasa meninggalkan. Yunani. Anda hanya tahu satu-satu kata aja, tapi Anda sombong gitu. Bukan Jadi saya begini saya. Supaya sampai kepada poin kebenaran. Nama Begini, Anda Bung, kebenaran. begini, Original Begini, teks Bung. kitab saudara bukan bahasa Aram, tapi bahasa Yunani. Begini. Maka kembalikan Ya, ke begini, bahasa Bang. aslinya. Bahasa aslinya tertulis Begini. epiemi. Epiemi artinya Ya. meninggalkan. Berarti yang jelas artinya adalah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Bukan mengampuni. Kalimat rancu. Tunggu. Loh. Saya jadi lucu saya rasa. Oke. Loh. Kata Loh. Apa boleh Meninggalkan saya dosa. buka kamera untuk membuktikan? Aduh, tunggu dulu cuma saya jadi Nggak lucu mau saya. dia kan? Nggak mau. Tunggu. Goyang Begini. dia kan? Goyang dia kan? Goyang. Enggak goyang. Saya Gini cuma tunjukkan ya. kamera original Tunggu teksnya dulu. kitab saudara. Dengarkan. Dengarkan saya dulu Bukan sekali. mengampuni, Iya, Anda udah tetapi ngomong meninggalkan. nanti. Hah? Iya, nanti kita bawa ke situ. Tunggu dulu ya. Oke. Saya mau bicara sebentar gini. Oke, Di silakan. KJP ini disebutkan to forgive sins. Artinya di sini untuk mengampuni dosa. Oke, sudah. Jadi sekarang saya kalau bawa bahasa Anda Yunani. tunggu dulu. Ya, nanti Anda bahas Yunani, silakan. Tunggu Oke. dulu. Saya mau berkata dulu kan. Jadi, ketika Anda mengatakan bahwa di sini bukan mengampuni dosa, Anda juga menganggap bodoh yang menerjemahkannya ke bahasa Inggris dari bahasa Yunani. Betul nggak? Bodoh-bodoh aja bang.
Artinya dari 3 literatur yang saya baca, ada terjemahan Lai, terjemahan Indonesia literal translation, satu lagi King James Version. Cuman Anda yang betul, orang ini 3 salah. Terus kenapa Anda Anda berani ke cuma yang- original? Kalau Anda berada dalam kebingungan, kenapa Anda kembali ke original teksnya? Mari kita buka. Ya, gantian kita ya. Pegangan yang kencang. Pintar sendiri begitu. Bukan, saya nggak pintar. Saya ini orang saya hanya modal belajar, Bung. Saya bukan pintar, saya orang belajar. Nih, Bukan orang apa-apa loh. nih. Ini Alkitab Sabda nih. Alkitab Sabda, bukan karangan saya nih. Alkitab Sabda ini, Bos. Markus 2 nomor 10. Ini kata mengampuni kan? Nih. Nah, kita lihat. Kata mengampuni itu kodenya apa di sini? Mengampuni. Ini kodeks tertua ini. Angka 6863 nih. Dari kodeks Sinaiticus yang diambil ini, 863 mengampuni. Kita klik. Cikluk. APMI. Oke? 863 APMI. Apa arti APMI? Ini. Apa itu? Meninggalkan. Nih. Dalam TB meninggalkan. Tuh. Nih. Terus. Apalagi sebelahnya? Meninggalkan. Sebelahnya. Ini, Sebelahnya apa itu? Mengampuni. Nih, meninggalkan. Ini terjemahan apa ini? Nih. Di sebelahnya kan? Meninggalkan. Oke. Sebelahnya apa tuh? Sebelahnya apa? Ini Anda nggak ini jujur mengampuni. kan? Ini mengampuni. Ini Sebelahnya itu meninggalkan. mengampuni kan? Meninggalkan. Jadi mana yang cocok padanan kata itu yang dimasukkan. Oke, sekarang bahasa Yunaninya mengampuni apa? Bahasa Yunaninya Anda mengampuni nggak apa? jujur. Saya marah Tunggu sama Anda. dulu, Nggak tunggu jujur dulu. Anda. Mengampuni bahasa Yunaninya apa? Ayo. Harus Anda tahu itu. Apa bahasa Yunaninya mengampuni? Hah? Tadi Anda itu Sincoro, apakah Sincoro ini? PMI bukan Sincoro. Kalau Sincoro mengampuni. FIMI itu apa? Artinya apa? Ini. FIMI itu artinya apa? Ini, Ya, artinya ini, apa? ini, meninggalkan. Meninggal. Sebelahnya apa itu? Ini. Sebelahnya apa itu? Tafsiran. Mengampuni kan? Ini. Terus sampingnya Mengampuni. lagi. Di sampingnya lagi. Biarkanlah. Sampingnya lagi. Akan ditinggalkan. Sampingnya lagi. Sudah diampuni. Sampingnya lagi. Ampunilah. Biarlah. Apa lagi? Memperbolehkan. Maka yang tepat adalah ini. Meninggalkan. Jedar. Belajar kok kayak gitu. Sedangkan bahasa mengampuni dalam bahasa Yunani itu adalah sincoro atau sinkoro. Itu mengampuni tuh. Itu baru mengampuni. Lebih baik Anda lari kayak tadi malam kabur. Gitu teman-teman. Jadi Kristen ini memang adalah serigala yang suka memaksakan kehendak apapun mereka pretelin supaya Yesus itu menjadi Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalian ini adalah serigala. Yesus sudah sangat jelas mengakui loh, bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya. Aku mengenal muridku, muridku mendengar suaraku, muridku mengikuti aku. Nah, murid-muridku yang mendengarkan suaraku, murid-muridku yang mengikuti aku, percaya bahwa aku adalah rasul. Selesai. Muncul Kristen kemudian mencari data-data untuk menuhankan Yesus. Maksudlah Markus 2 nomor 10, Markus 2 nomor 7. Padahal semua data-data tinta merah yang Anda sajikan ini, Yesus semuanya sudah sajikan lebih dulu. Kalau itu adalah benar ucapan Yesus, maka ucapan Yesus yang tinta merah ini semuanya telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Dan ending daripada semua penyampaian, Yesus mereka percayai sebagai Rasulullah. Enggak. Mau nanya dong. Silakan. Itu Yesus kan? Markus? Nomor 2 sampai 10 itu kan Markus katanya perkataan Yesus kan di situ kan? Iya betul. Menurut mereka. Sekarang kapan Yesus ini bertemu Markus? Gak pernah. Sehingga bully-bulinya Yesus mengatakan hal demikian di depan Markus. Gak pernah. Berarti Gak buatan loh itu. Buatan iya. manusia. Markus ini pengikut Paulus. Itulah Nah, itu makanya dia. aku bilang, akhi, makanya
Yesus mengatakan semua firman, jadi percuma mau Kristen mau goyang bahenol atau apapun, tak akan pernah menggugurkan pengakuan Yesus. Yesus sudah mengakui muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Kalau sudah mereka terima, berarti bukan akan diterima. Sedangkan Markus baru akan menerima, Lukas baru akan menerima, Paulus baru akan menerima. Nanti puluhan tahun setelah kejadian Yesus berkata begini. Tapi lebih tepatnya itu Gurunda bukan baru akan menerima, yang sebenarnya itu baru akan mengarang kalau saya. Nah, ya itu dia betul. Nah ini tuh kalau yang baru akan mengarang itu yang di Matius 7 nomor 15. Buah-buah dari pengajaran nabi palsu dari hasil karangannya menyebabkan orang bermujizat, bernubuat, mengusir setan dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itulah buah-buah karangan yang muncul setelah Yesus. Sedangkan Yesusnya mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya. Telah menerima berarti bukan baru mau melakukan penyelidikan, bukan baru mau tiru meniru, bukan baru mau menjiplak tulisan yang lebih tua. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus memproklamirkan kepada dunia, wahai dunia, ketahuilah bahwa aku telah menyampaikan semua firman kepada murid-muridku, dan murid-muridku percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Muridku percaya bahwa akulah Rasul Allah. Ibrani 3 nomor 1, Yesus adalah Rasul dan Imam. Ini pengakuan Yesus sendiri. Berarti muridnya. Dan satu lagi Dain, kalau Yesus memang iman mereka katanya bisa mengampuni dosa, kenapa harus mati terkutuk? Ya. Makanya saya katakan tadi, makanya tadi saya katakan, Bapak ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Bapak ampunilah dosa mereka. Kalau dia bisa mengampuni, kenapa tidak langsung dia mengampuni? Kalau dia bisa mengampuni, kenapa dia harus mengorbankan darahnya di atas tiang salib kayak Dewa Molok? Kenapa? Dia tinggal mengatakan, kalian semua dosamu telah selesai masalah. Tapi kan tidak. Kenapa tidak demikian? Karena Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 18, yang berdosa yang menanggung dosa, yang beramal kebajikan yang menerima kebajikan, yang pasti akan dihukum dengan kefasikannya, dan yang berbuat baik akan dihukum dengan kebaikannya. Itu selesai. Oh, tiba-tiba muncul mati di atas tiang salib, padahal dia bisa mengampuni dosa. Jadi kesimpulan saya gini, Bung. Kristen ini memang benar-benar terbukti sebagai serigala yang dinubuatkan. Karena murid Yesus percaya Yesus hanya Rasul. Selesai. Muncul kemudian ajaran Yesus adalah Tuhan. Nah, serigala itu. Sabar. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, saya tidak mencari agama siapa yang benar, agama siapa yang salah. Jadi saya ingin saya tekankan di sini, tadi Bung Juma sendiri sudah mengakui kalau Isa itu lahir di Jericho, sedangkan Yesus di Bethlehem. Yesus bisa mengampuni dosa, Isa tidak. Yesus disalib, Isa tidak. Yesus itu Tuhan, Isa hanya rasul atau nabi. Jadi dari situ saya ingin mengatakan bahwa Isa dan Yesus tidak ada satupun kesamaannya. Jadi mereka ini berdua adalah oknum yang berbeda. Jadi nggak ada hal yang perlu diperdebatkan dari Isa dan Yesus itu sendiri. Karena memang itu dua hal yang berbeda begitu. Anda setuju Bung Zuma? Saya tidak setuju karena itu adalah iman Anda, bukan imannya Yesus. Jangan Anda menipu di sini, Bung. Sekarang saya balik tanya. Dari pernyataan saudara barusan, menurut Yesus, semua perkataannya yang dia sampaikan kepada Bani Israel menyebabkan Bani Israel muridnya percaya dia Rasul Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Jawab.
Saya sudah menyebutkan banyak sekali perbedaan Yesus dan Isa. Ini bukan masalah Sedangkan Anda perbedaan. tidak bisa menyebut. Ini bukan masalah perbedaan. Tunggu dulu. Ini bukan masalah Bagaimana perbedaan. mungkin? Pertanyaan saya, Ya. apakah segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya membawa murid-muridnya percaya dia Tuhan atau dia Rasul Tuhan? Jawab. Murid-muridnya percaya dia Tuhan. Mana dalilnya? Ya, Yohanes 13 ayat 13. Itu pengakuan Yesus Yohanes 17 nomor 8. Coba Anda baca. Coba Anda Pengakuan baca. Yesus. Anda menanya pengakuan muridnya kan? Pengakuan Yesusnya. Pertanyaan ulang pertanyaan. Saudara, Yesus kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya. Menurut Yesus, murid-muridnya percaya Yesus itu Rasul Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Menurut Yesus. Ya. Menurut Yesus. Pertanyaan Anda seperti apa? Menurut Yesus atau menurut murid-muridnya? Menurut Yesus, apakah murid-muridnya setelah menerima semua firman dari Yesus, murid-muridnya percaya dia adalah Rasul Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Menurut Yesus. Dia adalah anak Allah. Dia anak Allah menurut murid-muridnya. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Dia anak Allah menurut murid-muridnya. Bisa saya tunjukkan Anda dalilnya? baca Yohanes 17 nomor 8. Enggak, saya tunjukkan ya dalilnya di mana Anda murid-muridnya comot-comot mengatakan ayat dia itu. adalah anak Allah. Saya Itu enggak Anda Anda yang comot-comot ayat. Yesus Jangan tidak fitnah comot Jumat. ayat. Yesus Jangan fitnah mengatakan dong. segala firman. Anda puasa kan? Jangan fitnah lah. Ini Yesus mengatakan segala firman. Anda hanya membawa satu Anda data. tadi bertanya. La Anda haula bertanya quwata illa menurut billah. muridnya Menurut Yesus Yesus. itu siapa? Menurut ya menurut Yesus. Yesus juga. Mana? Iya, menurut Mana Yesus juga. pengakuan Yesus bahwa muridku mengakui aku adalah Tuhan? Mana? Kalau seperti itu tidak ada. tapi ada tidak? pengakuan. Tapi ada gini, tidak pengakuan Yesus? murid-murid Yesus, dia itu anak Allah. Nah, sekarang ada nggak pengakuan Yesus bahwa muridnya Pengakuan percaya muridnya yang terpenting kan? Pengakuan muridnya yang terpenting. Yesusnya yang penting. Yesusnya. Bukan muridnya. Kalau kalau Muridnya yes apaan pengakuan yes. muridnya? Yang Oke. terpenting itu adalah Yesus. Kamu nakal juga. Pengakuan Yesus, Anda perlu lihat, Anda framing lagi, silakan. Framing dulu ya, oke. Udah? Belum? Apa? Kenapa? Oke. Kenapa? Udah framing belum? Belum Lah. Udah selesai atau belum nih? Cuman Murid Yesus, dengarkan saya, Bung. Ini Yesus tidak mencomot ayat. Yesus tidak mengambil satu ayat seperti kamu, tidak mengambil satu data, tidak mengambil satu dalih. Yesus mengambil semua ayat firman-firman yang ditugaskan untuk ia sampaikan. Yohanes 4 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, maka dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus menyampaikan firman kepada Bani Israel. Semua firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel menghasilkan ending di mana menurut Yesus, setelah murid-muridnya menerima segala firman dari dirinya, murid-muridnya kemudian benar-benar tahu. Murid-muridnya kemudian benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Itu menurut Yesus. Ayo, bantah ini. Silakan Anda bantah. Itu Jangan Anda. saya merasa lucu. Ya, oke, saya bantah ya. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Anda baca dulu. Saya ingin dengar dari mulut Anda. Coba. Baca. Anda mengatakan saya comot-comot ayat, sementara Anda yang melakukan itu. Baca dulu pengakuan Yesus. Jangan pengakuan Bang Suma. Pengakuan Yesus. Baca, cepat. Tunggu ya. Biar saya ambil. Yohanes 17 nomor 8. Baca. Ini pengakuan Yesus. Yesus tidak comot ayat ini. Semua dia telah bacakan. Coba. Nakal. Memang kamu dari semalam bandel sekali. Karena Anda nggak jujur dalam berdiskusi cuma. Makanya Anda capek gini kan? Anda selalu Capek nih coba berdalih capek Anda kan? Capek Karena nih kejujuran itu yang utama loh Zuma. Begini,
Di dalam Yohanes 14 ayat 9, dalam ayat ini Yesus menjawab Filipus, meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Yesus berkata, Filipus, begitu lama aku bersama kamu dan engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Artinya di sini Yesus menyatakan ia dan Bapa itu satu. Jadi Kenapa kamu comot mau apa data? lagi? Kamu jangan comot data. Kok comot sih? Ini Nggak baca comot Yohanes saya. 17 nomor 8. Coba Yohanes 17 nomor 8 kamu baca. Jangan comot-comot data kamu. Nakal memang ini anak. 17 nomor 8. Di sini kan jelas kan? Udah jelas di sini. Yesus Yohanes dan 17 nomor 8 coba baca. Bapa satu. Anda mau apa lagi? Yohanes 17 nomor 8 baca. Nakal ini nak. Baca. Dibaca aja Pak. Ini aku Baca. baca. Sebab segala Tengok ya. perkataan yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima segala firman yang kalian comot-comot itu, murid-muridnya percaya kalau Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Anak Allah kalau murid-muridnya percaya. Loh, ini Dia menurut anak Allah dipercaya. menurut Yesus. Murid-muridnya Yesus percaya Menurut setelah murid-muridnya kan? Tuh, Yesus yang mengakui setelah Anda ini kok gabrol? ini perkataan siapa ini Yohanes 17 Sekarang yang Anda tanya menurut murid-muridnya kan? menurut Yesus. Itu Cempedak. perkataan Yesus. Astagfirullahaladzim. Menurut Yesus dari Tuhan telah dia sampaikan kepada muridnya dan muridnya telah menerimanya. Mereka murid-murid tahu dengan benar bahwa Yesus datang dari Tuhan dan mereka murid semuanya percaya bahwa bahwa Yesuslah, bahwa Bapa lah yang telah mengutus Yesus. Berarti murid-murid menurut Yesus, menurut Yesus murid-muridnya semua percaya kalau Yesus itu rasul. Ini murid Yesus. Satu ajaran, satu golongan, satu kawanan murid Yesus percaya. Di mana murid Yesus menyatakan bahwa Yesus itu rasul? Coba tunjukkan dalilnya. Ini Anda ingin mengatakan Yesus bohong? Tidak. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus Yesus mengatakan Yesus itu adalah muridnya. Kenapa Anda mau mencari dalil? Karena Yesus bohong. Kok Yesus bohong lagi Anda bilang? Yesus mengatakan semua murid percaya. Semua murid percaya bahwa aku adalah rasul. Kalau Anda menemukan ada murid menganggap Yesus Tuhan, berarti Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan semua muridnya percaya kalau dia adalah rasul. Berarti di luar daripada murid. Di mana itu? Coba buka ayatnya. Di mana itu? Yohanes 17 ini benar-benar dari tadi kau disuruh baca. Yang kau nakal. Anda nggak bisa menunjukkan apa-apa Jemaat. Alkitab ini terang benderang loh. Ya, betul. Ini seterang perkataan Yesus. Maksudnya utusan itu rasul, Pak. Kebenaran, maksudnya begitu. Ya. Di mana? Itu kan maksudnya. Di mana? Ya tadi di ayat 17:8. Itu kan yang tadi saya baca itu ya. Sebab segala perkataan yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pak, itu Pak datanya mereka Pak. tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Lah, engkau yang telah mengutus aku ini dikatakan sama Bang Suma sebagai rasul begitu loh. Maksudnya di situ tadi seperti itu. Ya maksud Bang Zuma, tetapi sebenarnya ayat itu nggak menggambarkan itu loh. Iya. Nih. Maksud Bang Zuma memang seperti itu. Lalu gambarkan apa Bang Kebeneren? Gambarkan apa kalau bukan itu? Coba. Menggambarkan. Dia gambarkan dia Tuhan yang diutus Tuhan atau gimana coba? Dia menggambarkan bahwa dia berasal dari Allah. Itu yang di sini yang ditunjukkan. Yohanes 17 nomor 14 sama seperti mereka juga bukan dari dunia macam aku kata Yesus.
Jadi Anda yang Anda tiba-tiba jangan obo-obo melompat-lompat. mengatakan Anda Yesus itu Allah. melompat-lompat. Siapa yang melompat-lompat? Masih ayat yang sama, perikop yang sama. Masalahnya sekarang Anda tidak membaca Bible itu seutuhnya, lalu Anda terus cocokkan Begini, dengan Bu. dogma gereja yang penting Yesus Bung- Tuhan. Bung Pikai, tadi Iya. di Markus tadi Anda menyatakan karena ayat itu tidak mendukung keimanan Anda menyatakan itu tulisan siapa? Oke, kita balik di Markus ya. Begini. Oke, Begini, dengar. kenapa Anda tidak Sedikit. mempercayai Markus, Anda mempercayai Yohanes? Itu bukan debat jujur namanya. Anda Iya, saya tanya. debat pembohong Pikai. Ya dengar. Sekarang si Markus ini menulis katanya Yesus kan? Betul kan? Bung, si Markus ini menulis katanya Yesus, betul? Kenapa pingsan? Jawab. Bukan Si Pak pingsan. Markus Saya sebenarnya menulis katanya Yesus, Anda itu betul? tunggu dulu. Kenapa kau minta Sebaiknya tunggu? Saya dari tadi tunggu kamu Iya. loh. Coba. Sebaiknya berdiskusi ini jujur gitu loh. Nah, malas sekarang aku kalau mau hanya uji harus apakah kamu berbohong. jujur atau kamu pembohong di sini pembual. Kamu udah akui Sekarang si kalau Pak bohong. Markus, Bohong Bung. kan? Pak Di Markus ini tadi. menulis katanya Yesus, Tadi. betul? Markus menulis katanya Yesus, betul? Ya, oke. Betul apa salah nih? Betul. Ya, betul. Sekarang Ya, betul, kapan betul. harinya Betul. Yesus bertemu yang namanya Pak Markus dari Yunani itu? Coba. Nah. Begini, Bu. Kapan Yesus pernah bertemu Siapa namanya yang- Markus dari Yunani? Kapan? Sehingga Yesus menceritakan Siapa yang kepada menuliskan Markus Al-Quran Anda? bahwa ada pengampun dosa, yaitu dia. Menurut Anda? Karena tadi sudah jelaskan sama Guru Zuma, 12 murid yang dipilih oleh Yesus dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, ayat nomor 2 sampai 6, itu tidak namanya Pak Markus itu. Dan murid-murid itu tidak ada yang Dari- kemudian menuhankan Yesus. Nah, kamu ambil referensi ketuhanan Yesus dari siapa? Dari Thomas, dari Filipus, dari Markus. Begini, Bu. Yang saya Begini, tanya Bung mereka ini Patkai. kok. Begini, Ya, Bu. Kenapa yang kalau dia hari punya kau referensi jawab, itu. apa yang kau ditanya? Kapan Yesus bertemu yang namanya Pak Markus dari Yunani itu? Jawab. Begini, Bung. Ya, saya mau jawab, Bung Patkai. Silakan. Dengarkan yang Bung Patkai. Begini. Kenapa Eh, Patkai namaku? Sebut bagus jadi siapa orang nama ganteng Anda? dia bilang Patkai. Saya pikir Anda Salah, Patkai Pak. Pikai. karena sifat Anda mirip. Patkai, ya betul. Pikai. Salah. Saya pikir Ya udah mulai Patkai. cerdas nih, mudah-mudahan Saya kamu nanti akan cerdas. Coba. Patkai. Oke, Bung Patkai ya. Mm-mm. Artinya Jawab dari dong, statement Kebineren. Anda- Iya, udah ini saya jawab. Oh iya, oke. Ya, oke. Artinya dari statement yang Anda keluarkan, Anda tidak mempercayai Markus. Apa dasarnya Anda mempercayai yang menulis Yohanes? Artinya kitab Kenapa ini ditutup malah aja nggak curhat? boleh Anda percayai. Bukan curhat. Aku cambuk juga orang nih. Saya hanya Aku menyatakan tanya. Anda tidak percaya Markus, tidak percaya Yohanes. Ya udah selesai. Bong, dengar. Kenapa kami orang tidak percaya sama yang namanya Pak Markus, Pak Yohanes, Pak Paulus, Pak Luk? Karena mereka inilah oknum-oknum dari Yunani yang tiba-tiba membuat Tuhan-Tuhanan yang disematkan dengan ajaran dewa pagan, yaitu Yesus. Framing. Nah sekarang Gitu. saya tanya samamu, kapan Yesus bertemu yang namanya Pak Markus? Kok tiba-tiba Anda Yesus hanya pernah mengatakan sama Markus? Coba. Tunggu dulu. Anda hanya mengambil ayat yang sesuai dengan keimanan Nah, Anda kenapa di sini. kamu yang tidak Dan ada ketika ayat tidak Trinitas? sesuai, Anda menuduh penulisnya itu tidak bisa dipercaya. Bung. Jadi Kalau Anda kamu- ini sebenarnya orang yang sekarang tidak langsung jujur beda dalam ayat. berdiskusi, Patkai. Ya coba kita uji. Siapa yang tidak jujur? Trinitas Apa yang ada diuji? kata tulis di Bible? Anda yang perlu diuji. Coba kita uji. Anda itu nggak Siapa jujur. yang sekarang cumut ayat atau langsung tidak ada ayat? Trinitas itu kamu jumpa ayat di mana di Bible? Oh, ganti tema nih. Tadi kita nggak Ini kita menguji Trinitas ini. tadi kita omongkan. Ke gereja Uji hari apa Minggu Anda? itu, dengar. Sekarang Saya simpulkan nanti kamu sanggah. Dengar. Dia Saya simpulkan kau kalau sanggah kalah ya. ya seperti ini, ganti tema Nggak lagi. ada kalahnya. Kalau Nggak kalah ada. ya seperti ini. Saya akan balik ke situ, Ya saya akan udah, balik ke situ. Selesaikan Tapi dulu begini. yang tadi. Balik. Dengar. Teruskan dulu di situ tadi. Sekarang ke Ngapain gereja hari lari-lari? Minggu itu ayat keberapa di Bible tertulis? Menyambut koloreng Anda rebana lari-lari. kebaktian Natalan itu tertulis di mana Kalau- di Bible? Nah sekarang kalau kayak, Trinitas tertulis di mana? cara diskusi Anda, Sekarang saya saya capek. tanya sama Anda, Markus ini kapan bertemu dengan Yesus? Jangan jadi gepeng kau di atas. Ayo.
Aku mau ke depan. Anda yang gepeng, Anda pengemis nih. Anda selalu menyamakan Yesus dengan Isa. Ketika saya tanya persamaannya apa, Anda nggak tahu apa. Bung, tidak usah lompat-lompat. Ada namanya gereja Isa Kalau Almasih, lompat-lompat, Anda yang ada lompat-lompat, keterangkatan kan? Isa Almasih. Alkitab Seleber 2011 menuliskan Isa Saya Almasih. akui ada kesamaan nama, tetapi dari sekarang kalau kau sisinya sudah akui, tidak kenapa kau ada. tidak mau kau celuk? Kalau kau sudah akui, Nama kenapa kau boleh bilang tidak sama, sama? nama boleh sama. Tetapi tempat kelahiran, misinya, akhir hidupnya, Ya, dan karena Yesus statusnya itu yang berbeda. dimisikan sama orang Yunani menjadi Tuhan kepada orang-orang yang tidak sunat, itu misi Yunani kepada Yesus. Ya. Tetapi kepada Apapun Yesus itu tidak Kristus, sama. Yehova Masiha, itu Ngapain misinya Anda menyampaikan menyamakan? kebenaran dari Tuhan. Sekarang jawab, kapan yang namanya Pak Markus bertemu Yesus? Coba. Kasihan saya Anda sama Anda Patka. Oh, kau kasihan sama dirimu. Gini. Sekarang kalau murid-murid Yesus nih masih hidup nih misalnya nih. Murid-murid Yesus sekarang masih hidup misalnya ya. Kita lihat dari sudut pandang Islam. Apakah kemudian pola hidup murid Yesus yang asli tapi ya, dengan pola hidup Kristen, apakah akan kita temukan ada kesamaan? Di mana Yesus murid-muridnya bersunat, di mana Yesus murid-muridnya tidak makan babi, di mana Yesus murid-muridnya ibadah hari Sabtu, di mana Yesus murid-muridnya hanya menjadikan Yesus sebagai rasul. Apakah akan kita melihat pemandangan yang sama? Di mana murid-murid Yesus hanya masuk ke dalam sinagoge, di dalam tidak ada kursi, tidak ada meja. Mereka hanya berdiri kemudian sujud dalam beribadah. Mereka melepaskan sendal pada saat mereka ingin masuk ke rumah ibadah mereka. Pertanyaan saya, apakah kita akan menemukan gambaran yang sama antara murid Yesus yang awal dengan orang Kristen hari ini? Jawab dengan jujur. Anda jujur dulu. Coba sebutkan di mana murid-murid Yesus menyatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai rasul. Coba tunjukkan dalilnya. Tadi Yesus yang mengakuinya loh. Yes, Anda bilang murid-muridnya menganggap Yesus sebagai rasul. Coba tunjukkan dalilnya loh. Yesus yang Lalu Anda mengatakan berkiralah itu. Yesus, aduh. Tadi pernyataan Anda di mana begini ya? Saya jelaskan pernyataan Anda. Yesus ini yang mengatakan bahwa murid-muridnya mengakui bahwa Yesus itu utusan. Bahkan Yesus sendiri mengakui ada ratusan ayat dalih di dalam kitabmu yang adalah merupakan tinta merah. Yesus mengaku utusan. Bahkan Paulus Iya. dalam Ibrani 3 nomor 1, Yesus disebut rasul. Waduh. Makanya saya tanya, andai saja muridnya Yesus tidak mati dihabisi Paulus, anak-anak keturunan mereka hari ini apakah akan sama dengan keadaan Kristen? Makan babi, ibadah minggu, pesta Natal. Apa akan sama? Kalau keturunan dari 11 murid Yesus ini tidak dibunuh kemudian oleh Paulus, keturunannya hari ini apakah sama dengan Kristen hari ini? Jujur. Kalau saya jujur, saya merasa hari ini Anda terus mengemis menyamakan Yesus dengan Isa. Saya tidak Itu yang pernah saya dapat hari menyamakan ini. Yesus dengan Isa. Isa di Jadi dalam menurut Anda kitabku. dia sama? Yesus di dalam Jadi- kitabmu beda dengan kitabku. Isa itu beda. Isa Berarti tidak adalah ada. nabi. Isa adalah rasul. Dia kemudian Sedangkan mengajarkan Yesus Taurat Tuhan, dan kan? hikmat Injil. Sedangkan Iya, Yesus betul. bagi Kristen adalah Tuhan. Beda. Berarti Anda mengakui Yesus yang di dalam Alkitab adalah Tuhan, ya kan? Itu Tuhanmu bukan Tuhanku. Iya, Tuhan saya. Tetapi Anda mengakui kan bahwa Yesus di dalam kitab saya adalah Tuhan saya. Tidak pernah kemudian Yesus di dalam Bibelmu mengatakan akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Tidak Anda pernah. lari lagi. Mana Anda tunjukkan lari dalilnya? lagi. Mana tunjukkan dalilnya? Saya minta. Anda jangan memfitnah sesuatu kepada saya yang tidak ada. Di dalam kitabmu justru yang dibunuh di atas tiang salib itu Yudas, bukan Yesus. Di dalam kitabku yang mengajarkan Yesus itu Tuhan hanya Paulus. Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang lemah akal. Roma 14 nomor 9, itu baru dia jadi Tuhan. Tapi kalau di dalam kitabmu, berdasarkan ucapan Yesus sendiri,
Yesus itu hanya rasul. Tak ada yang bisa kamu bohongi, saudara. Ini sekarang, Bung. Sekarang saudara sana gini. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani angkatan pertama boleh saja dikibulin oleh orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan dari nenek moyang yang menyembah animisme, politeisme, Hellenisme Stoa. Mereka penyembah dewa-dewa tanpa kitab. Begitu orang Farisi datang menuliskan sebuah kitab dalam Septuaginta, mereka kemudian berterima kasih menerima kitab itu. Mereka senang kemudian. Itu bisa terjadi, kenapa? Di sana belum ada internet, di sana belum ada komputer, di sana belum ada kota. Tapi di zaman sekarang masih ada juga orang bahlul kayak begitu percaya ajaran Farisi. Itu kebangetan namanya. Semua sudah canggih. Yesus menampilkan data, kitab saudara menampilkan datanya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah rasul. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Nah, Kalau mau ayat Kristen ini pengemis, Bung. Nah, sekarang Kalau mau ayat Anda langsung muncul. sedikit Bunda ya. Dia Iya, mau silakan. ayatkan. Mau ayatkan kebenaran? Mau ayatkan? Ibrani Mau 3 ayat nomor apa? 1, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, dan apa di situ dikatakan, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kau bilang kan, di mana para murid itu meminta dia itu Rasul kan? Mau pingsan lagi kau? Lanjut. Ya, jadi hanya iman Kristen inilah. Pembohong kayak Anda malah bisa pingsan. Dengar. Ini saya kasih data kepada saudara ya. Saya kasih data. Lukas 1 nomor 8, Bung. Ini data. Ini sekarang semakin canggih dunia, Anda kok masih kayak orang primitif. Di dalam Lukas 21, dengarkan, Bung, dengarkan. Waspadalah. Ini Yesus minta kepada muridnya nih. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah dia. Ini. Yesus diajarkan akulah dia. Yesus diajarkan sebagai Tuhan ini. Waspada kepada orang yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Kata Yesus. Sehingga murid-murid yang percaya kepada Yesus mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul. Di luar Yesus, di luar murid Yesus akan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Siapa itu? Serigala berbulu landa. Itulah Anda. Abang semua jangan melampaui batas lah. Jangan melampaui batas. Inilah kata Yesus, saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti. Nah, setelah Yesus mengajar kepada Bani Israel muridnya, siapa yang datang kemudian? Kepada murid-murid Yesus dengan mengaku sebagai murid Yesus, utusan Yesus, bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik. Itu siapa tuh? Itulah yang harus murid-murid Yesus waspadai. Cuma, Anda capek sekali begini berbohong terus loh. Capek Anda kan? Kok saya bohong? Coba kau baca. Iya. Lukas capek. 21 nomor 8 ini Capek Anda. yang harus diwaspadai di sini betul. siapa? Yang Anda bacakan itu betul, tetapi artinya itu Anda preteli. Itu yang jadi masalah. Oke, coba Anda yang bahas Lukas 21 nomor 8. Silakan. Saya mau mendengar. Silakan. Waspadalah. Coba. Lukas 21 nomor 8. Oke, saya buka Baca. dulu ya. Iya. Sabar. Bacanya yang lengkap, Pak, kebenaran. Baca yang lengkap katanya. Kalau perlu dari data 1 sampai data 1000. Enggak ayat selanjutnya. Oh, ayat selanjutnya. Sampai kepada data nomor 12 ya. Supaya poinnya kita dapat. Silakan. Lukas 21 ayat 8-nya. Siap. Waspadalah. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semua itu terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Dia berkata kepada mereka, bangsa bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi
tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ya. Apa kata nomor 12-nya? Sebelum penyesat itu datang, mengatakan aku Tuhan, terlebih dahulu apa? Terlebih dahulu muridnya Yesus diapain? Dianiaya. Dianiaya. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa? Orang yang tidak percaya kepada Iya, Yesus. siapa yang datang kepada Jangan murid dibaca. Yesus kala itu siapa? Oke, saya ambil ya. Bentar. Kalau saya lihat sih ayat ini kan yang ada minta tadi kan di ayat 8 kan? Betul nggak? Sebelum Oke. penyesat itu datang mengajarkan Yesus itu Tuhan, penyesat ini terlebih dahulu menganiaya muridnya. Nah, siapa yang menganiaya Di sini, murid Yesus? kalau di ayat 8 itu kan di sini kan disuruh kita berhati-hati tuh dan Bukan tidak kita, terberdaya oleh bukan kita, murid saya, Yesus. Bukan saya Anda lah, juga, saya. bukan Anda juga. Ya, Murid jadi- Yesus. Mana Anda di sini? Iya kan? Bukan Anda di sini. Ini begini. murid Yesus. Kamu di sini merujuk kepada Bani Israel. terhadap iya dengarkan dulu, berhati-hati terhadap orang-orang palsu yang mengaku sebagai Mesias atau penebus. Nah, itu yang di ayat ini kan, agar kita tidak agar mereka tidak Anda mudah mentafsirkan, tertipu. Anda mentafsirkan lari ke iman Kristen itu. Dudukan perkara ini pada keadaan secara histori. Di sini terang, waspadalah supaya kamu di sini murid Yesus, manusia-manusia bersunat dan tidak makan babi dan ibadah Sabat ini, bukan Kristen. Supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Maksudnya dia pakai nama Yesus untuk mengajar, untuk ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, ngaku-ngaku pengikut, dan mereka akan berkata, akulah dia. Maksudnya akulah dia ini, orang-orang yang menggunakan nama ini, Yesus, akan mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu maksudnya. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti. Makanya mana keturunan ke-11 murid Yesus yang menjadi Kristen? Anda aneh nih. Loh, kok aneh? Bentar. Lalu Yesus mengatakan Aneh. di data nomor 19-nya apa dikatakan oleh Yesus? Data 19-nya, data 12-nya. Sebelum itu terjadi terlebih dahulu kalian dianiaya. Kamu murid-muridku akan mengalami penganiayaan terlebih dahulu. Sebelum kemudian penyesat itu datang. Nah sekarang Paulus, saya tanya dulu, Paulus ini mana duluan dia mengaku-ngaku ketemu Yesus, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai rasul Yesus, ngaku-ngaku kemudian sebagai orang yang mendapatkan roh kudus, roh dari firman, duluan mana dengan menganiaya murid Yesus? Menganiaya dulu baru ngaku sebagai Begini Bung Zuma. rasul? Begini. Atau gimana? Yang saya ingin dapatkan dari diskusi ini, saya ingin menekankan bahwa Yesus dan Isa itu tidak sama. Memang tidak sama. Jadi kalau Anda bahas, oke. Ini. Jadi kalau tidak sama, udah dengarkan dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Jadi kalau Karim. tidak sama, kalau tidak sama, berarti Yesus adalah nabi dan Isa itu adalah Tuhan bagi orang Kristen yang ada di dalam bagi orang Alkitabnya. Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Bagi Iya, Yesus betul. dia adalah nabi. Kan Anda melenceng lagi Anda. Loh, Jadi- gimana ceritanya? Oke. Anda Sekarang tetap begini. melenceng. Oke, baik. Oke, saya keluar nih. Anda saya tetap keluar. mengemis Oke, saya supaya keluar nih. Oke, saya keluar. Islam tak ada urusan dengan kalian. Mau Yesus Anda tuhankan, mau Anda peristrikan, kami keluar garis. Oke? Oke ya. Oke. Nah, sekarang Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Pertanyaan saya, yang mana yang serigala antara Yahudi dengan Kristen? Jawab. Untuk apa Anda membahasnya kalau Anda udah mengakui itu berbeda? Lah, kami kan memang di luar garis.
Islam itu kan Al-Quran. Iya. Nah, kalian jadi begini loh. Kalian ini dua. Sesuatu yang Kalian dua sama-sama Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen sama-sama mengakui keselamatan itu dari Yahudi, sama-sama menggunakan kitabnya Musa, sama-sama menggunakan kitabnya Daud, Salomo dan bla 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 bla. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang serigala antara Yahudi dengan Kristen? dia nggak ada yang serigala. Semuanya manusia. Karena Yesus mengatakan Betul, kan? waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Nah, siapa yang datang dari luar Yahudi masuk ke dalam tubuh Yahudi? Islam atau Kristen? Menurut Anda sekarang Anda serigala atau bukan? Kan ngapain saya serigala? Ini hanya ada dua. Hanya ada dua. Antara Yahudi dan Kristen, siapa di antara kedua golongan ini yang menyamar menjadi Yahudi? Apakah Yahudi yang menyamar menjadi Kristen atau Kristen yang menyamar menjadi Yahudi? Silakan. Enggak. Yahudi tetap menyatakan, Yahudi ada juga yang menyatakan Yesus Mesias, yang sekarang diikuti sama orang Kristen. Berarti Yesus bohong. Habis ya. Tidak ada yang bohong. Lah, Bukan Yesus sudah clear mengatakan pernyataan Yesus. waspadalah Iya, akan perintahnya datang. kita harus waspada. Waspada akan datang serigala. Mana serigalanya? Ya, ini kan salah satu nubuat juga tentang para nabi. Iya. Mana serigalanya? Saya mau tahu serigalanya mana. Sekarang Itu ini kita Anda merasa klarifikasi, seperti Pak. apa, Yesus Bung ini Juma? bohong ya. Ternyata nggak ada ya. Ada yang Karena dia mengatakan begini, waspadalah supaya kamu sebab ini sebab katanya. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Mengaku nabi, mengaku rasul, mengaku murid, mengaku pengikut. Ini siapa nih? Lalu dikatakan, janganlah kamu mengikuti mereka. Saatnya sudah dekat. Tapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu muridku Bani Israel terlebih dahulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Dianiaya, ditangkap. Jadi ada beberapa poin yang dikatakan oleh Yesus. Pertama ditangkap, kedua dianiaya, kemudian diserahkan ke rumah ibadat, keempat dia di penjara-penjara, kelima dihadapkan kepada raja-raja. Nah, mari kita lihat pengakuan Paulus. Pak Matius baca yang 24-23-nya coba kelanjutan. Sabar dulu. Di dalam Kisah Para Wartawan 8 nomor 3 dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka masuk ke dalam penjara. Satu poin. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Poin ketiga. Ketiga. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan. Bahkan tidak layak disebut utusan. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang menggenapi ucapan Yesus di dalam Lukas 21 nomor 12? Jawab dengan jujur. Kalian punya akal kan? Jujur dulu, silakan. Anda lah cuma. Jadi siapa lagi? Itu kan? Yang Nah, Yesus susah memang. Susah kan? Susah. Kalian itu susah. Al-Quran Iya, jadi mengatakan siapa? ulaika hum Kok susah? syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari hewan. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Yang tadi mengaku menganiaya, memenjarakan kemudian murid Yesus itu siapa? Dalilnya ada. Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1, 13, 1 Korintus 15, 9. Akulah Paulus yang menganiaya, memenjarakan dan seterusnya. Kenapa larinya ke saya? Itu betul untuk nubuatan. Betul. Itu dong. Tapi kan ada ayat selanjutnya tuh, supaya memperjelas yang kasih Mesias palsu. Oke, siapa Mesias palsu? Oke. Nah, itu kita langsung saja ke poinnya yang diklaim Silakan, dalam silakan. ayat 23. Silakan Anda Waktu bacakan. itu, pada waktu Dulu itu, kebenaran mute. kepada Ya. kamu, pada waktu itu
Apa yang Iya. dikatakan? Pada waktu Jika orang itu, berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias ini siapa, Bang? Mesias ini palsu siapa? Dan nabi-nabi palsu Oke, akan Mesias muncul ini dan siapa? mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Oke, Mesias ini siapa, Bang? Yesus. Yesus. Siapa yang pernah di Damsis ketemu dan mengaku bertemu Mesias? Banyak yang pernah bertemu dengan Jangan Mesias. sebutkan yang lain, yang Anda tahu aja. Nggak usah sembunyikan Banyak, identitas pendiri agama Anda. banyak, Siapa termasuk yang Paulus. pernah? Tunggu dulu. Termasuk Paulus kan? Iya, banyak. Setelah Termasuk Paulus juga Paulus ada kan? lagi. Setelah Paulus juga ada lagi yang Iya, pernah saya melihat tanya dulu. Mesias. Paulus dulu. Benar Iya. Paulus ini pernah bertemu dengan Mesias? Ya kalau kita akui benar. Nah, Kalau kita sekarang apa kata Yesus terhadap orang yang ngaku-ngaku bertemu Mesias? jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Terus kenapa Anda percaya Paulus? Itu dipastikan dulu, jangan dipercaya karena apa? Karena apa? Dia mengajarkan akulah dia, akulah Tuhan. Kan Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias ada di padang gurun, bertemu Mesias ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Bilik ini apa? Penjara. Sekarang Paulus menulis surat-suratnya itu dalam penjara. 7 surah. 7 buku yang ditulis oleh Paulus dalam penjara, dalam bilik penjara. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Nah sekarang selain Paulus yang membuat buku-buku, surat-surat mengajarkan kemudian Yesus Tuhan, Yesus itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah, tetapi sebelum semua itu kamu ditangkap. Nah siapa yang menangkap? Yang menangkap Paulus, yang mengajarkan kemudian mengatasnamakan Yesus juga Paulus, yang mengatakan Yesus itu Tuhan juga adalah Paulus, yang mengaku bertemu Mesias juga adalah Paulus. Terus kenapa cari kandidat yang lain? Kalau soal Yesus Tuhan ya kan Paulus sudah memisahkan antara satu Allah dan satu Tuhan kan gitu. Nah, tapi dua-duanya adalah satu hakikatnya sama aja. Bukan itu masalahnya. Sekarang permasalahannya adalah murid-murid Yesus ini harus kita dudukkan dulu nih. Murid Yesus ini adalah praktisi Torah. Belum ada surah Paulus di situ, belum ada Lukas di sana, belum ada Markus di sana, belum ada doktrin Yohanes di sana. Yang ada hanya Yesus dan muridnya. Yesus mengajarkan kitab Yesaya, Yesus mengajarkan kitab Torah, Yesus mengajarkan kitab para nabi, dan Yesus tidak mengajarkan kabur. Serem kali lah. Jadi saudara-saudara, sekuat apapun saudara kemudian membawa narasi ingin menuhankan Yesus, sayangnya ada benteng yang begitu kokoh, yang begitu tinggi, yang tidak bisa Anda seberangi. Apa itu? Yesus hanya rasul. Murid-muridnya Yesus hanya mengimaninya sebagai rasul. Sedangkan kalian berada di luar tembok pagar yang sangat tinggi itu, yang mengajarkan Yesus Tuhan, mengajarkan Yesus adalah Yahweh, mengajarkan Yesus inkarnasi, mengajarkan Yesus adalah teofani, mengajarkan Yesus adalah kurban, mengajarkan Yesus adalah domba, mengajarkan Yesus adalah penebus dosa-dosa dan seterusnya, mengajarkan Yesus adalah manusia terkutuk karena dosa-dosa kalian. Ente semuanya di luar garis, di luar pagar. Yesus tak mengenal kalian. Pahami itu dengan baik. Bersyukurlah bertemu dengan umat Islam yang datang kemudian untuk meluruskan ajaran para nabi yang kalian bengkokkan. Kesempatan kalian untuk bertaubat, kesempatan kalian untuk meninggalkan ajaran dari barat tersebut. Karena Yesus hanyalah seorang nabi. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tinggalkan pengajaran-pengajaran di luar daripada ajaran para nabi. Ajaran menyembah manusia, nembus dosa pakai darah manusia, mengatakan nabi Tuhan adalah terkutuk dan seterusnya, tinggalkan. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Yesus pada endingnya kemudian mengatakan dia dalam Yohanes 17:8, semua muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Aku mengenal mereka, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti aku adalah praktisi Torah. Muridku wajib ikut aku, maka mereka juga adalah praktisi Torah. Aku sunat, muridku wajib sunat,
aku sabat, muridku wajib sabat. Aku sholat, muridku wajib sholat. Aku puasa, muridku wajib puasa. Aku menyembah Allah yang ahad, maka muridku wajib menyembah Tuhan yang esa, yang ahad. Aku hanya untuk Bani Israel, maka muridku percaya aku hanya untuk Israel. Jangan yang lain. Karena apa? Ada serigala di luar domba. Ingat, Islam di luar garis. Islam datang hanya untuk meluruskan, memperingatkan saja. Anda mau beriman silakan, Anda tidak mau beriman silakan. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Islam hanya datang meluruskan agama, ajaran para nabi yang dibengkokkan kemudian oleh orang-orang yang membuat makar. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Kedatangan Islam meluruskan kemudian ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu dan kalian adalah korbannya. Mumpung masih ada kesempatan, yuk mari kemudian gunakan akal agar menemukan kebenaran yang hakiki. Kami umat Islam tidak pernah menghujat Yesus. Kami umat Islam justru memuliakan oknum tersebut, di mana beliau adalah makhluk yang suci yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Torah, mengajarkan hikmat Injil, mengajarkan jalan kebenaran dan keselamatan yang bisa sampai kepada pencipta langit dan bumi. Bani Israel setelah kedatangannya tidak ada yang sampai kepada Tuhan kecuali beriman kepada dirinya sebagai nabi dan rasul untuk mereka. Islam datang meluruskan itu. Islam datang untuk memuliakan beliau kembali setelah dihujat, dinista, direndahkan, difitnah sedemikian rupa. Islam datang mengatakan beliau adalah manusia suci, beliau adalah makhluk yang terkenal, makhluk yang tersohor, makhluk yang kemudian digaungkan baik di dunia maupun di akhirat. Beliau adalah Nabiullah Rasulullah Isa alaihissalam. Kurang apa lagi? Kami tidak mencemooh, kami tidak menghina. Agama kami memuliakan beliau. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, apabila nabi kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ditemukan dalam ajaran agama Islam. Sedangkan PR yang menyakitkan buat Anda semua, pesan-pesan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Sekarang yang mana serigala, yang mana domba? Antara Yahudi dan Kristen. Kristen sudah pasti bukan domba. Yahudi sudah pasti domba. Karena yang disebut domba dalam Yeremia 50 nomor 17 hanya Bani Yakub. Sekarang siapa yang nempel ke domba? Yang adalah bukan domba. Yang nempel ke domba hanyalah serigala. Maka dikatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar, yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka ada serigala yang buas. Sekarang pertanyaannya, PR yang Anda harus selesaikan. Bapak-bapak pendeta, pastor, pena-pena tua yang mendengarkan ini, tolong Anda datang ke Bang Suma klarifikasi bahwa antara Yahudi dan Kristen, yang domba adalah Kristen dan serigala adalah Yahudi. Biar kami semua mabok oleh kebodohan, mabok oleh ketololan, mabok oleh doktrin dan dogma. Padahal nyata bagi kami, antara Yahudi dan Kristen, yang nyamar di situ adalah siapa, yang serigala itu adalah siapa. Kalian hanya berdua, kami di luar garis. Pendeta, pastor, penatua, atau apapun itu tokoh-tokoh gereja, silakan tampil, cari Bang Suma. Mari kita luruskan siapa di antara Kristen dan Yahudi yang adalah serigala dan yang adalah domba. Anda boleh ngaku domba, silakan kita buktikan. Dan saya akan buktikan entelah semua serigala-serigala itu. Demikian, sahabat-sahabat sekalian. Kalau masih ada silakan dilanjut. Kalau ada pemain baru silakan dinaikkan. Saudara Kibiniran dan juga Pro Admin sudah kabur karena dia sadar, oh yes, ternyata selama ini kita adalah serigala. Buktinya kita makan babi. Kalau domba tak makan babi, hanya serigala makan babi. Nah, gitu. Saya kira ya teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat silakan diambil alih. Saya nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko, lanjut. Boleh Promosi. saya iklan sebentar? Boleh, silakan. Ya, host izin ya. Assalamualaikum buat saudara semua. Salam kenal yang di bawah, yang di atas sudah kenal semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung sedang berjualan ya saudaraku, berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah
Empek-empek sutra ikan tenggiri cocok sekali untuk hidangan di lebaran kedua saat kita mengundang tamu-tamu kita ya. Makanan khas Belitung empek-empek sutra yang berbahan dasar ikan tenggiri dan santan ya dan rempah-rempah, dan juga ada abon tenggiri yang sangat disukai oleh Bang Zuma, dan kemarin udah dikirim dari fan-nya Bang Zuma abon dan pastelnya 2 kilo. Kemarin sudah dikirim, dan juga ada kerupuk ikan tenggiri untuk temennya makan ke tempat sayur, itu enak sekali. Dan juga ada pastel mini abon tenggiri bisa ditaruh di dalam toplesnya untuk dihidangkan ke tamu saat lebaran, dan juga ada pletek, cumi-cumi dan stik cumi-cumi itu juga enak untuk ditaruh di toples juga untuk dihidangkan ke tamu-tamunya. Silakan yang berminat membantu kami, silakan lihat VT-VT kami, silakan save nomor WhatsApp kami ada di bio. Dan jika saudara-saudara mau memberikan bingkisan ini kepada para debater, kepada Bang Zuma, Bunda Rama, Ustadz Alif, Bunda Hesti, Kores dan semua dan sebagainya, Uniripa, silahkan japri saya melalui WA saya ada di bio. Kami akan kirimkan dari Lion Parcel dari Tanjung Pandan, JNT dan kantor pos juga kadang-kadang ada. Bang Riko Bisa ngomong dikirim. ngos-ngosan gitu, kenapa? Sedih. Kenapa sedih? Nggak mau saya cerita, saya lagi sedih lah. Juga kami terima orderan dari luar negeri kayak dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam. Silahkan untuk ordernya jika berminat membantu kami. Insya Allah amanah dan halal. Dan kemarin Bapak Denny sudah mensedekahkan, sudah kami titipkan kepada para janda 4 orang. Alhamdulillah, semoga berkah selalu ya. Terima kasih host, Bunda Hesti, semuanya. Terima kasih. Kenapa? Enggak mau saya cerita. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bang? Ya ampun. Kucing tetangga mati ya, jangan ditangisin kucing tetangga tuh. Dislecotin tenggiri nih. Riko. Ya, Kenapa enggak mau ngomong? nggak boleh, nggak etis kalau saya cerita pribadi, nggak mau. Jangan dicerita pribadi lah. Dijapri aja. Iya, Putus cinta apa gimana? enggak lah, biarin aja. Ya. Eri, kau gak ada di sini, Eri. Kau mental, Eri. Keluar dulu. Enggak, dia berselindung. Halo, Kau nggak ada, keluar dulu. ada, Kebiasaan Bang Erik begitu. ada Bun. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Oke, Bunda, Fredika. Bunda sehat selalu ya. Ya. Dan semuanya, maafkan saya jika ada salah selama ini. Ya, sore. Kenapa ini Bang Juma? Riko nangis, Bang. Kenapa dia, Bang? Enggak apa-apa kok, enggak. Bang, Riko nangis, Bang. Kenapa Ya, dia? selamat sore. Ya, Fredika, silakan. Bunda tambahin dikit itu, Bunda. Ya, silakan. Bunda yang nambahin. Ya, Oh, aku yang nambahin, kirain. Oke, teman-teman, ini adalah Riko. Yang lainnya di mute dulu ya. Ini adalah Riko. Bang Riko ini menjual cemilan. Ada pletek tenggiri. Apa namanya, pastel tenggiri. Rasanya enak, nikmat sekali. Dan cemilan ini bisa kita makan sambil menunggu puasa ya. Jadi teman-teman, dan ini bisa buat lebaran. Jadi teman-teman yang mau berlebaran, nah ini nih cemilannya nih ya, pastel dari Riko ya. Nah itu klik itu Rikonya, nanti keluar nanti itunya bionya, terus ada nomor WA-nya, nanti tanya di WA harganya, ongkirnya ya teman-teman. Rasanya enak. Saya pernah juga dikirim sama salah satu hamba Allah. Ada beberapa hamba Allah mengirimkan ke saya, rasanya enak. Dan bagi teman-teman yang
mau silakan dicoba. Dan ingat, ini juga cemilan sambil menunggu buka puasa. Silakan. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Oke, Boleh izin ngomong Kak Blokir? boleh silakan. Minal aidin mohon maaf lahir dan batin. Selamat Udah, jangan kamu Kristen nggak usah pakai bahasa kayak gitu atuh. gini. Ngucapin salam aja di dalam agamamu dilarang. Nggak usah ngikut-ngikut bahasa orang Muslim. Nggak usah. Ya paling kamu ya maaf ya gitu aja, nggak usah pakai bahasa kayak gituan. Siap. Selamat Kamu harus pede dong dengan bahasa Kristenmu, harus pede. Ya, nggak usah pakai minal aidin. Itu. siap. Ngucapin salam aja di agamamu dilarang. Apa? Ya. Oke, udah itu aja. Yaudah teman-teman silakan. Apaan? Pradika itu kamu noise silakan. lo bising. Apa? Itu ribut ya? Apa keluhanmu? Nanti kita siapkan resep ya sesuai dengan keluhanmu. Silakan. Tidak ada keluhan. Konsultasi. Tidak ada keluhan. Cuman harusnya Konsultasi tadi. dulu. Setelah konsultasi kita kasih apa solusi-solusinya. Kemudian kami siapkan resep gitu loh. Bukan. Silakan. Harusnya tadi waktu diskusi Bang Zuma dengan siapa itu Bang Kebenaran, saya minta dinaikkan supaya diskusi Lah kita kamu itu- aja tadi waktu ada kamu baru minta naik ngado-ngado kamu Pradika, kamu aja baru minta naik. Jangan lagi itu framing. Lanjut Udah diskusi dari tadi kami. saya minta naik. Kamu aja baru minta naik. Ada WA saya di situ. Dari WA. Nggak penting kali WA kau sama aku loh. Ke Nggak Rasul penting saya WA kau sama aku. Nggak penting kali aku harus WA Bukan kamu. WA, Bang. Pradika, ada si Kebenaran di roomku. Naik nggak penting Mau kali. WA. Oke Mau oke. ditanggapi Yo, artinya begini, WA-nya. kembali ke poinnya. Kembali Ah. bukan WA, bukan, sorry, diralat itu bukan WA. Saya juga enggak tahu nomornya. Maksudnya saya juga di tap juga di chat udah minta ke hostnya. Tapi enggak apa-apa, udah lewat kan diskusinya jadi Kapan kau WA aku Baluap? Apa? Kapan pula kau WA aku? Jangan Bukan. fitnah. Bukan Dia WA ralat. juga, Dia justru ralat. sudah dibilang diralat. Oke. Ya, sudah dibilang diralat hostnya yang saya bilang saya buat chat supaya dinaikkan. Oke, lanjut. Cukup ya. Udah di atas kau. Oke. Silakan. Nah, maksud saya ketika Bang Zuma tadi dengan ya kebenaran itu diskusi dialog, saya boleh ikut supaya Sekarang lebih ikut ngomong aja udah. variasi. Yang sudah biarlah berlalu. Nggak ada beliau kan sudah nggak ada. Oh, saya Sudah kebenaran yang bernama kebenaran silakan naik ditunggu sama Pak Predika. Tapi kalau untuk Bang Juma, mohon maaf Pak Predika, Bang Juma lagi rehat, beliau lagi menunggu buka puasa bersama di Bolangi. Kenapa? Tapi kalau saya aja. oh itu ada Bang Juma, itu ada Bang Juma. Kenapa? masih ada. Apa? Tuh Bang Mau Zuma. diterapi juga nih Dain. Bang Zuma ini selalu ada itu-itunya ya. Ada aksi-aksinya ya. Iya dong. Oke. Gimana, Bung? Itu loh Bang Zuma, yang tadi Apa? lagi diskusi dengan Siap. kebenaran itu loh. Ah, Ya, saya tadi terkait minta yang naik. mana? Silakan. Yang apa itu ya? Terlalu banyak. Jadi Ya. itu kan sebenarnya Yesus memframing itu, mengakui. memframing seolah-olah ya. Yesus mengakui bahwa kedatangannya beliau kepada Bani Israel dengan membawa semua pengajarannya, endingnya dia hanya rasul. Oke. Kita garis bawahi kata hanya rasul itu ya. Yes. Ya, hanya ya. Saya kira itu kan soal sebuah keotentikan dari sebuah pernyataan ya. Kata hanya itu kan sudah mengunci. Iya, betul. Artinya tidak ada lagi ruang kepada yang lain kata hanya itu. Betul Nah, sekali. mungkin gini supaya tidak salah, kalau berdalil-dalil sana sini semua bisa. Tapi kan di sini kan suka bilang mana faktanya. Nah, bagi saya begini dulu.
kata hanya ya. Kita kejar dulu kata hanya ya. Siap. Mana ada kata hanya? Ya, Di Alkitab. ini semua nih. Kalau Anda mengatakan kata hanya, kita lihat dalam Yohanes 14 Sorry, nomor ini ribut 24. kali ya. Matius 14, Matius 15 nomor 24. Coba Anda lihat di sana. Kalau Anda menginginkan kata hanya, maka Anda akan bertemu di situ. Sebab anak di data berapa tadi aku bilang, teman-teman? Matius ya? Matius 24. Matius Aku hanya diutus, Bang. Iya, betul. Thank you, Bung. Aku diutus hanya. Di situ kalau Anda lihat pengakuan Yesusnya, bahwa dia tidak akan pernah bergeser kemana saja. Mono, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini dia katakan, aku diutus hanya. Ada kata hanya di sana. Kepada domba-domba yang sebenarnya bukan hilang, tapi sesat. Apolomi. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Ini kalau Anda mengatakan, nah sedangkan Bani Israel yang menerima firman dari Yesus, percaya kalau Yesus itu menurut Yesus, mereka semua percaya bahwa aku ini adalah rasul. Tak ada muridnya yang percaya dia Tuhan. Oke. Ini pengakuan Yesus. Yohanes 17 Mana nomor ayatnya? 8. Silakan Anda baca. Oke. Silakan baca. Anda mendalilkan, Anda baca aja. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, Ya. dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, Oke. murid-muridnya percaya Yesus ini utusan kan? Oke. Nah, sekarang Kristen ini dari mana ilmunya percaya Yesus ini Tuhan? Oke. Saya sekarang ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau Bang Zuma memperhatikan baik kutipan dari Matius pasal 15 itu kan konteksnya kan ada perempuan yang dari luar Israel. Nah, lalu seorang perempuan itu ya. Nah, lalu Yesus menyatakan, aku diutus hanya kepada orang Israel, begitu ya, yang terhilang itu. Oke. Di dalam konteks itu hendak mau menyatakan bahwa memang kedatangan Yesus di saat kehadirannya sebagai Mesias adalah penggenapan dari perjanjian lama. Jadi Allah mengutus Yesus sebagai penggenapan dari nubuat-nubuat perjanjian lama kepada orang Yahudi. Ya. Tetapi bukan berarti berita soal kedatangan Sang Mesias itu hanyalah kepada orang Yahudi. Tapi memang kedatangan di awal itu adalah untuk mereka. Sebab Yesus yang sama di dalam kitab yang sama, ya perhatikan, Yesus yang sama di dalam kitab yang sama, di dalam Injil Matius, bahwa ia pun juga menyatakan bahwa supaya pergi kepada segala bangsa, menjadikan murid. Lalu kita lihat juga di dalam Lukas, di dalam saat kelahirannya, bahwa sudah dinyatakan bahwa berita kelahiran dia adalah berita sukacita untuk semua bangsa. Jadi singkatnya, kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias adalah merealisasikan atau menggenapkan dari perjanjian lama. Kalau misal saja kita ambil di kitab yang sama di dalam Matius pasal yang pertama, bahwa di situ disinggung soal anak Abraham, anak Daud, anak Abraham, selalu itu. Nah, kata Abraham itu adalah sebagai bapa leluhur dari orang Ngomong apa, Bang? Yahudi. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Loh, nah, Anda tidak terima, tidak apa-apa ya. Tapi ini giliran saya, nanti selanjutnya akan saya Nggak, kasih. terlalu Di panjang. dalam Ini Kejadian aja, pasal 12 ayat 1 saudara. dan Ini ayat aja 3. ini. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Ini aja pengakuan Yesus. Anda runtuhkan ini pengakuannya. Bahwa Yesus mengakui setelah dia mengajar, setelah dia menginjili, setelah kemudian dia menyampaikan firman, murid-muridnya percaya dia hanya rasul. Permasalahannya muncul Kristen malah Tidak ada menganggapnya kata hanya Tuhan. rasul, Bang. Di mana ada?
Di mana Dan ada mereka kata hanya percaya rasul, bahwa dipercaya engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, Bang. Perhatikan ya. Kata rasul itu bisa bertindak sebagai gelar, bisa Aduh. bertindak sebagai tindakan. Iya, Anda di tidak sini paham, oke, Bang. saya nggak pakai istilah Oke, rasul, ya. oke. Murid-muridnya Oke, nah, percaya Yesus bahwa disebut rasul, itu itu Yesus ini sebagai- adalah utusan. Betul, utusan. Nah. Tetapi tidak ada kata hanya di dalam Yohanes pasal 17, Bang. Mereka percaya dan mereka menerima dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mengutus di sini rasul, apostelo. Iya, tidak ada kata hanya, Bang. Loh, Jangan paksa ayat itu, jangan paksa. mereka percaya bahwa Yesus itu Percaya, utusan. Kami tidak menolak. Iya, Kristen tidak menolak Yesus utusan. Nah, sekarang Dan dari kami mana? percaya, tapi tidak Sekarang ada kata hanya di situ. bukan Anda yang kata maksa hanya. di situ Oke, kata hanya. kalau hanya Anda mau tabrak-tabrakan Nah, kata hanya itu kan asumsi. Oke, tidak ada kata hanya. Oke, nggak ada kata hanya. Oke, nggak ada kata hanya. Tetapi semua firman yang Yesus sampaikan, semuanya nih, semua ucapan Yesus hanya melahirkan satu manifestasi. Yesus itu utusan. Selesai. Iya. Yesus Nah, utusan, sekarang tapi dari tidak ada mana kata hanya. Kristen? Dari mana Kristen justru menganggapnya Tuhan? Siapa yang ngajarin? Kata Tuhan. Oke, lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengakui Yesus Tuhan. Nah, berarti Bukan Anda orang pengikut Kristen. Markus Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah firman Allah. Nah, oke, Anda tidak silakan percaya dengan itu firman. biar saya kejar lagi. Sekarang silakan Saya dengan mau kejar firman Anda Tuhan lagi Anda. Silakan. Sekarang begini. Oke. Sekarang gini. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Kata Ini- firman di situ pakai kata apa, Pak? Rema. Cek dulu. Rema. Oke, apa artinya itu? Rema itu firman, ucapan, ilham, ide, gagasan. Oke. Artinya Oke. ketika Yesus menerima pemberitaan tentang kehendak Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada Bani Israel, semua ucapan-ucapan Tuhan yang sampai kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan ending daripada penyampaian ini melahirkan sebuah keadaan di mana muridnya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Tidak Oke. ada kemudian Memang kami Yesus percaya, itu, tapi tidak ada kata hanya. tidak ada Tidak kemudian ada kata Yesus. hanya. Jangan Dengar. framing, tidak ada kata hanya, Pak. Saya kan sudah mencabut kata itu. Saya sudah mencabut kata itu karena kata itu hanya pengutusannya dia kepada Bani Israel, bukan kepada Anda. Anda bukan Bani Israel. Ini saya katakan, semua tinta merah yang ada di kitab saudara kalau dikumpulkan untuk murid-murid Yesus, hasilnya Yesus bagi mereka menurut Yesus, Yesus itu utusan Tuhan. Selesai. Oke. Ya. Nah, sebagai utusan Ya. Tuhan Sudah sudah pasti lama bukan sekali. Tunggu dulu. Sekarang saya tanya kepada saudara, dari mana Anda mendapatkan ilmu Yesus itu Tuhan? Oke, itu coba itu Yohanes 13:13, bantah aja itu. Oh, tunggu dulu. Yohanes 13 nomor 13 masuk enggak dalam semua firman? Oke. Oke, Masuk. kok oke. Masuk kan? Iya. Nah, setelah masuk muridnya percaya Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya Yesus Tuhan. Di mana dalilnya kan? Mulai. Pengakuan Mulai. Thomas. Mulai lagi. Thomas mengaku loh. Berarti Yesus bohong. Apa itu? Berarti Yesus bohong. Kenapa? Di mana bohongnya? Kenapa? Yesus bohong? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Bang Zuma ini mau fokus yang mana? Yesus adalah Tuhan atau soal firman Allah? Fokus dulu dong. Yang mana? Dengarkan Yang saya dulu. Bang Zuma buat? Dengarkan saya. Kau pakai otakmu dulu lah. Otak. Bisa enggak dipakai Bukan. ini akal? Bang Zuma fokus dulu. Bung, boleh enggak ini otakmu kau pasang dulu di kepala? Boleh enggak? Ini. Jangan bikin capek saya. Saya lagi puasa. Kalau Anda mau belajar, pakai ini kepala ini. Ini kepala dipakai, jangan pakai otak babi Anda. Pakai kepala Anda sebagai manusia. Di sini Yesus bersabda,
Sebab segala firman, mau Yohanes 13 nomor 13, Yohanes brakele, brokolo, brokikik, plok, 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 semuanya sudah. Nggak ada lagi perlu kau comot-comot, nggak perlu. Semua ucapan Yesus yang kau jadikan sebagai dasar menuhankan dia. Thomas, oh ya Bapakku ya Tuhanku. Nggak ada comot-comot, nggak ada. Yesus mengatakan, sebab segala firman, semua firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Semua, tak ada Yohanes 13 itu ada Tuhan, tak ada bahlul. Semuanya, semua rangkaian itu, data-data tinta merah itu, setelah Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya percaya dan muridnya tahu dengan benar bahwa Yesus itu adalah rasul. Sampai situ paham? Sudah. Sampai sini paham? Oh, no. Bang Zuma yang sampai di sini paham. Oke. Oh, bilang paham, bilang paham. Biar saya jawab Anda. Enggak, saya enggak emosi pula. Saya tanya sama di sini murid-muridnya mengaku Yesus sebagai apa? Oke, sudah. Mengaku oke. Saya ulang lagi. Hei, nakal kau. Nakal kau. Dengarkan saya, dengarkan. Diam dulu. Dengarkan. Menurut Yesus, saya tanya, kalau saya tanya kau jawab. Kalau saya tanya, kamu jawab. Kalau saya tanya, kamu jawab. Nakal kau. Saya tanya. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 8. Apakah Yesus telah menyampaikan semua firman-Nya yang bertinta merah kepada muridnya? Sudah atau belum? Ada buktinya enggak? Ada buktinya enggak? Ini Yesus mengatakan, semua firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini bohong, kau tidak percaya? Oke, mengerti enggak pernyataan Anda itu? Kamu percaya enggak pengakuan Yesus ini? Saya jelaskan. Nakal Saya memang. jelaskan. Bahlul, udah dikasih akal oleh Tuhan, masih juga memperbodoh diri. Sekarang saya tanya samamu, segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, Yesus telah sampaikan semuanya kepada muridnya dan muridnya semuanya telah terima firman-firman itu. Tak ada terkecuali. Semuanya. Semua. Nah, setelah semuanya diterima oleh murid Yesus, menurut Yesus, muridnya semua percaya dia adalah utusan Tuhan. Oke, sekarang saya ya, Bang Juma. Nah, pertanyaan saya, dari mana Kristen kok punya pendapat Yesus itu Tuhan? Sementara menurut Yesus, muridnya percaya kalau dirinya hanya rasul. Berarti di luar muridnya berbeda dengan imannya sang murid. Nah, sekarang saya mau uji imanmu. Yesus menurut saudara adalah Tuhan. Dari mana ilmunya Anda mendapatkan itu? Karena kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda bukan muridnya. Sampai sini paham? Oke, giliran saya sekarang. Nah, sekarang silakan. Oke ya. Pertama, jika Pasti belok kiri apa nanti. yang dinyatakan oleh Zuma, Kok jadi segala sesuatu. ini pengakuan Yesus bukan saya, tuyul. Yesus yang mengaku semua firman telah kusampaikan, semua firman telah mereka terima, dan murid-muridnya semuanya itu tahu dengan benar-benar, dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan. Itu pengakuan Yesus. Kasih saya kesempatan ngomong. Kamu jangan lari. Kamu jangan lari. Ya, oke. Yang mengaku, Yang mengaku, dengar. Yang mengaku bahwa muridnya percaya bahwa dia utusan itu siapa? Yang mengaku. Gimana? Yang mengaku bahwa muridnya percaya dirinya adalah utusan itu siapa yang mengaku? Yesus bilang itu. Yesus yang mengaku, muridku percaya aku adalah rasul. Nah, sekarang Anda masuk nggak dalam golongan murid Yesus? Oke. Kok oke? Masuk. Berarti Yesus hanya rasul kan? Yesus hanya utusan kan? Oh bukan. Salah itu pernyataan Anda salah. Lalu menurut Yesus Biar apa? saya jawab.
Bang Lalu Zuma, menurut Yesus, izinkan saya memberikan dengarkan, jawaban. Anda dengarkan. ngomong terus Yesus sendiri. Adalah, saya keluar aja. Yesus berkata, murid percaya bahwa dia utusan. Kalau Bang Zuma tidak kasih saya kesempatan ngomong, saya keluar. Ya keluar Silakan, aja. silakan. Kami tidak butuh orang Oke. bahlul. Silakan, silakan. Dadah, dadah Ngancam bahlul. pula. Ngancam pula, ngancam. Ternyata Anda tidak bisa Dadah, berdialog. udah turun, lul, turun, Oke, nggak bisa. turun, Emang lu pikir kami butuh turun, orang belum kayak kamu? turun, Bisa lul. berdialog. Umat Islam nggak butuh orang tak Oke, berotak. ya. Turun, terus. Katanya mau Anda tidak turun. memberi saya kesempatan berdialog. Sok ngancam. Sok ngancam. Kami tidak butuh orang-orang yang tidak berakal. Anda sudah tahu. Tidak butuh orang yang tidak berakal. Beberapa kali. Hanya Dan bikin selalu capek. menarik. Udah turun. Kamu cari dunia lain. Kalau perlu kamu ke Mars. Kita sudah beberapa kali ketemu dan Anda selalu Anda turun. Katanya mau pergi. Turunlah, turun. Kami tidak butuh orang yang tak berakal. Turun. Sok ngancam. Turun. Kami tidak butuh orang yang tidak Sok ngancam. Turun. Emangnya kamu siapa? Turun. izinkan saya bicara sekarang. Turun. Makanya jangan Kamu ngancam-ngancam. berbicara, Jangan diam, dengarkan jangan terlalu narasi saya, Bung. Jangan terlalu rame. Dengarkan narasi saya. Yesus berkata, yang berkata Yesus, bukan saya. Yesus berkata, Udah, saya sudah dengar. semua Sekarang saya firman telah Yesus sampaikan. Semua ajaran telah Yesus sampaikan. Dan setelah muridnya menerima firman itu, muridnya percaya. Yesus hanya utusan. Oke? Yesus ini dipercayai oleh muridnya sebagai utusan Tuhan. Itu murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Sekarang Anda mengaku sebagai murid. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Sementara Yesus mengakui, muridku percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti muridku percaya aku ini utusanmu. Berarti muridku percaya aku ini adalah rasulmu. Nah, kalau dia rasul, murid percaya dia rasul, terus kenapa ente tiba-tiba menganggapnya Tuhan? Ilmu Anda dari mana? Silakan. Jawab. Jawab. Oke. Jawab. Saya ngomong Anda diam ya. Jangan nangis. Jawab, jangan nangis. Jawablah Enggak. cepat. Kalau mau adil di perdiskusian kita ini, Jawab Anda diam, langsung. saya Jawab, bicara. jawab. Dari Saya akan mana jawab. Anda Tapi mendapatkan Anda diam. ilmu Yesus itu Tuhan? Silakan. Oke, soal Yesus adalah Tuhan itu adalah pernyataan Alkitab sendiri yang adalah firman Allah. Oke, tapi saya kutip kembali, jika Anda mengutip Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, itu Anda juga kaitkan tadi dengan Alkitab yang ditulis dengan tinta merah. Semua yang pasal 17 berarti Yesus sudah telah. Padahal kisah Yesus, ya, kisah Yesus, peristiwa soal kehidupan Yesus masih ada di depan dari pasal 17. Itu juga ditulis tinta merah. Jika Anda pakai telah semua, maka itu juga jadi tidak tepat. Ya, maka pernyataan Anda di dalil ini salah. Berarti pernyataan Paham Yesus nggak? salah ya? Paham, Bang Zuma? Berarti Yesus Bukan, salah ya? Anda yang salah. Karena ini Anda ucapan yang- Yesus. Anda berpikir itu. Ini Bukan ucapan itu yang Yesus dimaksud, ini, Bang bukan Zuma. ucapan Bang Zuma Bukan ini. itu yang dimaksud, makanya Bang Zuma jangan pakai dalil lalu kepentok kepala sendiri. Yang Kata mengatakan, Anda, tunggu, tulisan merah, dengar, tulisan merah itulah semuanya Yohanes yang 17 diucapkan nomor Yesus 8 ini kepada- ucapan Yesus Pasal atau ucapan 17 Bang ke Zuma? depan masih ada tulisan merah. Katanya ini. telah. Memang Makanya anak ini jangan- nakal memang. Nakal kau ya. Jangan kepentok kepala. Sekarang saya tanya samamu. Yohanes 17 nomor 8 ini ucapan Bang Zuma atau ucapan Yesus? Boleh saya yang jawab, Bro? Jangan dicampurin dulu. Ini Yohanes 17 nomor 8 ucapan Bang Zuma atau ucapan Yesus? Jawab. Ucapan Yesus. Yang mengatakan telah kusampaikan Bang Zuma atau Yesus? Ya udah, itu penyampaian Sudah. itu. Hah? Udah. Ganti Yesus kan? pemain. Yesus kan yang mengatakan telah kusampaikan semuanya. Yesus kan? Benar. Oke, dengar Bang Zuma. Apa yang Bang Zuma sampaikan? Ada orang waras yang jawab, Bang Juma. Ada orang waras. Oke, ada waras. Apa yang Sudah Bang ada. Zuma- Kau pergi cebok aja dulu pakai air Turun 1 dulu, sendok. turun dulu, kau. Ada orang waras. Turunkan. So intelek tapi Siap. Udah. Ada orang waras tuh. Dikit aja Bang Zuma ya. Memang benar bahwa Tuhan kami itu bisa dan mampu mengutus diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu memiliki kemahakuasaan yang tidak terbatas. Dia berubah apa aja. Dia bisa seperti di dalam Keluaran 3
Ditanya Yohanes 17:8 nggak kekeluaran. Bising kali kamu. Bahkan dibilang waras. Yohanes 17:8 ditanya itu ucapan Makanya siapa? saya kaget kok ada Kristen waras kapan-kapannya. Bahkan dia bilang ada orang waras. Santai aja bang ya. Iya, santai kita santai. Lagi bulan suci kalian bro. Iya. Dalam Kejadian, sang sumber ataupun Tuhan saya Yesus Kristus berkata kepada Adam Nah, itu dan mulai Anda sakit di situ. Masa Yesus sang sumber? Mulai sakit Anda. Mulai kelihatan Anda memperlihatkan kesakitannya. Yesus Tuhan Anda bukan sang sumber. Bilang aja Yesus Tuhanku, yang manusia itu. Masa Yesus sang sumber? emang benar Bang Juma. Jadi gini Bang Juma percaya nggak bahwa saya Tuhan itu maha kuasa? Percaya? Percaya kan Tuhan itu Iya. maha kuasa. Percaya nggak bahwa saya Tuhan itu mampu sumpah kepada perkataannya sendiri? Gimana? Mampu apa? Percaya nggak bahwasanya sang sembahan atau Tuhan itu bersumpah pada ucapannya sendiri? Kamu ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Enggak, biar kita sesuai dengan narasi. Enggak, suaramu timbul tenggelam, Bung. Percaya tidak apa? Tempayan, sembahan apa? Sorry Bang Juma ya. Kalau suara saya timbul gimana? Coba. Perbaiki lagi. Nah, Bang Juma percaya nggak bahwasanya sang sumber mampu atau pernah atau gimana bersumpah demi ucapannya sendiri? Percaya Pernah, nggak? betul. Bersumpah ya. Kenapa Anda tidak mempercayai bahwasanya sang sumber atau Tuhan Yesus Kristus mengutus diri sendiri? Oke. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti dia menjadi ciptaan. Apakah Tuhan menciptakan dirinya gitu? Jadi jika Tuhan menjadi manusia itu Berarti dia menciptakan dirinya menjadi manusia. kita kunci dulu Bang Juma. Kita kunci. Jika Tuhan menjadi manusia itu sama aja menjadi ciptaan. Benar atau salah? Iya betul. Betul. Berarti sama aja Anda mengkunci atau menjengkali kekuasaan Tuhan itu sendiri. Nah, berarti Tuhan menciptakan dirinya gitu. Kalau Tuhan menciptakan dirinya, itu narasinya salah. Tuhan menciptakan manusia. Yesus manusia kagak? Yesus itu bukan manusia. Oh, berarti Anda sakit. Makanya saya katakan tidak pernah saya menemukan ada Kristen yang waras. Ya, bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus bukan manusia? Enggak gini Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Jadi anaknya Maria ayam ya? Jadi gini Bang Juma. Jawab dulu. Lah, saudaraku, cobalah ya, pakailah akal sekali-sekali apa diskusi itu. Yesus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu adalah yang pergi ke seluruh bumi yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Berarti Yesus itu apa? Jadi ini Berarti Anda penyesat. Coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia? Yesus itu datang sebagai manusia, Bung. Dia datang sebagai ciptaan. Dan tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Tuhan Maha Kuasa, betul. Tapi Tuhan itu dibatasi oleh hal-hal mustahil bagi dirinya. Contoh, mustahil Tuhan menjadi monyet. Mustahil Tuhan menjadi ayam, mustahil Tuhan menjadi manusia, mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan berhenti jadi Tuhan, mustahil Tuhan masuk ke dalam manusia, rahim manusia. Itu adalah hal-hal yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dibatasi oleh kemahakuasaannya sehingga dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. ya itu sama kekuasaan Tuhan. Justru Anda yang menjangkali kekuasaan Tuhan. Sekarang begini, oke, saya ikuti irama Anda. Tuhan menjadi Yesus. Bang Juma, Oke? bentar. Tunggu. Saya ikuti irama Anda. Tuhan menjadi manusia Yesus. Ketika menjadi manusia Yesus, apakah manusia Yesus bisa menciptakan? Bisa Bangku, dari Kolose 1 ayat 15 sampai 20 dia sendiri yang menciptakan. Gimana Bang? Oke, mari kita baca. Kolose berapa? 15 sampai 20 bahwasanya Kolose berapa? Kolose 1 ayat 15 sampai 20 baca. Oke, baik. Saya baca. Saya adalah Muslim. Saya tidak akan mungkin zalim sama Anda. Kolose 1 nomor 19. Karena seluruh kepenuhan Theos berkenan diam di dalam dirinya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian dengan darah.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh. Apa ini? Surat Paulus ini untuk orang-orang di Kolose apa ini? Ini apa ini? Ini apa? Apa yang Anda ingin sampaikan dengan Kolose 1 ini, Bung? Aduh, parah betul lah. Jadi gitu Bang Juma, jangan kamu memaksakan kehendak kamu yang kamu. Anda yang memaksakan Tuhan menjadi manusia, bukan saya. Yang saya yang memaksakan. Loh, murid-murid Yesus menurut Yesus percaya kalau Yesus utusan. Kok muncul Anda mengatakan Yesus Tuhan? Ilmu dari mana? Makanya bentar dulu boleh. Aduh, lebih parah ini Bang. Ternyata sakit juga ya. Lebih parah tadi ini. Murid-murid Yesus percaya menurut Yesus bahwa Yesus hanya utusan, hanya rasul. Kok tiba-tiba Anda 2000 tahun muncul percaya Yesus Tuhan? Ilmu dari mana Anda dapatkan? Boleh saya ngomong Bang Juma? Iya, tapi jangan membodohi orang lah. Masa lari ke Kolose 1? Oh ya Tuhan. Bukan membodohi orang, membodohi diri Sekarang sendiri. Kolose 1 itu firman yang keluar dari mulut Yesus kah? Ya Tuhan, itu dia sendiri bro. Nakal ini. Kolose 1 itu dari Paulus. Kepada Anda Bang Juma. Coba saya bacakan Kolose 1 ya, supaya Anda tahu ya. Nih. Kolose 1 nih. Nih Kolose 1. Dari Paulus, Rasul Yesus, oleh kehendak Elohim dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus yang percaya kepada Kristus di Kolose. Ini dari Paulus ini, bukan dari Yesus ini. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sedangkan Yesus mengatakan, muridku percaya aku hanya utusan. Paulus mengajarkan orang Kolose, Yesus itu Tuhan. Sekarang yang harus dipercaya Yesus atau Paulus? Nakal juga ini. Kamu memang nakal kau. Sama aja dengan yang tadi. Tak ada yang pernah diajak diskusi baik-baik pakai akal. Balik kiri. Yang kanan kakinya. Angkat. Yang kanan. Mana lihat jarinya yang kiri. Udah dipelajari, kamu harus belajar, rajin belajar, siang malam belajar. Jangan cuma imani saja. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya. Dan muridku tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Artinya murid-muridnya Yesus mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Begitu loh. Itu muridnya. Muncul serigala mengajarkan Yesus itu Tuhan. Mana yang harus kami percaya? Murid Yesus, Yesus sendiri atau Anda? Kamu harus mempercayai Yesus Kristus itu sendiri. Ya, Yesus dipercaya oleh muridnya sebagai utusan. Yesus mengakui dirinya hanya utusan. Iya, boleh saya ngomong. Kalau boleh saya ngomong Bangku. Jangan abang-abang aja. Nah, sekarang dari mana ilmunya Anda mengatakan Yesus Tuhan? Udah, biar saya jawab. Nah, silakan. Bang Handi, diambil alih dulu Bang Handi. Saya mau minum dulu ya. Iya. Coba. Yesus itu Tuhan. Apanya Yesus yang Tuhan? Udah Handi, kamu itu masih di bawah kaki saya, Bray. Kalau sama Bang Hadi dia emosi, sama Bang Juma dia gak emosi. Coba. Apanya Yesus yang Tuhan? Ini kita dengerin dulu ya. Bang Hadi juga pertanyaannya itu, apanya Yesus yang Tuhan? Kan ini loh, dengerin. Yesus itu punya gigi, punya kepala, punya rambut, punya kaki, punya perut. Apanya yang Tuhan di situ salah satunya? Coba jawab. Semuanya. Jangan dijawab, bantuin Bunda Rama. Punya gigi, punya kepala, punya rambut. Ya, punya betis. Semuanya deh. Apanya yang Tuhan itu, Bro? Jawab, Bro. Kan Yesus Tuhan. Kalau sama Bang Hadi dia gak mau. Kan Yesus Tuhanmu nih. Yesus itu bukan roh ya. Yesus itu bukan roh. Dia punya jasmani, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, ujung pandang sampai ujung aspal. Kan gitu ya. Nah, yang mananya yang Tuhan, Bro? Bro? Mana cambuk? Balik lagi pantatnya. Balik. Ambil tali ya.
banting-banting sekalian. Ngambek dia. Hah? Ngambek dia. Masih mau kok? Masih mau kok datang besok? Tuhan menjadi Sama Bang Haji manusia. dia gak mau. Tuhan menjadi manusia. Jangan halangi Tuhan menjadi manusia. Loh, kalau Tuhan menjadi Tuh suara manusia. cabut tuh. Ntar dulu benar. Kalau Tuhan menjadi manusia, ya Tuhan hilang. Hilang Tuhan. Karena dia menjadi manusia. Karena manusia itu bukan Tuhan. Nah coba, lu pakai pantatmu mikir deh bro. Lu pakai pantatmu mikir. Tuhan menjadi manusia. Berarti Tuhan hilang. Karena dia menjadi manusia. Nah saya mau nanya kamu. Waktu Tuhan menjadi manusia, Tuhan kemana? A. Nggak tahu. B. Guling-guling. C. Wassalam. Jawab. Nggak mau jawab dia lo, cambok lagi lo ya. 1, 2, 3. Masih mau kau datang besok? Cabut Bang Hadi agak lain. Ini cambuknya nih, ini cambuknya nih. Mana nih cambuk saya nih? Mana dia? Hah? Mana dia? Mana dia? Melomom. Hah? Kena lo ya? Patah-patah lo ya? Saya si mau kau datang besok? Hah? Orang lagi puasa juga. Ngambek dia tuh. Sama Bang Hadi asli dia gak mau. Sudae, selamat sore Sudae. Selamat sore. Selamat Ya, sore, Bang. kenapa yang mau ditanggapin Sudae? Itu katanya Tuhan menjadi manusia ya Bang? Ini masalah nggapi, cuma dia Itu. sepertinya nggak paham istilah-istilah di Alkitab. Itu saya tanya kepada Anda, Tuhan menjadi manusia betul? Tunggu dulu. Jangan Ini terlalu- kenapa orang, ini sakit lagi nih yang naik ini. Loh, Dengerin langsung ngomong. diskusi Tuhan terus menjadi tenang. manusia. Setuju atau tidak? Setuju Handi. Oke. Istilah-istilah dulu saya Kalau terangkan. setuju, Istilah-istilah dulu saya terangkan. kalau setuju, waktu Tuhan menjadi manusia, Tuhan ada di mana? Jawab. Tuhan menjadi manusia, Tuhan ada di mana? Tuhan hilang karena dia jadi manusia. Ayo. Andi, gimana dengan Al-Qasas 30 bahwasanya Allah Subhanahu Enggak usah ke Al-Qasas, Tuhan jadi manusia. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, kemana Tuhanmu? Gimana? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih ada, Bro. Ya di mana Tuhan itu berada? Masih ada. Di Bahwasanya mana? terbatas Kan sudah jadi manusia. Ya namanya Tuhan ya segala sesuatu Ya, itu. kan sudah jadi manusia. Ya, brother. Bro, kan sudah jadi manusia, bro. 15 itu bahwasanya dia sendiri. Bro, kan sudah jadi manusia. Gitu loh ya. Tuhan menjadi manusia. Berarti sudah nggak ada Tuhan karena dia jadi manusia. Tolong jangan di-mute, bro. Tolong jangan di-mute. Sama saya kayak kemarin ya berdiskusi sama Alyubi. Udah nggak usah di kemarin kok di kemarin sih lu curhat di sini. Ngapain? Saya tanya kepada Anda. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, Tuhan ada di mana? Dia ada dimensi di manapun dia berada melepaskan tawan-tawanan. Kan sudah menjadi manusia. Ya Tuhan, namanya Tuhan itu ya terserah dia mau kemana, bro. Sudah menjadi manusia dia. Dalam Lukas Berarti sudah nggak ada Tuhan. Dalam Lukas 2 Nggak bisa, jadi sudah nggak ada Tuhan, bro. Karena sudah jadi manusia dia. Bikin malu kalian, bro. Lu Anda yang malu kok Tuhan jadi manusia. Dan itu mirip saya. Ini bulan bulan puasa, bro. Emang kamu puasa? Saya jangan kau tanya. Saya nggak pernah mengikuti tradisi orang Yahudi. Ya terus ngapain lu bilang bulan puasa? Ya makanya kalian sendiri pun nggak tahu. Ya sekarang ini loh, bro. Ini nih ya, dengerin baik-baik ya. Dengerin. Udah. Coba kamu buktikan kalau manusia anak Maria ini Tuhan. Coba kau buktikan.
Coba kau buktikan kalau anak Maria namanya Yesus ini adalah Tuhan. Coba kau buktikan. Mungkin pada masa dia tidur Bang Andi, pada masa dia tidur manusia bangun jadi Tuhan. Udah gini Siang aja. jadi Tuhan, siang jadi Tuhan, malam jadi manusia gitu. Ah, itu ular, kalau itu tidak nyambung, itu ular. Siang jadi ular, malam jadi manusia. Coba. Nah, coba kau terangkan sama kita. Nih kita beri Anda waktu 60 hari 60 malam. Terangkan sama kita anaknya Maria ini apanya yang Tuhan? Silakan. Seluruhnya, bro. Berarti giginya juga Tuhan. Seluruhnya. Kotorannya Anda samakan tubuh surgawi dengan tubuh duniawi. loh, Yesus kan pernah hidup di bumi. Ya itu, bahwa saya sang sumber itu menggunakan tubuh surgawi. Jadi Yesus anaknya Maria bukan manusia. Ya, kamu lucu. Tuhan mengambil pola yang sama dengan ciptaan yang tertulis dalam Yohanes. Umur 8 hari itu manusia atau ayam? Baca aja brother, Yohanes 1 ayat 14 bro. Berarti manusia dong. Iya, dia Iya berarti Tuhanmu manusia. manusia mengambil rupa pola. Iya berarti Tuhanmu manusia. Pola. Tahu nggak? Berarti Tuhanmu manusia. Iya, berarti Tuhanmu manusia. Betul? Tuhanmu manusia. Yang Ada disunat. juga mengambil, Bang Andi, ada juga mengambil rupa domba dalam Bible itu. Iya ada, dia kan anak domba. Allahu Akbar, Masya Allah. La haula wala quwata illa Jadi billah. Tuhanmu manusia ya? Ya Tuhan saya mengambil pola rupa dengan ciptaannya bro. Untuk satu misi bro. Iya, jadi Tuhanmu itu Yesus manusia ya? Saya kan udah bilang, jangan samakan tubuh surgawi sama tubuh duniawi. Sedangkan Adam dan Hawa itu adalah tubuh. Kalau Adam dan Hawa lu bawa-bawa. Emang Tuhanmu Adam? Udah gini aja. Kamu mampu nggak mensyahadatkan saya? Enggak mau. Rugi gua ngapain? Kamu mampu mensyahadatkan saya, Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak akan mampu mensyahadatkan saya. Enggak usah lah bro. Enggak usah jadi syahadat. Emang enakan kamu jadi mainan gua tiap hari. Ngapain li syahadatin? Brother, jadi misi saya hanya satu, membongkar ajaran Islam. Paham Anda? Ada yang berani komen di sini? Misi saya, Adi Saputra, membongkar ajaran Islam. Paham Anda? Kamu Cek habis casnya tadi. Ngapain gua syahadatin lu? Mending gua di sebelah makan babi aja tiap hari gitu ya. Enggak usah lah kayak gitu-gitu diskusi. Sekarang ini kembali ke topik ya. Enggak gini Bang Andi, mampu. Enggak usah begini. Dengerin gua dulu. Tuhan menjadi manusia. Nah, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Jawab. Enggak usah muter-muter. Tuhanmu menjadi manusia. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan atau bukan? Dia hidup di dunia 30 tahun. Silakan. Emang benar brother, makanya dalam Lukas 2 ayatnya lupa ya. Ya mustahil bagi manusia, tiada mustahil bagi Tuhan. Jadi saya nggak nanya itu, kuceluk. Tanya gini Bang. Dengerin pertanyaannya. Tuhanmu menjadi manusia, hidup di dunia selama 33 tahun. Pertanyaannya, manusia di dunia ini yang namanya Yesus Tuhan atau bukan? Jawab. Aduh. Kayak hadis kalian bro. Aduh, kena dia. Aduh. Nah, bro. Dengerin, saya ulang. Tuhan menjadi manusia, tidak ujuk-ujuk jatuh dari langit melalui proses dikandung Maria. Coba kamu jelaskan. Kemudian dia dilahirkan. Nah, kan jadi manusia tuh. Nah, pertanyaannya, apakah itu Tuhanmu yang dilahirkan Maria? Jawab. Benar. Oh. Jawab. Benar, bro, benar. Bro, benar. Jadi Tuhanmu pernah jadi bayi, betul? Benar. Waktu jadi bayi Tuhanmu bisa ngapain? Apa, bro? Waktu Tuhanmu jadi bayi, dia bisa ngapain aja? Dari bayi dialah menciptakan segala sesuatu apa yang ada di dalam sehingga saat ini. Jadi waktu Tuhanmu jadi bayi, dia menciptakan air susu ibunya. Makanya itu yang saya mau bilang. Ya.
Jadi waktu dia bayi yang menciptakan air susu Bunda Maria siapa? Dalam Lukas 1 ayat Jawab dulu. Yang membuat Bunda Maria punya ASI, yang menciptakan ASI di dalam diri Maria siapa? kan Tuhan itu sendiri, brother. Jadi Yesus. Bayi itu menciptakan ASI, baru dia minum sendiri. Garing-garing kamu, brother, garing-garing. Hati kode, brother. Iya, jujur ya. Kan bayi itu maha kuasa. Sedikit aja laku ya. Kan bayi itu maha kuasa menciptakan ASI. Jangan Gitu dimimik. ya? Tuh, jangan dimimik, tolong lah ya. Ya itu bayi ini kan Tuhanmu tuh, bener nggak? Benar. Ya benar. Nah siapa yang menciptakan ASI dalam diri Maria? Enggak, Bang Andi. Boleh nggak saya ngomong? Ya ini saya tanya. Iya, habis ini lu jawab dulu. Mbak, Tuhanmu ini kan bayi nih. Anda kenapa? Tuhan kamu ini bayi ini, gitu ya. Bayi ini kan maha kuasa. Ya, gitu ya. Nah, yang menciptakan ASI dalam diri Maria siapa? Ya silakan. Bayi maha kuasa. Bayi maha kuasa. Ayo. Udah, brother. Ya silakan. Udah. Kamu tanya aja nanti sama Alyubi, Ripa dengan tanya Alyubi sama aduh. Udahlah, nggak bisa gue dengerin. Itu sama Bang Andi. Siapa yang menciptakan penyunat Tuhan? Tuhan yang menciptakan penyunatnya kan? Betul. Yang sunat Tuhan yang dia ciptakan dulu orang. Setelah menyunat Tuhan. Bro. Allah Subhanahu wa taala punya mulut. Allah Subhanahu wa taala Kamu itu kalau diskusi nyambung malu. Saya belum kelar ini loh. Waktu Yesus bayi, apa yang dia kuasai waktu bayi dia? Jawab. Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Gitu. Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi buka puasa juga nggak nyambung. Kenapa yang saya kira dia waras lah tadi, gue bilang waras dia. Lebih parah dia daripada yang tadi. Lebih parah lu bro, Coba Sulai. Bukan saya nggak takut ditanya. Ini judulnya Tuhan menjadi manusia. Loh, Tuhan menjadi manusia topiknya ini nggak kelar-kelar. Tapi kalau dialihkan langsung ke Al-Quran apa hubungannya? Ini namanya cara ngeles. Tuh loh, diskusi itu harus fokus satu titik dulu. Kecuali dia dari awal naik, dia bertanya kita jawab. Apa sih? Insya Allah semua kok mudah dijelaskan. Kenapa? Karena Al-Quran itu kita nggak boleh berpendapat sendiri. Ya udah Bang Andi udah turun yang satu lagi. Yang satu lagi. Ya, silakan gantian. Mungkin dia buka puasa dia. Buka puasa kah? Buka celana paling dia. Astaga. Kenapa pingsan Bang Sedai? Sudah. Ayo ngomong. Ya itu. Ayo ngomong Bang. Buka mic-nya Bang. Tuhan menjadi manusia Bang. Judulnya Bang. Tuhan menjadi manusia. Silakan Bang. Tuhan menjadi manusia. Silakan Bang. Apa maksudnya Bang Tuhan menjadi manusia Bang? Salam. Aku cewek ya, bukan abang-abang. Ya, Tuhan menjadi manusia maksudnya apa Mbak? Tuhan menjadi manusia, tujuan Tuhan menjadi manusia itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Baik. Nah, sekarang saya tanya nih. Cukup. Ketika Tuhan menjadi manusia kalian tolak. Tapi Tuhan menjadi Tuhan manusia jadi pohon? Enggak, aku sudah jawab gantian. Iya, Tuhan menjadi manusia. Aku udah jawab. Katanya nggak ngegas. Katanya nggak ngegas. Tuhan menjadi manusia. Aku udah jawab tadi ya. Nah, dengerin dulu. Tuhan menjadi manusia. Itu tujuannya adalah. Saya nggak nanya tujuan. Siapa yang nanya tujuan? Kecuali pertanyaannya apa? Kecuali gini loh, dengerin. Kecuali pertanyaannya apa tujuan Tuhan Anda menjadi manusia? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya Tuhan menjadi manusia itu. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhan habis? Silakan.
Jawab. Bukan tujuan. Kemana Tuhan ini waktu jadi manusia? Jawab. Ketika Tuhan menjadi manusia, kita sebagai manusia ada di dunia. Begitu juga Tuhan menjadi manusia. Layaknya manusia pasti dia ada di dunia dong. Nah sekarang saya mau jelaskan. Tuhan menjadi manusia. Dengerin dulu. Tuhan menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu apa? Tuhan kan menjadi manusia. Tuhan mau jadi manusia. Bukan Bapa. Bapa dan Firman itu jelas berbeda. Itu hakikat. Terus yang menjadi Bapa, manusia Firman, dan siapa? Roh. Firman kan pada mulanya Jadi Firman. bukan Tuhan yang menjadi manusia. Firman ada di dalam diri Bapa. Jawab. Yang menjadi manusia itu Firman atau Tuhan? Yesus Tuhan yang menjadi tuh. Jadi Yesus menjadi Yesus. Yesus menjadi Yesus. Ini lagi nih, bukan Tuhan katanya jadi manusia, Firman. Ini yang benar Kristen yang mana sih? Yang benar yang mana? Yang jadi manusia itu Tuhan atau Firman? Ini bicara. Yang menjadi Pada manusia itu. Jawab dulu. Yesus. Yang menjadi manusia itu Firman atau Tuhan? Pak Handi, dobol. Ini Pak Handi ini tolong hargai saya yang berbicara. Yang saya sedang menjelaskan. Ya, saya nggak nanya Anda, jawab dulu. Yang menjadi manusia itu Firman atau manusia? Jawab, silakan. Jangan dimut-mut loh. Tolong hargai saya yang berbicara. Ini namanya nggak adil loh. Ini room-roomnya Islam ini katanya saling menghargai. Tapi gini cara kalian Kami itu. menghormati orang yang pandai bahasa Indonesia. Anda ingin, ya dengerin. Yang menjadi manusia itu Firman atau Tuhan? Firman. Jawab. Kalau Firman itu adalah Allah, pasti dia Tuhan. Firman Jadi Allah, Bapa yang menjadi Allah, manusia Firman atau Tuhan? Kalau Firman itu Tuhan, kenapa Yang enggak? menjadi manusia itu Firman atau Tuhan? Jawab. Susah amat sih lu. Itu adalah Allah. Yang menjadi manusia itu Firman yang menjadi manusia itu Firman atau Tuhan? Jawab. Firman itu perkataan Tuhan. Saya nggak nanya itu. Yang menjadi manusia Tuhan atau Firman? Jawab. Bes, kalau lu mau diskusi itu cerdas. Kalau perkataan ini gimana? Yang menjadi manusia Tuhan. Kalau Jawab. Firman itu perkataan lu, pasti Saya nggak lu minta manusia. menjelaskan Firman itu apa, Tuhan itu apa. Topiknya tadi. Itu logika. Firman yang menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia, lu nggak jawab, gua turunin nih. Tuh, dengerin. Sekali lagi dengerin bahasa Indonesia. Yang menjadi manusia, yang menjadi manusia Tuhan atau Firman? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu adalah Udah sekarang gua karungin lu. Gua karungin lu dibawa. Gua karungin. Cuman sederhana, yang menjadi manusia itu Firman atau Tuhan? Tinggal dijawab dong. Yang menjadi manusia apa? Firman atau Tuhan itu doang. Firman adalah, Allah adalah, Bapak adalah apa coba? Buka puasa dulu Bang Andi. Di Makassar belum waktu kah? Di sini belum, dikit lagi, masih lama. Sini 1 jam lagi. Coba. Cuman sederhana kok bahasanya. Yang menjadi manusia itu Firman atau Tuhan? Kalau sudah dapat polanya baru kita maju. Tapi dia bilang apa? Firman adalah, Tuhan adalah. Menyebut kata Allah lagi. Ini kan lu mempersulit diri lu. Padahal ini gampang gitu loh. Memang sulit mencari orang waras. Diskusi di antara mereka. Kenapa? Landasannya rapuh. Tidak mungkin Anda bisa jadi cerdas sepanjang Anda menjadi Kristen. Gak bisa. Anda itu bisa cerdas, Anda pintar di bidang dagang, hitung-hitung duit, politik-politik, apalah segala macam lah. Itu kehidupan duniawi lu pintar. Giliran membahas akidah lu, iman lu kayak gini, lu langsung masuk ke 1 Korintus 4 nomor 10. Nggak mungkin lu bisa jadi cerdas dalam keadaan lu jadi Kristen diskusi sama gua. Bego beneran. Nggak bisa. Karena doktrin
konsep ketuhanan kamu itu tidak logis. Hanya imani saja, nggak bisa dibahas. Dibahasnya di gereja, di tempat umum mah kamu kelenger kan, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan jadi manusia. Bagaimana caranya Tuhan menciptakan manusia? Ya hanya berfirman. Halo, selamat sore. Jangan Gitu mabuk loh. Bang Handi Bebes. Sekarang ini ada selamat sore nih. Saya tanya, Sadar. Bang, yang menjadi manusia itu firman atau Tuhan? Yang Anda tanyakan ini apa toh? Bahasa Indonesia, Bang. Yang menjadi manusia itu firman atau Tuhan? Kalau menurut Anda apa? Saya tanya Anda. Oh, Anda ini nanya atau Enggak, menguji? kentut. Itu dulu. Saya kentut, Bang. Kentut tadi barusan. Kentut. Bau nggak? Pantasan bau suara Anda. Pantasan bau lah. Kan gini loh, Bang. Konsepnya Kristen kan Tuhan menjadi manusia. Betul ya, Bang ya? Iya. Ya. Oke, Tuhan menjadi manusia ya, Bang Ang? Iya, betul, Nah, betul. waktu Tuhan menjadi manusia, Tuhan hilang dong, Bang. Enggak lah. Nah, Siapa terus bilang di mana hilang? Tuhannya? Kau udah jadi manusia Anda dia, Bang? Anda mengakui kan Tuhan itu maha kuasa? Bang, Tuhan menjadi manusia. Ya. Tuhan ada di mana waktu jadi manusia? Seperti manusia. Hah? Tuhan menjadi seperti manusia. Anaknya Maria itu seperti manusia atau manusia? Dia seperti manusia kan? Jadi anaknya Maria siapa itu? Tuhan. Seperti manusia itu kayak King Kong, kayak ini yang namanya seperti manusia artinya hampir mirip manusia, King Kong. Jadi bukan manusia sebenarnya gitu ya. Ini aneh lagi nih, anak Maria seperti manusia. Dia Karena kan dia gini loh, Tuhan. bro. Tuhanmu Dia Tuhan. ini kan menjadi anak Maria. Gitu ya, Bang ya? Nah, anak Maria ini Tuhan nggak? Tuhan. Tuhan. Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus. Anaknya Maria siapa? Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria menuhankan anak. Menuhankan Tuhan dia, bukan menuhankan anak. Dia menuhankan Anaknya manusia. Maria siapa? Tuhan Yesus. Tuhannya Maria. Tuhannya Maria, Tuhan Yesus juga. Anaknya Maria. Tuhan Yesus. Yang disusui Maria. Itu nggak ada tertulis, Bung. Ada, Lukas 11:27 ada, disusui dia. Coba bacakan. Coba bacakan. Kamu yang baca lah, kan gue baca tadi. Nggak ada, saya bilang nggak ada. Oke, Anda bilang ada. Yang digendong Maria, yang bayi itu, Tuhan dia. Iya, iya betul. Itu pun nggak ada tertulis loh. Nggak ada disebutkan digendong, dia apa nggak ada. Jadi Yesus nggak pernah jadi bayi. Yesus nggak pernah jadi bayi. Pernah, itu ada tertulis. Oke. Yang disunat itu Tuhan. Tuhan. Jadi hilang dong sebagian Tuhannya waktu dibuang kulupnya. Nggak ada tertulis itu. Nggak Ya kan ada disunat, tertulis, dipotong hilang. dikit. Iya, tapi nggak ada tertulis. Iya, waktu disunat kan 8 hari. Iya, betul. Jadi termasuk yang disunat itu juga Tuhan. Iya, betul. Tuhan semua itu. Juga Maria itu. Berapa kali iya? Hebat juga Maria. Ya udah. Iya kan? Ya udah matang ini Pak Erik. Silakan Pak Erik, udah matang Pak Erik. Silakan Pak Erik. Jadi sedikit aja Bang. Ya. Makanya ya kalau kita diskusi sama mereka ini, kalau kita kan jelas kita bisa predikat kita kan pintar kan. Kalau orang pintar itu bisa menjadi bodoh. Tapi kalau orang bodoh nggak mungkin bisa jadi pintar. Istilahnya begini loh, pintar-pintar bodoh dan bodoh itu nggak mungkin pintar. Sulit itu. Jadinya kalau kita mengikuti akal mereka, jadinya blank kita Bang. Mendingan ya biarkan aja mereka Bang tersesat sendiri. Silakan Bang Fikai. Udah cukup abang bertanya semua? Karena gini loh Bang, kalau kami tanyakan kepada Anda juga nggak ada kebenaran di situ. Jadi untuk apa? Mendingan Anda tanya kami aja gitu. Oke, kalau begitu.
Iya. Oke. Di dalam Al-Hadid 3, Apalagi ke Al-Hadid. Anda suruh saya yang menanya, cemananya. Kenapa lu menjelaskan Tuhannya ke Al-Hadid? Saya mengenal Al-Quran dong. Kenapa lu pakai Al-Quran memperkuat Tuhanmu? Enggak, tadi katanya sudah Bible nggak mampu lagi gitu. bertanya. Ya saya Sedangkan di bertanya Bible dong. itu ya najis, kafir, kuadrat, kalau ada makhluk adalah Tuhan. Kenapa lu pakai Al-Quran? Kucluk. Itu namanya lu membodohi dirimu. Lalu? Jadi bahan tertawaan. Jadi memang landasan Tuhanmu itu sangat rendah dan nista. Gitu loh. Yang tidak kita Itu akui terserah. lu ambil, lu akui. Gitu loh ya. Yang kita buang, lu rawat. Ya, saya buang sampah nih. Sampah ini lu rawat. Lu jadiin momentum atau pondasi imanmu. Jadi sampah-sampah buangan kami lu pakai. Nggak bisa bro. Jadi kalau kamu memperkuat Tuhanmu, pakai Bible saja. Jangan nyebrang-nyebrang. Kok Gitu memperkuat loh. Tuhan? Saya nggak memperkuat Tuhan loh. Ya terus ngapain lu nyebrang-nyebrang gitu loh. Tadi Anda yang bertanya kan, jadi sudah selesai. Jadi Anda suruh saya bertanya. Kenapa saya nggak boleh Sekarang bertanya belum mengenai selesai Quran? kok. Belum selesai. Ini loh ya. Ini ya. Ini Anda Yang ya. mati Oke, di tiang salib itu Tuhan atau manusia bang? Tuhan. Tuhan mati. Ya, mati secara daging. Wih, waktu Tuhan mati terus kacau dong dunia ini. Siapa yang bunuh Tuhan? Bro, siapa yang bunuh Tuhanmu? Bro, malu dia Tuhan mati, diomelin di belakang. Diomelin sama orang rumah. Tersangkanya kenapa nggak disini? Katanya orang di belakang, jangan kau bilang daging, jangan kau bilang daging. Jangan bilang Tuhan mati, malu, diomelin dia. Diomelin sama orang rumah. Itu salah katanya Tuhan mati. Enggak, Tuhan nggak mati katanya, diomelin. Diomelin dia. Karena banyak penjual daging di luar, banyak penjual daging. Bang, takut sama istri ya, Ya. bang. Ya, Tuhan mati ya bang. Enggak. Tuhan mati secara daging. Berapa hari Tapi Tuhan Tuhan mati kan bang? tidak pernah mati. Berapa hari Tuhanmu mati? Dia bangkit di hari ketiga. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Ya, siapa ya? Sesuai dia. Siapa bang? Sesuai dia Alkitab. Siapa yang Sesuai dia bunuh? Alkitab itu. Siapa yang bunuh bang? Orang Roma. Orang Roma. Buset. Lebih kuat mana Tuhanmu daripada orang Roma? Lebih kuat Tuhan saya dong. Lebih kuat, ya? Lebih kuat Tuhan saya dong. Kalau kuat kenapa dia mati? Itu memang keinginan dia, kehendak dia itu. Bunuh diri. Bukan bunuh diri, kehendak dia. Beda itu Kehendak dong. dia untuk mati. Ya, Yakin? untuk mengorbankan dirinya bagi manusia. Ya, tapi kenapa dia harus dibunuh sama orang? Kenapa mesti harus Jadi, terkutuk loh Tuhan maksudmu dia di nggak tiang. diri sendiri? Bro, terkutuklah Tuhan Nggak di tiang salib itu. itu. Nggak ada, Hah? nggak betul. Kalau yang nggak betul Nggak ada. nggak usah di apalah. Galatia 3:13, Ada siapa yang terkutuk di tiang salib? Coba bacakan. Oke. Ya, Kristus telah Itu Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Ya. Sebab ada tertulis, Oke. terkutuklah orang, katanya disuruh baca lu ngoceh. Iya lanjut. Ya, ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa tuh yang terkutuk, Bang? Terkutuk yang di situ dituliskan siapa? Makanya dengerin kalau Ada di gua situ baca. Kristus Iya. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa tuh yang terkutuk, Bang? Orang yang digantung di tiang salib. Yesus digantung nggak? Yesus digantung. Terkutuk nggak dia? Dia tidak terkutuk. Loh. Jadi kau bantah tulisannya? Kenapa? Kenapa? Kan gitu pertanyaannya dong. Ya kan? Jangan ajarin saya bertanya. Jadi kayak mana? Galatia 3:13. Nih, saya baca lagi ya. Kamu ada Bible nggak di situ? Saya lagi di luar, nggak bisa. Makanya dengerin. Yesus itu pernah digantung di tiang salib? Pernah atau tidak? Wih, pernah atau tidak, bro? Pernah. Pernah. Menurut yang tertulis, orang yang pernah digantung di tiang salib terkutuk. Itu tulisannya. Setuju? Setuju. Berarti Yesus terkutuk, betul? Itu tidak betul. Loh, terus yang digantung di tiang salib terkutuk siapa? Benar berapa? Yang biasa yang disebutkan terkutuk di tiang salib. Siapa orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Siapa? Dosa Yesus. Baru saya katakan Yesus itu terkutuk. Buktikan dulu Yesus itu berdosa. Ya kalau begitu dia nggak boleh mati dong di tiang salib. Kenapa nggak boleh? Karena nggak boleh membunuh orang yang tidak berdosa, kata Tuhan. Ya betul. Kenapa mati dia? Yesus itu kan bisa juru selamat bagi orang yang percaya. Yesus orang fasik nggak? Tidak. Yang harus disalib terkutuk itu orang fasik atau orang jujur? Orang fasik. Yesus orang fasik nggak? Tidak. Berarti Yesus nggak disalib. Yesus disalib. Berarti Yesus orang fasik. Yang tidak fasik tapi berarti Yesus disalib. orang fasik. Tidak. Nah, yang menurut kamu ini dengerin ya. Yang boleh disalib terkutuk itu orang fasik atau orang jujur? Orang fasik. Yesus orang fasik atau tidak? Tidak. Berarti Yesus nggak disalib, betul? Yesus disalib. Otak nggak waras semua ini sore-sore nih. Otak tidak jalan. Kenapa otakmu tidak waras, bro? Kenapa sih? Giliran duit aja lu enak hitungnya, giliran duit, giliran kayak gini lu lawan. Giliran duit lancar omongan, giliran kayak gini. Yesus itu bukan orang fasik. Yesus itu orang jujur. Iya, betul. Yang disalib orang fasik atau orang jujur? Yang disalib orang fasik atau orang jujur? Menurut ayat orang fasik. Ya, Yesus orang fasik atau orang jujur? Yesus orang jujur. Berarti tidak disalib, Coach Luke. Dia disalib. Coba lihat di Alkitab. Itu boleh nggak menyalib orang jujur? Tidak boleh kalau menurut Amsal ya. Amsal itu apa itu? Tidak boleh. Tapi kenapa Yesus lu bilang Yesus yang disalib, Coach Luke? Memang dinubuatkan untuk menjadi juru selamat. Siapa yang menubuatkan? Ya Tuhan lah. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yahweh. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Dua-duanya Tuhan. Dia kan dua Tuhan. Dia sama Roh Kudus. Kenapa? Jadi dua Tuhan. Satu. Yang mana? Yang disalib atau yang menubuatkan? Sama-sama Tuhan itu. Kan ada yang menubuatkan, ada yang disalib. Yang mana yang Tuhan? Tuhan semua itu. Tuhan semua. Tuhan semua. Banyak Tuhan. Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yang disalib atau yang menubuatkan? Yang menubuatkan itu juga Tuhan. Yang disalib juga Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Yang mana yang Tuhan? Aduh, berulang-ulang sih. Pusing dia. Kebanyakan Tuhan. Pusing. Tuhan siapa yang menubuatkan Yesus? Tuhan Allah Israel. Oke. Jadi Tuhan Israel menubuatkan Tuhan Anda. Menubuatkan Yesus. Iya, berarti Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan nggak? Iya Tuhan. Jadi Tuhan menubuatkan Tuhan. Iya, dia dua Tuhan. Dia menubuatkan apa yang terjadi. Jadi Tuhan menubuatkan Tuhan. Oke? Bukan seperti itu, saudaraku. Yang gimana? Menubuatkan apa yang akan terjadi. Tuhan menubuatkan Tuhan ya.
Tuhan menubuatkan apa yang akan terjadi. Yang menubuatkan Yesus siapa? Tuhan. Ya. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Ya, Tuhan menubuatkan Tuhan mati. Tuhan menubuatkan yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Oke, Tuhan menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi kita semua, termasuk Ya. Anda, Handi Celebes. Ya, Tuhan menjadi manusia kemudian dibunuh oleh manusia. Betul. Kurang ajar ini pembunuh Tuhan ini orang ini ya. Iya, betul. Memang orang itu kurang baik. Tuhan itu mati dan bangkit kembali. Siapa yang bangkitkan? Ya dia sendiri dong. Dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan membangkitkan Tuhan. Di mana ayatnya Tuhan bangkitkan Tuhan? Nggak usah. Om Andi, berarti Tuhannya mati kehendak manusia, Om Andi. Tidak dong. Tuhannya mati kehendak manusia, karena manusia yang bunuh katanya. Ini kok bodoh kali kau Al. Udah aku jelaskan tadi kan, dia dinubuatkan. Kok bodoh kali kau Al. Tuhan dibangkitkan Tuhan. Kisah 2 nomor 32. Tuhan bangkit. Dibangkitkan. Ya, coba buka ayatnya, buka. Saya baca ya. Oke. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Tuh. Di mana? Yesus ini dibangkitkan Tuhan. Di mana tertulis? Kisah 2:32. Kamu nggak pernah baca Bible sih? Saya baca gitu Kamu banyak. nggak pernah baca, tapi kau ngeyel. Di mana-mana aja. Wajar itu manusia loh. Kalian yang hebat, apal semua tapi nggak ada yang lupa. Ya berarti Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan. Berarti di mana tertulis Tuhan? Ya Yesus ini Tuhan nggak? Tuhan. Tuhan dibangkitkan oleh siapa? Para rasul. Kisah 2:32. Yesus ini Tuhan nggak? Tuhan bangkit di hari ketiga. Tuhan ini dibangkitkan oleh Tuhan. Di mana ayatnya dibangkitkan oleh Kisah Tuhan? 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dulu. Coba kau baca. Susah kau diskusi karena kau nggak punya data. Dah, biar saya buka dulu ya. Buka dulu Kisah 2:32. Oke. Om Andi, tanya dulu, Yesus ini bangkit sendiri apa dibangkitkan? Katanya bangkit sendiri, Bang. Tadi kan ini datanya ternyata dibangkitkan. Ayo. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa yang bangkitkan Yesus? Allah. Allah membangkitkan siapa? Allah membangkitkan Allah. Allah membangkitkan Allah apa sih? Kucluk. Kok kucluk lagi? Artinya di sini yang perlu Anda ketahui bahwa Allah itu bangkit sendiri. Itu arti bangkit sendiri itu. Bagaimana dibangkitkan loh? Itu ada kata dibangkitkan. Iya, yang membangkitkan siapa? Allah kan? Ada kata dibangkitkan. Anda nggak mengerti Alkitab. Makanya ada kata dibangkitkan. Anda nggak mengerti loh. Jadi di sini dibangkitkan Allah. Jadi Allah itu juga ini Allah. Orang ini. Jadi dia membangkitkan dirinya sendiri. Gak bisa baca dia. Kok nggak bisa baca sih? Itu ada kata dibangkitkan, maksudnya apa dibangkitkan? Dibangkitkan, ya dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan Yesus? Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan. Iya betul. Ya udah, dari tadi Tuhan membangkitkan Tuhan udah. Dalam arti kata dia membangkitkan dirinya. Udah dijawab, selesai, jangan diputar. Tuhan membangkitkan Tuhan. Itu. Dia bangkit. Itu ya arti udah. katanya. Sekarang setelah bangkit, Yesus ini setelah bangkit jadi Tuhan lagi. Dia mau sebelum bangkit dan sebelum-sebelumnya. Nggak usah sebelum, kan udah bangkit nih. Nah, udah bangkit. Dia sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan tuh? Kan saya jelaskan tadi, Handi Celebes. Bro, ini sudah bangkit. Sudah jalan-jalan di buka bumi. Kuburan terbuka. Yesus keluar dari kuburan. Murid-murid pada kaget. Dikira dia hantu. Yesus menjawab, aku bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Murid-murid lagi belum percaya, dikasihlah dia ikan goreng dia makan. Pertanyaan saya, yang makan ikan goreng itu Tuhan atau manusia atau hantu? Jawab.
Yang makan ikan goreng itu Tuhan atau manusia atau hantu? Tuhan. Hah? Tuhan. Tuhan makan ikan goreng. Iya. Tuhan kelaparan. Iya, betul. Tuhan makan ikan goreng, betul? Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa Tuhan mau makan ikan goreng? Kelaparan. Bukan kelaparan, dia hanya ingin membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Membuktikan bahwa dia apa? Sudah bangkit. Membuktikan dia bukan hantu, kucluk. Itulah sudah bangkit. Anda tahu, tapi Anda bertanya, ini menguji namanya nih. Tapi dia nggak membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan makan ikan goreng, keselak nanti. Ada tulangnya loh. Berarti Anda membatasi Tuhan dong. Tuhan nggak boleh makan ikan goreng. Ya ngapain Tuhan makan? Orang dia tinggal ciptakan kekenyangan dalam dirinya. Itu kehendak dia kok. Anda membatasi Oke. Itu masih anaknya Maria ya? Dia secara lahiriah anak Maria, ya. Jadi Tuhanmu anak Maria? Yang dilahirkan lewat Maria, betul. Iya, Tuhanmu anak Maria kan? Iya, yang dilahirkan lewat Maria. Kamu betul laki-laki. Iya. Tuhanmu itu anak Maria toh? Iya, yang dilahirkan lewat Maria. Iya, Tuhanmu anak Maria. Iya, yang dilahirkan lewat Maria. Ya, di surga sekarang ini kan Tuhanmu masih anak Maria toh? Di surga ya Tuhan lah bro. Anda ya kan anak Maria di surga, naik ke surga. Nyeleneh Anda. Loh, yang naik ke surga itu anak Maria atau anak ayam? Dia itu Tuhan, yang naik ke surga itu Tuhan. Enggak, saya tanya yang naik ke surga itu anak Maria atau anak siapa? Maria. Udah selesai begitu. Yang naik ke surga itu yang laki-laki setelah makan ikan goreng itu anak Maria atau bukan? Anak Maria itu ya, dilahirkan ketika jadi anak Maria naik ke surga itulah Tuhanmu, betul? Yang sudah dilahirkan lewat Maria dan setelah mati dan bangkit kembali Tuhan Yesus namanya, itulah Tuhan saya. Jadi Tuhanmu ini anak Maria ya, betul ya? Dia secara dunia anak Maria. Ya sekarang di surga, sekarang kau udah naik di surga nih. Nah, itu masih anak Maria atau bukan? Tidak dong, kalau udah di surga. Dia udah di tempatnya bro. Terus anak Maria kemana? Anak Maria kemana? Dia hanya berstatus anak Maria di bumi ini. Iya, sekarang ini anak Maria kemana? Kalau udah hilang, kemana? Anak Maria mana? Anak Maria yang lain kan ada juga kan? Enggak, saya nih maksud Yesus, bukan yang lain. Yesus di mana? Bilang dong. Anak Maria yang nama Yesus ini kemana sekarang? Yesus sekarang di sorga. Itu masih anak Maria? Ya tidak dong, dia sudah iya makanya. Iya. Anak Maria sekarang namanya Yesus di mana? Kok anak Maria namanya Yesus? Iya, kemana? Anda nyeleneh. Kemana anak Maria sekarang namanya Yesus? Kok hilangin anak orang? Yesus sekarang di sorga. Ya, Yesus di surga ini itu masih anak Maria atau bukan? Ya tidak lagi. Berarti kau putuskan antara hubungan anak dan ibu. Bukan kuputuskan, memang seperti itu situasinya. Jadi Yesus ini durhaka, tidak mengakui ibunya lagi. Kau yang durhaka, mengatakan Yesus itu durhaka. Yesus ini mengakui ibunya nggak di surga? Nanti kita tanya dong. Sekarang saya tidak tahu. Kau ini yang memisahkan. Kau yang memisahkan, bro. Kau yang memisahkan. Ya sekarang di surga. Sekarang di surga ini Yesus sama Maria, dengerin. Sekarang ini Yesus ini di surga sama Maria masih status ibu anak atau enggak lagi, coba? Yesus di surga sama Maria masih status anak atau ibu atau udah enggak lagi? Jawab. Yang memisahkan siapa nih? Siapa yang memisahkan nih anak orang nih? Lu apa gua? Ayo. Buka channel, buka mic-nya. Dibuka mic-nya, bro. Pura-pura budak lu. Bentar lagi buka puasa nih. Jadi yang memisahkan itu kamu, bukan kami.
Kenapa? Kalau kau nggak pisahkan Tuhanmu anak Maria. Untuk menghindari Tuhanmu bukan anak Maria, kau pisahkanlah antara anak dan ibu. Serba salah kau ini, buatan-buatan kau ini. Tapi apapun yang kau perbuat, ya sulit untuk dibuktikan kecuali orang yang terdoktrin akut. Kalau pakai akal sehat, nggak bisa. Nggak logis imanmu, bro. Itu intinya. Jadi bang lucu-lucuan kan? Jangan bawa bicara ngomong soal akal sehat di sini. Sekarang, makanya jawab. Di surga itu, akal sehat. kamu nggak jawab kan? Di surga itu, Yesus dan Maria status anak dan ibu atau bukan lagi? Jawab. Statusnya, Yesus dan Maria di surga sekarang anak ibu atau sudah nggak lagi? Jawab. Saya pengen tahu nih, lu berakal apa enggak nih? Coba tanya sama Dukcapil. Jangan sampai gue panggil Dukcapil nih. Jangan-jangan kakaknya udah disobek apa dicabut apa di mana gitu ya. Ayo bro. Jawab. Gue pengen lu durhaka apa kagak nih? Yeah. Jadi inilah terjadi ya ketika iman dogma gereja yang tidak alkitabiah dipaksakan. Memang ini kalau mereka sadar Bang Andi ya, apakah mereka ini memang sudah tiada rasa malu atau sudah tidak merasa lagi mereka sebagai manusia yang berakal gitu. Ketika dipaksakan dogma gereja dibawakan dalam komal yang berdialog seperti ini, memang Bang Andi ini bertanya memang seakan-akan bagi mereka itu tidak logik karena memang bertentangan dengan apa yang diimani. Tetapi begitu demikian kepada manusia yang berpikir. Jadi mereka ini memang sudah sangat akut. Tidak tahu seperti apa ya mereka punya kriteria ini hidup sebagai manusia dengan menjalankan dogma gereja yang tidak alkitabiah seperti apa. Coba kemudian ditanya dia apa yang dia bilang tadi, Tuhan menjadi manusia. Mana alkitabiahnya itu tidak ada. Jadi mereka ini memang lahir sejak unga-unga sejak langsung Yesus Tuhan udah. Jangan ditanya apa-apa, yang penting Yesus Tuhan. Coba Bang Kebenaran, berpikirlah Bang Kebenaran. Kita di sini kan berbagi ilmu, bukan untuk membawa dogma lagi naik-naik di kumal seperti ini Bang. Kalau secara logik akal, mohon maaf teman-teman Kristen, 2,3 miliar. Satu hal yang paling utama saja, Tuhan tidak mungkin dilahirkan sama manusia, itu titik. Ketika Tuhan sudah menjadi manusia, berarti Tuhan sudah pensiun, Tuhan sudah hilang kuasa, karena manusia itu makhluk. Tidak mungkin kemudian Tuhan menyusu sama ciptaannya, dibunuh sama ciptaannya, disunat sama ciptaannya. Ini bukan orang yang berakal, ini goblok yang tidak ketolongan. Begitu Bang kebenarannya. Jadi tolonglah, walaupun Anda ini bahan lucu-lucuan kami di atas, tapi di bawah sana kami ingat Bang, banyak Kristen yang menyimak. Justru kena kehadiran kalau di atas ini nanti akan membuat banyak orang mualaf. Kesianlah mereka karena meninggalkan kau, nanti perpuluhan kamu hilang di gereja. Gitu. Ini saya baru sampai di rumah ID office, jadi agak tenang dikit tadi dijalankan. Sebenarnya Pak Kebenaran ini paham yang kita omongin, cuma belagak-belagak bego aja dia. Belagak bego dia. Benar, ini sederhana kok, Tuhan menjadi manusia. Jadi nggak mungkin lah Tuhan menjadi manusia, manusia itu makhluk. Tapi belagak bego dipaksain Tuhan itu. jadi manusia, kau botol Hendy. Loh, kok botol? Saya ini manusia kok botol. Tanya saudaramu sendiri. Tanya sama saudaramu sendiri, bukan kita. Yang ada itu Sang Firman menjadi manusia. Loh jadi salah dong, Tuhan menjadi manusia salah. Kami begitu. Itu umat Gua ikutin. Abdul Amburadul. Kapan kau berilmu ya? Woi, kapan kau berilmu? Nama si Hani lu dari mana? Kau buta huruf ya? Bukan. Bukan ya? Oh sini, si Wijaya. Maha tahu. Diam. Soal logika. Diam, jawab. Yang menjadi manusia itu Tuhan atau Firman yang menjadi manusia? Jawab. Bro, yang menjadi manusia Firman atau Tuhan? Jawab. Yang menjadi manusia Firman atau manusia? Firman atau Tuhan? Ayo. Kelenger kan? Kelenger lu. Jawab. Gak bisa buka mic mungkin. Jawab. Buka mic-nya Bang. Campur lagi. Semananya kau ini hampir celebet. Datang sok pahlawan. Ditanya satu kata dia merana. Bro,
kamu ini tugasmu belum selesai. Di surga itu Maria dan Yesus statusnya sebagai anak ibu atau bukan lagi? Silakan jawab. Dia statusnya Tuhan. Kan udah saya jelaskan dari tadi. 10 kali sudah saya. Antara Maria dan Yesus, bukan Yesusnya saja. Ini bahasa Indonesia kadang-kadang lu berbeda dirimu. Antara Maria dan Yesus di surga, hubungannya sebagai anak ibu atau enggak lagi? Jawab. Suami istri. Kan sudah saya jelaskan kepadamu, Sandi Celebes. Hubungan Yesus dan Maria di surga itu apa? Hubungan Yesus dan Maria, ya Tuhan dan anaknya. Berarti itu, jadi Yesus itu anaknya Maria, kucluk. Kalau di surga, sudah Yesus yang menjadi Bapa. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria, kucluk. Dasar lu. Itu kan yang dirubah lagi dia. Silakan kalau Tadi katanya bukan, sekarang dirubah. Aduh, kucluk bener nih orang. Saya bilang tadi, makanya kau cerna sedikit dong. Saya bilang tadi kalau di surga Yesus yang menjadi Bapa. Ngerti, Os? Jadi Maria ya, kalau di surga itu Maria dan Yesus sebagai apa? Ya. Tuhan dan apa? Tuhan dan anaknya. Oh, jadi Yesus yang Bapak, Maria yang anak. Ya, betul kalau di surga. Saya kebalik. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Tuhanku. Jauhkanlah kami daripada dogma penyesatan gereja ya Allah. Inilah jadinya karena dogma gereja begini jadinya. Bang kebenaran, pakai akal bang, pakai akal di atas ya. Jangan kita asal mengatakan sesuatu bang. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak ini bang, tidak logik. Kesian anda bang, jadi bahan ketawaan jujur. Saya bang ya, saya ini pernah seperti anda. Jadi memang dogma gereja itu kalau kita telan mentah-mentah, memang begitu. Tapi alangkah baiknya kalau di atas kumal seperti ini, cobalah kita berpikir. Kita telaah apa yang disampaikan oleh orang itu. Kalau memang itu kebenaran, apa salahnya jujur? Bukan artinya kita kalah. Justru orang jujur itulah yang membuatkan kita menang dalam argumentasi. Tidak ada orang Kristen yang jujur bang. Ya, karena ditanya terkait dengan ajaran Yesus. Coba kalau dari Yesus sendiri, contoh apa yang kau bilang ini. Di surga Yesus sebagai Bapa, itu ayatnya di mana? Tidak ada itu, tidak pernah kau temukan itu. Sementara alur cerita yang kamu jalankan ini sekarang kamu dapat dari mana? Semuanya dari pengajaran pendeta bang. Masalahnya pendeta ini, dari mana legalitas pendeta menyelamatkan kalian? Pendeta saja mengharapkan rabi-rabi untuk perpuluhan. Demi kamu, pendeta sanggup membohongi apa saja asal dia dapat uang. Kamu tidak ada ilmu apa-apa. Coba bang berkata-kata sesuatu yang alkitabiah bang. Jangan berkata sesuatu yang bohong. Anda sudah dewasa kan? Saya pernah Kristen bang seperti Anda. Jangan bohongi saya. Kami di sini. Tolonglah kita pakai ilmu di atas. Lanjut lagi bang Andi biar saya ketawa. Di bumi Yesus jadi betul. Anak. Sekarang di surga Maria yang jadi anak, Yesus jadi Bapa. Kok bisa begitu bro, kebalik-balik? Bro. Iya. Bro. Memang seperti itu. Anda nggak bisa memahami itu. Seperti itu. Iya. Jadi Maria di sekarang bapaknya adalah Yesus. Tuhannya Yesus. Iya. Tapi kalau kami orang Kristen kan sering menyebut Bapa sama Tuhan, ya kan? Bukan kami, bukan hamba. Bapaknya Maria di surga siapa? Yesus. Anaknya Maria di bumi siapa? Enggak tahu berapa anak Maria di bumi. Anaknya Maria di bumi yang pertama siapa namanya? Oh, anak sulung maksudnya. Iya. Maksudnya gimana nih? Sekali lagi kau bilang anak sulungnya Maria Ucok, buat tumbuk lu ya. Anak sulungnya Ucok. Anaknya Maria di bumi yang paling terkenal yang kau Tuhan kan siapa namanya? Oh, Yesus. Yesus. Baik. Bapaknya Maria di surga sekarang siapa? Yesus. Kok jadi kembali di bumi anak, di surga jadi bapak, anak jadi bapak ya? Iya. Anak jadi bapak.
Om Andi, pertanyaan saya nih Om Andi, kalau Iya, iya, Yesus punya saudara, kalau Yesus punya saudara, punya adik, itu adiknya bisa dikatakan Tuhan juga ya? Itu Anda kucluk namanya. Itu Anda kucluk. Coba aku buka puasa dulu lanjut dulu. Oke Bang. Jadi Bang, pemahaman Anda itu. Ya kita berbuka dulu Bang Andi. Mungkin Gunda Zuma sudah monitor mungkin. Kasih ini ke beliau dulu. Saya mau izin juga dulu mau buka puasa dulu ya teman-teman. Oke Bang. Jadi silakan lanjut iman Anda itu bertolak belakang dengan data-data yang ada di Bible Anda. Tadi Anda mengatakan bahwasannya Yesus itu terangkat ke langit atau ke surga sudah menjadi Tuhan, ya, bukan anak manusia lagi. Menurut Markus 14 di data nomor 62, Yesus ini masih anak manusia, Bang. Coba buka datanya di Markus 14 nomor 62. Yesus ini masih anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Di mana Tuhannya? Yang Anda sebutkan tadi dia menjadi Tuhan, di mana Tuhannya? Oke, Markus berapa, Bro? 14 nomor 62. Oke. Jangan permalukan diri Anda. Kalau memang Anda yakini kalau Anda yakini Bible itu adalah kebenaran, ya, bukan berdasarkan dari ya, silakan. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Oke, masalahnya di mana? Anak manusia apa Tuhan yang duduk sebelah kanan Bapa? Dia mengatakan di situ anak manusia. Dia mengatakan siapa? Ya sudah. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Apa? Kesimpulan Anda apa? Begitu loh. Ya sudah Anda bilang. Kesimpulan Anda apa? Ya kesimpulannya berarti kan berbeda dengan pemahaman Anda, keimanan Anda. Tadi Anda mengatakan dia tidak Anda pahami. Di sini menurut Anda sebelah kanan Bapak itu apa? Apakah dia duduk di sebelah kanan Bapak? Ya, coba Anda jelaskan. Coba. Ya, di situ kan Yesus mengatakan dia mengakui dirinya sendiri. Apa maksudnya di sebelah kanan Bapak? Dia mengaku anak manusia. Dia nggak pernah mengaku dan Tuhan. duduk di sebelah kanan Bapak. Coba Anda terangkan itu. Kalau menurut kita, Yesus itu berada dalam genggaman Tuhan, dalam lindungan Tuhan, makanya dia berada di sebelah kanan Bapa. Dia berada di tempat yang aman sekarang. Dalam lindungan Tuhan, begitu? Iya. Dalam lindungannya Bapa dia, Bang. Kalau di sini artinya memang sebanding antara Bapa sama Yesus. Memang mereka sederajat antara Bapa sama Yesus. Ya, mereka sehakikat. Betul sekali. Mereka sehakikat. Oh, berarti Bapa menciptakan manusia, Yesus menciptakan manusia juga. Betul. Di mana datanya, Bang? Oke. Yohanes 1 ayat 1. Jadi, siap ya. Jadi Yesus juga menciptakan Bapa. Kok menciptakan Bapa lagi? Ada yang nyelak. Jadi kan sama-sama Tuhan. Bapa menciptakan Yesus. Bapa menciptakan Yesus. Nggak bisa Yesus menciptakan Bapa. Bapa menciptakan Yesus. Di mana tertulis Bapa menciptakan Yesus? Ya buktinya Anda tadi mengatakan Yesus terangkat ke langit menjadi Bapa, menjadi Allah kan? Menjadi Tuhan kan? Iya, menjadi Tuhan. Ya udah berarti Yesus menciptakan Bapa. Itu nggak ada dalilnya. Hah? Tapi sama-sama Tuhan. Kalau Tuhan kan ini memiliki hak prioritas untuk menciptakan segala sesuatu, ya kan, di permukaan bumi ini. Jadi kalau Allah itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, berarti keduanya sama-sama bisa menciptakan. Allah tadi menjadikan Yesus manusia, itu kalian Tuhan kan? Oke, berarti di sini ada dua Tuhan, ada iya kan juga lah. Lalu jadi Tuhan. Halo. Jadi berhala. Astagfirullah. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran? 17. Apa yang dikatakan Al-Quran itu betul, ya. Surah Al-Baqarah, teman-teman seimanku dan teman-teman mungkin ada Kristen masih di bawah masih ada. Coba Anda baca
Al-Quran Al-Baqarah 170. Kalian tidak mengenal siapa Tuhan kalian. Nggak kalian kenal siapa Tuhan kalian itu. Makanya Al-Quran itu nggak mungkin berbohong. Satu-satunya firman Allah yang menjadi buku, bentuk buku, ya, ketetapan-ketetapan ataupun hukum-hukum Allah, itu adalah Al-Quran. Nggak mungkin bohong ini. Jadi sekarang yang buka puasa silakan buka puasa ya, aku sudah buka puasa. Iya Bunda. Yang Nah, silakan teman-teman dibuka sendiri, baca sendiri, belajar sendiri kita. Jakarta udah Baca itu Al-Baqarah 170. Kalau nggak paham Al-Qurannya, terjemahannya baca. Kalian nggak paham Tuhan kalian. Nah, perkara Tuhan aja kalian masih berselisih. Al-Maidah ayat 14 yang Wanes menyatakan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Yang lain lagi Tritunggal, lain lagi saksi Yehova. Wanes. Ya kan? Laqad kafara allazina qalu wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu haddam mimma zukkiru bi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha wa ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Ya, jadi di situ dikatakan mereka mengaku orang-orang Nasrani, tapi perkara Tuhan mereka masih berselisih sampai hari kiamat. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Nggak mungkin dusta Al-Quran itu, nggak mungkin. Ya, sadarlah teman-teman. Ya, jadi kalau kita kasih data Yohanes 20:17, kata Yesus kepadanya, bro kebenaran dengar ya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus itu bertuhan, ya kan? Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kenapa dia pergi lagi ke Allahnya? Jadi ketika dia terangkat, anak manusia terangkat dan duduk di samping kanan Bapa, berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri, karena ada Bapa di sampingnya. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri kebenaran, harusnya dia sudah melebur menjadi satu kembali kepada keilahiannya. Jika terangkat ke atas, tapi faktanya masih duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada yang di samping kirinya. Berarti dua sosok, dua pribadi. Kapan menyatunya? Enggak pernah. Konsep mereka kan ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, itu kemanusiaannya. Ini kan sudah terangkat nih. Harusnya udah melebur menjadi satu. Kebenaran? Oh, kebenaran. Terkait lagi kalau mereka selalu membantah isi Bible mereka sendiri, itu Al-Quran juga menjelaskan. Lagi-lagi Al-Quran Al-Imran 75, mereka memutarbalikkan lidahnya untuk menyatakan bahwasannya supaya kita ini benar-benar yakin apa yang mereka katakan, bahwasannya itu adalah dari Tuhan. Tapi nggak bisa, Al-Quran nggak bisa dibohongi. Lagi-lagi mereka memutarbalikkan lidah mereka agar kita percaya kepada mereka. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Lagi-lagi Al-Quran, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sering itu kita ketemui mereka itu, sering. Al-Imran 78 kalau nggak salah. Kalau 78, 87 saya lupa tuh. 78. Ya 78. Begini Bung Cinta ya. Ya, ya Bang. Ya. Dari Al-Quran dan Alkitab sendiri, cerita tentang Yesus dan Isa itu berbeda. Kalaupun kita Benar, menyamakannya, satu sosok Bang. Satu orang, satu sosok, satu oknum, tapi diceritakan berbeda. Oke? Ya, oke. Beda kan, tempat kelahiran berbeda. Ibunya berbeda, namanya satu Maryam, satu Maria. Dah. Terus akhir hidupnya pun ceritanya berbeda. Kalau kita berusaha menyamakan kedua tokoh ini, artinya kita harus memilih cerita mana yang betul. Kan gitu. Gini aja Bang, gini aja. Kita ambil titik paling utamanya aja Bang. Manusia pada kala itu di abad pertama lahir tanpa seorang ayah itu, tanpa ada hubungan biologis. Ibunya berhubungan biologis dengan seorang laki-laki itu siapa? Itu aja titik paling utamanya. Baru
Nah, kita mengakui menurut Kristen itu adalah Yesus, menurut Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Oke. Lalu jelaslah ini adalah oknum yang sama. Ya, oknum yang sama. Lalu versinya versi manakah yang menurut Alkitab yang benar atau menurut Al-Qur'an yang benar? Kita kupas di sini, Bro. Ya, oke, kita kupas. Boleh. Jadi yang pertama, oke. Jadi yang pertama yang mana duluan ada cerita itu? Yang jelas Bible. Kita nggak pungkiri itu. Oke. Yang jelas Bible. Yang pertama ada itu Bible kan? Ya. Bible. Jadi Al-Quran muncul dengan versi yang berbeda kan? Al-Quran muncul untuk memperjelas kitab sebelumnya. Dia adalah bagian dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya dikatakan kalau bisa dikatakan maaf ya teman-teman, bukan saya jadi kalau bisa dikatakan Al-Quran ini adalah reformasinya dari ataupun reformasinya dari kitab-kitab sebelumnya. Pertegasan dari penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi wajar kalau tadi hanya sebentar Bang. Jadi wajar dia kalau menceritakan kisah-kisah di kitab yang pernah diturunkannya. Oknum-oknum, peristiwa-peristiwa orang-orang yang pernah Allah adakan pada saat itu. Kan begitu. Nah, terkait kepada kitab yang Anda pegang itu adalah perjanjian baru. Nah, ya kan, perjanjian baru ini tentulah mengupas isi dari perjanjian lama. Tidak mungkin mengupas Al-Quran. Makanya kitab Anda itu tidak pernah menjelaskan Al-Quran, tidak pernah menyenggol kata Al-Quran. Nggak ada itu, mustahil ya. Jadi nggak ada. Jadi pembahasan tentang Islam nggak ada di Bible Anda. Oke. Makanya kedatangan Yesus tidak menghilangkan hukum Torah satu iota pun sampai dunia ini hancur. Itu kata Yesus. Nggak ada Yesus mengatakan bahwasanya dia datang menghilangkan hukum Al-Quran. Nggak ada. Jadi begini, tadi kita udah sepakat itu sama dengan versi berbeda. Dan Alkitab duluan ada kan, betul kan? Ya. Jadi begini, bagaimana mungkin cerita Al-Quran yang terakhir datang, itu yang kita anggap betul? Apa dasarnya kita menganggap itu betul? Oke, saya tanya dulu Anda, apa dasarnya Injil itu benar? Sementara jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Yesus itu adalah 1.500 tahun. Apa dasarnya? Itu dulu. Sementara jarak antara Injil dan Al-Quran itu 600 tahun. Coba yang 1.500 tahun ini, bagaimana Anda bisa meyakini bahwasannya Taurat yang Anda pegang, yang Anda sebutkan perjanjian lama itu adalah Taurat yang pernah diturunkan Musa? Bisa Anda jelaskan? Ya, saya coba Zaman jelaskan. dulu ada nggak percetakan? Saya tanya Anda dulu. Ya, zaman dulu tidak ada lah, bro. Ya, bagaimana caranya orang yang masih berada di sebelum peradaban atau sebelum Masehi ini bisa menuliskan buku? Bagaimana cara mereka? Apakah di situ belum ada? Sekarang kan udah. Iya, kalau belum ada bagaimana? Iya, artinya Anda bisa meyakini bahwasan itu betul-betul adalah Torah yang pernah diberikan diberikan Tuhan kepada Musa. Anda meyakini itu? Betul, saya begini itu. Anda meyakini itu 1.500. Terus kenapa tidak percaya bahwasannya ada kitab setelah Bible, setelah Injil maksud saya? Yaitu Al-Quran. Kenapa Anda tidak imani? Karena tidak ada lagi dituliskan di situ bahwa akan datang kitab selanjutnya. Memang, hukum-hukum itu akan dibawa di dalam genggamannya. Seluruh dunia akan tunduk kepada hukum-hukumnya. Itu ada di Ulangan 18 di kitab Anda sendiri. Iya, itu maksudnya siapa coba? Siapa itu? Di Matius 21, sabar. Di Matius 21 nomor 42 dan 43, Yesus yang mengatakan ini, bahwasanya kerajaan Yehuda ini akan berpindah tangan dari ke bangsa lain. Siapakah dia? Ini Yesus yang ngomong. Coba Anda kaji dulu. Siapakah dia? Kerajaan ini ya akan pindah ke bangsa lain.
Matius 21, 42, 43. Coba siapa itu? Ini Yesus yang ngomong. Bukan saya, Yesus yang ngomong. Siapakah itu? Ke bangsa lain. Siapa? Roma. Ya, Roma. Roma penjajah, boy. Roma penjajah, boy. Nah, bangsa itu adalah keturunan, adalah saudara-saudara sendiri. Gitu. Ya. Kenapa? Kenapa Anda kaget? Kalau Bukan itu bagian dari kaget. Nabi Muhammad SAW. Itu Ya, memang tulisannya Rasulullah itu bukan. lain. Ya, Rasulullah itu bagian dari saudaranya atau bukan? Itu kan katanya ke bangsa lain kan, bukan ke Bangsa saudaraan. lain. Iya, bangsa lain. Ya betul. Nah, Ishak bangsa apa? Hah? Keturunan Ishak membawa bangsa apa? Israel. Israel. Keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail dari anak kandungnya Abraham membawa ke bangsa menjadi bangsa apa? Ismail, saya nggak tahu. Ismail nggak tahu. Anda pura-pura membodohi diri Anda sendiri atau Anda pura bodoh? Ke bangsa apa Ismail? Cuman memang Ismail juga dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar itu Nabi Muhammad ini lahir di tanah mana? Begini, coba Anda terangkan bagaimana Ya, Nabi sisilahnya. Muhammad SAW itu lahir di tanah mana? Di tanah Arab kah? Tanah mana dia? Beliau? Coba Anda terangkan dari sisilahnya Ismail ke Muhammad. Coba. Hah? Saya nggak hafal. Coba saya nggak hafal. Nggak bisa Saya memang. nggak- Siapapun itu silakan jelaskan. Iya, Bang Zuma bisa itu. Bang Zuma bisa. Saya nggak hafal, bro. Jelaskan kalau bisa. Sampai jangankan ke Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ke Adam pun bisa. Ya iya, silakan jelaskan. Iya, Nabi Adam alaihissalam itu adalah nenek moyang kita semua, termasuk juga baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk juga Yesus yang kau tuhankan itu, yang manusia itu. Ya udah, Keturunannya. silakan jelaskan dari Adam sampai kepada Muhammad kalau memang ada kisahnya. Kalau Aku harus buka data lagi, aku lagi di jalan, bro. Aku lagi di Saya jalan. bisa jelaskan itu dari Adam sampai ke Yesus bisa saya Coba dari jelaskan. versi Anda. Coba dari versi Anda, coba silakan. Ya, silakan dari versi Anda. Dari Adam sampai ke Yesus ya. Anda nggak sadar di sini kalau kalau Yesus itu adalah keturunan Adam juga, berarti kan dia manusia. Kenapa Anda Tuhan kan? Kalau Tuhan bersilsilah ini bermasalah Tuhannya ini. Ya, kan? saya terangkan dulu. Kalau Tuhan bersilsilah, bro, itu Tuhannya bermasalah. Nggak ada Tuhan bersilsilah. Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan ada itu sebelum kata ada itu ada. Tuhan ada itu, iya. Tuhan ada itu sebelum kata ada itu ada. Bisa nggak Anda bayangkan? Begini. Hah? Pertama Jadi itu ya Tuhan dengarkan setelah ada Adam ini, Ada butuh cerita Yo. tadi atau enggak? Begitu aja. ya silakan. Yo. Cerita Adam sampai ke Yesus ya. Yang pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Mereka tinggal di Taman Eden, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah terlarang. Setelah era Adam, maka sampailah kepada Nuh dan bahteranya. Allah memerintahkan Nuh Tunggu, jangan disingkat dulu. Ya. Adam dan Hawa ini memiliki berapa anak? Yang jelas Kain dan Habel anak Hawa. Itulah yang tercatat di Alkitab. Ya, Kain dan Habel. Ya, lalu Kain membunuh Habel. Oke? Kita hanya membuat cerita. Tunggu dulu. Kita harus cross check dulu kebenarannya antara Kain dan Habil. Lalu Habil dibunuh oleh Kain, betul? Ya, oke. Nah, lalu tiba-tiba Kain punya istri. Dari mana jalannya? Siapakah manusia perempuan pada saat itu? Anak perempuan tidak dicatatkan di dalam Alkitab. Nah, kenapa? Ya memang itu. Kenapa Itulah dasar dicatat? orang Berarti Yahudi juga membuat laki-laki lebih pada saat itu laki-laki di Bible Anda yang ada pada kala itu hanya 3, yaitu Adam, Kain dan Habil. Hanya satu-satunya wanita pada saat itu yaitu bernama Hawa, istrinya Adam. Setelah Kain membunuh Habil, lalu Kain membawa istrinya kemana? Kenapa tiba-tiba Kain bisa memiliki istri? Siapa istrinya?
Karena kan saya jelaskan, Alkitab tidak mencatatkan nama perempuan, anak perempuan. Aduh. Oke, lanjut ya. Berarti Oke, ada saya indikasi, ingin bertanya gini sih, ada indikasi Lan. kain itu ada hubungan sama mamanya ya. Astagfirullah. Hujatan semuanya. Saya hanya ingin bertanya gini Bang, kebenaran. Apa sih landasan utama yang mendasari Anda menuhankan Yesus? Landasan utamanya, pondasinya itu apa? Lo dalilnya apa? Yang pasti-pasti gitu. Hanya di dalam Yesus yang saya temukan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Yesus juga dijanjikan hidup kekal. Sampai kepada Bapa, artinya coba sebelum menjauh, sebelum terlalu jauh, sampai kepada Bapa. Kata Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Artinya apa? Jalan itu adalah syariat,